Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan sebagai hamba Allah atas limpahan rahmat, hidayah, berkah dan juga kesehatan, tentu juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita sebagai umat Islam dan tugas kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Salam serta taslim pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kita agama Islam, sehingga kita bisa membentengi diri kita dan juga anak-anak kita dari pengaruh ajaran yang menjauhkan kita dari pencipta alam semesta. Sahabat dimanapun berada, ini masih noise. Masih noise nggak, teman-teman? Dikit. Dan di YouTube juga. Nggak lagi kan? Oke. Kenapa kita harus kemudian berapologet Islam? Kenapa kita harus membela agama Islam? Karena banyak yang kemudian memberikan isu miring terhadap Islam itu, noise-nya. Khususnya terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tugas kita adalah membentengi generasi Islam masih noise. Oke. Generasi Islam dari pengaruh ajaran yang datang dari luar Islam, yang memiliki misi untuk memurtadkan generasi Islam atau umat Islam itu sendiri. Contoh misalnya, ada yang mereka sebut, saudara-saudara kita Kristen sebut amanat agung. Di dalam kitab mereka tertuang dengan jelas perintah, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk dan baptislah mereka yang percaya dalam nama Bapa, Anak dan Roh, dan yang tidak percaya itu akan dihukum. Lalu kemudian ada juga perintah untuk menjadikan seluruh makhluk menjadi pengikut dari makhluk yang keluar atau yang saudara-saudara kita sebut Tuhan yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Untuk itu, saudara-saudara, ya kita berapologet untuk membela akidah. Bukan tanpa alasan, bukan kita ingin menjelekkan, enggak. Tapi ceritanya kita ini sedang bertahan dengan pola menyerang. Ya, karena kan kita sekarang ini aju banding. Visibilitas live dibatasi, kok kayak gitu kali TikTok. Aku kan enggak ngapa-ngapain.
nggak melakukan apa-apa, kok tiba-tiba dikasih peringatan. Oke, terlalu sadis katanya temanya dari TikTok peringatannya kawan. Kejam katanya bahasa yang tadi tuh nggak dilarang sama TikTok, pantasan aja. Jadi kita kembali ke sini nanti kita rangkai ya. Nah jadi yang kita pakai itu adalah sistem bertahan menyerang kan gitu ya. Bertahan menyerang karena kan ceritanya kita sedang diserang nih. Kita sedang diserang. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh maksud bangsa menjadi pengikut. Ya, jadi kita harus bertahan sambil nyerang. Maksudnya nyerang itu ketika mereka mengajarkan kita untuk menjadi seorang sama seperti mereka, ya mereka harus mengajarkan kita dulu. Tujuannya apa? Dari sini noise-nya. Noise-nya dari sini ya. Cek. Tunggu ya, sabar ya. Masih enggak? Masih enggak? Enggak terlalu kan? Kayak hujan. Ya, aku perbaiki dulu ya, teman, sabar ya. Sabar. Ada lagi, peringatan lagi. Maunya apa sih? Nah, 2 pembatasan. Tanda-tanda, teman-teman. Ayo di tap-tap aja. Intinya kita berapologet ini karena ya kita harus mempertahankan akidah kan ya. Kita harus mempertahankan akidah kita, mempertahankan keyakinan umat Islam dari serangan orang-orang yang menginginkan kita ini mengikuti ajaran mereka. Karena ada perintah di dalam agama mereka dan juga dalam agama kita diperintahkan untuk menyeru. Kita diperintahkan untuk memberitakan, menyerukan Islam itu. Maka cocoklah kita berdiskusi kan. Mereka diajarkan untuk jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Nah, kita juga diperintahkan beritakanlah Islam kepada seluruh manusia. Gitu.
Jadi ya jangan salah. Jangan mengatakan kita menghujat, kita ini nggak ada menghujat, bukan. Dapat peringatan terus kita ini. Gitu ya kayaknya ya, biar aman ya. Oke. Oh itu ada, siapa yang keluar dari kubur? Tapi ini bisa di ini kan, teman-teman? Bisa dibagikan kan live-nya? Tapi ini bisa di ini kan, teman-teman? Bisa dibagikan kan live-nya? Tapi ini bisa dibagikan. Atau ada HP yang aktif, tunggu ya. Iya, ada suara kresek itu kenapa? Error. Tidak bisa posting ulang, kita rungkatkan dulu, sabar. Rungkatkan dulu, sabar. Rungkatkan dulu, sabar. Gimana, udah bagus? Udah bagus? Cek. Udah ya? Suara AC. AC nggak nyala. AC nggak nyala. Ya, gimana? Masih ini? Masih ada suara noise-nya? Kalau gini? Kalau gini? Kok bisa ya? Aman. Masih sedikit. Masih ada sedikit. Kalau gini, cek, cek, cek. Enggak dong, aman dong. Enggak ada lagi kabel yang terhubung. Semua sudah lepas. Gak ada lagi. Aman. Ada yang bilang aman, ada yang bilang masih ada. Mana yang betul? Udah bagus. Oke deh. Kayak hujan. Masih noise. Sabar ya.
Masih. Dah, aman. Makin kuat. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Gurunda, wabarakatuh. kalau ini Siap. kan kena pembatasan, dirungkatkan aja dulu ganti akun. Ini kalau kena pembatasan Gurunda, nggak bisa FYP. Oh gitu. Di situ ya, iya nggak bisa FYP. Jadi kita ganti akun aja dulu. Ya ganti akun aja dulu Gurunda, izin Gurunda ya. Oke, siap. Ini dari Api Sumut dari pasukan Ayah Ipul. Oh iya. Ya. Izin Gurunda ya, Salam dirungkatkan beliau. dulu ganti akun ya Gurunda. Nggak bisa FYP, penonton pun nggak bisa naik itu Gurunda. Oke, Izin ya, Gurunda. siap. Ya, Siap. Makasih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam dari kenal dari Api Sumut. Baik, makasih ya Bang. Oke, kita ganti akun ya. Katanya nggak bisa ya, teman-teman. Sabar. Nanti masuk di Bang Suma 0 berapa tuh? 07 kali ya. Cek dulu ya. Assalamualaikum. Itu barang siapa yang menikah laki-laki nih melebihi dari satu, tapi dia tidak bisa adil, akan dimintai pertanggungjawaban. Setuju? Setuju Bang, setuju. Para Jangan nabi lupa ada loh nggak? Bang. Para Bang nabi Andi. itu ada nggak para nabi istrinya cuma satu? Banyak. Sulaiman, Salomon. Cuma satu ya? Salomon lebih Bang. Iya, maksudnya Salomon ada nggak? 700. Maksud gue ada nggak para nabi istrinya cuma satu? Nabi Adam aja lah. Kayaknya nggak boleh nemu deh. Kecuali Nabi Isa itu kan nggak jelas, yang jelas menikah kalau di Al-Quran. Kalau di Bible kan nggak tuh, Yesusnya nggak menikah. Nabi Adam. Oh iya, Nabi Adam benar satu. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noise, masih. Gila ya noise-nya ya. Kok bisa ya? Tunggu. Sabar. Bisa sekali ya. Coba ya. Suara ular makan debu. Sabar. Atau ganti ini, tapi bukan ini. Ini juga noise di sini juga. Jadi gimana? Cek. Cek. Tes.
Cek. Apa dong? Cek. Cek. Jadi sudah. Cek. Tes. Cek. Masih nice kan ya? Pairing. Cek. Cek. Si. Kalau saya bersuara hilang, tapi pas berhenti ada suara lagi.
Mana tadi kabelnya itu? Pakai itu aja tadi. Sama aja. Cek 1 2 tes dicoba. Apa suara gitu kayak hujan? Kan? Cek 1 2 tes mic. Kayak hujan kan? Eho kecil ini udah mati malah. Bisa, nggak ada colokannya. Sama dengan ini juga, nggak ada colokannya, cuma HP ini. Sabar ya. Sabar teman-teman. Berisiknya. Sekali di YouTube juga kasihan. Pasti yang di YouTube. Yang di YouTube ini udah guling-guling ini pasti. Coba dulu kita keluar ya. Sabar. 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 Coba. Tes. Cek. Halo. Tes mic. Masih noise? Cek. Masih. Suara hujan. Suara oke, tapi ada suara hujan. Masih mendesis. Oh, coba pakai HP yang satu coba. Bisa enggak? Tunggu ya. Enggak apa-apa, saya ngomong sini sambil nunggu perangkat yang baru. Akun
telepon. Sahabat Bang Suma punyanya satu. Noise, sabar ya teman-teman, sabar. Ini ada kesalahan teknis. Yang di YouTube, yang parah itu yang kesian yang di YouTube. Kurangi volume HP gitu. Masa gini? Gimana, masih noise? Cek aman. Yang di YouTube suara hujan. Masih. Bismillah. Masih. Cek. Si. Ini keluar. Itu sahabat Bang Suma. Lanjut. 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 Cek. Cek. Noise. Gimana teman-teman? Di situ masih ada. Cek, coba besarin. Nge-lag parah. Tunggu. Kayak gini gimana? Kan karena itu coba jauh-jauh. Coba. Jangan sampai tambah parah ya. Cabut ini, Mang. Cabut ini, Pairing. coba. Cabut. Ya itu. Semua. Cuman itu, nggak ada lagi yang lain. Colokan situ. Mana ini? Coba. Semalam kan aman ya. Kalau semalam teman-teman aman nggak suaranya? Atau setelan sini, Bang? Ini gitu. Gitu.
Di YouTube masih ini, masih noise. Aman. Udah ganti HP pun. Oke. Cek, cek, cek. 1, 2. C. 1, 2. Tes. Oke. C. Yang masih noise juga yang di TikTok. Aman. Kok bisa kayak gitu ya? Kok ada suara hujan ya? Biasanya karena ada ini, ada AC, tapi ini kan nggak ada, suara kecil. Ini gimana sih ini aturannya nih? Ini kalau kayak gini tambah besar atau tambah kecil? Nih. Oke. Kecil suara. Berarti di sini. Tunggu. Disantet. Bisa jadi. Colok lagi kembali yang tadi, Nek. Ini mau colok ini. Sabaruddin. Oke. Siap teman? Patah-patah suaranya? Aman kan? Ehonya aman kan? Cek. Oke. Wih, kencang kali lo. Lobet. Oh itu, colokan ini sendiri saja, sendiri. Jangan ada temannya. Tuh banyak 3 di situ. Lagi 1. Ada juga sih, tapi tidak terlalu kencang daripada tadi. Oke teman-teman, sudah bisa dimulai. Cek. Sudah bisa. Dan di YouTube gimana? Aman? Amankan aja. Hujan katanya. Enggak hujan loh. Kurang nasi, kurang kerjaan. Sudah bang, sudah. Bang Imanes udah diaktifin. Enggak lah, masih baru ini. Yang ini kan baru. Yang lama itu di gunung. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sudah bisa kita mulai ya. Cek, suara saya gimana Kanda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak masih belum galak. Iya. Tapi udah bersih sih Rainier, cuman belum galak Cek. aja. 1, 2 tes mic. Gimana Bang Di? Coba ini lagi coba. Belum mau mic. Cek. 1, 2. Cek. Sudah full. Putaran yang kedua yang bulat coba tambahin dikit. Udah Bang Andi. Coba. Ci.
Tes. Sampai dia. Udah 20 menit gitu loh, yang kecil sama yang gede, udah full dua-duanya. Udah. Sebelahnya lagi, middle. Sudah Bang Andi. Sudah. Udah semua ya. Ya. Coba mic itu ya, Pura-pura. yang memanjang, banyak agak bengkokin ke dalam itu, yang dari kuping tuh. Dia kayaknya nggak sensitif ya itu, lengkuin ke dalam ya. Coba. 1, 2. Masih nggak galak sih, tapi nggak apa-apa lah. Udah, gua turun naikin noten ya. Siap. Halo, tes mic. Cik, kencang kali suaranya. Tes. Halo, selamat malam. Malam bang. Ya. Oke. Dari sekte mana, gimana? Bang? Makassar. Di Makassar, Bang, Makassar. Oh, saya di bawah bang. Ini. Oh ya. Oh ya, salam bang. Siap. Dari Katolik Protestan? Saya Muslim bang, Islam. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Saya ingin menyapa-nyapa Iya. Bang Suma ini. Oke. Makasih. Bang Bugis bang. Bugis. Bugis mana bang? Bugis, Bone Palopo. Oh, boleh Palopo. Iya. Halo, selamat malam saudara Dehe Waru. Apa kabar? Halo. Cek. Halo. Cek. Iya, suaranya jauh, Bang. Cico. Ya, coba dekatin lagi sedikit, Bang. Oh, mungkin Dekatin lagi sedikit. udah bang, udah dekat. Mungkin karena hujan di sini. Oh, hujan. Dari mana Abang ini? Saya dari Krislam bang. Krislam, maksudnya gimana itu? Krislam bang. Gimana itu, Bang? Abang Ya. Cuma saya nggak tahu kalau Krislam. Kristen Islam. Kristen. Di mana Islam. itu? Gimana? Gimana ceritanya? Itulah dia bang. Setengah-setengah. Iya, maksudnya. Oh, setengah-setengah. Iya, cari yang 100% aja lah bang. Kalau begitu. Oke, makasih. Iya, hujan di sini bang ya. Salam kenal. Oke. Makasih. Makasih. Pemalasa. Orang sakit gangguan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Izin bicara Waalaikumsalam sedikit, Bang Zuma. Siap. Ini kan aku sudah bangun mualaf center di API nih, Bang Zuma. Di Bali. Makanya aku Ya. pengen rekomendasikan dari namanya itu dari API gitu loh. Kan aku kan anggota API Bali nih, kan API Bali belum diresmikan gitu, Bang. Iya, betul. Sudah pernah Nah, komunikasi makanya- dengan Kores. Kalau Bang Kores belum. Kalau Bang Kores belum, Bang Zuma. Makanya tak Lalu butuh siapa HP yang itu pernah? Siapa yang pernah? sama Kang Dito, terus sama Ustadz Alif udah bicara sama beliau. Makanya saya pengen tunggu keputusan dari Bang Zuma. Nanti kalau gimana biar Bang Zuma yang ini gitu.
Ada komunikasi kan dengan Ustaz Salib? Ustaz Talib udah komunikasi. Ya udah, nanti minta ke beliau syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk buka wilayah. Siap. Oke. Kebetulan udah 43 orang kan lumayan banyak nih yang aku tanggung jawab gitu loh, Bang Zuma. Iya. Makanya aku pengen Masya Allah. biar ada yang jadi bimbingan aku juga gitu loh, teman aku membimbing gitu. Ya. Oke, baik. Bang Zuma. Nanti Terima sampaikan kasih banyak, Gurunda. komunikasi ke Ustaz Salib. Sampaikan udah ngomong sama Bang Suma, tinggal persyaratannya apa aja nanti dipenuhi aja. Oke? Siap. Oke, makasih ya, selamat ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang lain silakan permintaan. Yang mau berdiskusi silakan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada beberapa yang bertanya kenapa harus berdiskusi dengan materi yang terkait dengan dua agama ini. Ya, karena dua agama ini adalah masing-masing memiliki misi untuk siar. Jadi umat Islam itu diperintah untuk menyeru, sampaikan Islam itu kepada seluruh manusia. Kalau di pihak sebelah, jadikan semua manusia menjadi pengikutku. Jadi ya ketemulah kita kan ya. Tapi kita di Islam tidak ada perintah untuk menjadikan, cuman diperintah untuk menyerukan. Ketika kita serukan, ada yang kemudian menerima dengan akal, ya silakan masuk Islam. Ini yang perintah jadikan, ini yang kita minta nanti teman-teman, gimana maksudnya itu dijadikan. Kalau orang nggak mau, apakah ada paksaan atau tidak dipaksa gitu kan ya. Karena kalau perintah jadikan itu artinya ya jadikan itu perintah, harus jadikan. Apalagi kalau kita lihat bahwa kalau yang tidak mau akan dihukum kan gitu ya, akan dihukum. Tapi teman kita lah yang berhak untuk menjelaskan itu, maksudnya dihukum itu di dunia atau di mana gitu kan, atau di akhirat kah atau gimana. Nanti kita minta teman-teman kita dari sebelah untuk menjelaskan kepada kita. Nah, jadi kalau berbicara mengenai tema ini, siapa yang keluar dari kubur? Kalau dalam kaidah Islam, ya mustahil kalau itu adalah Tuhan dari kubur keluar. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu bukan manusia. Kalau di Islam, Tuhan tidak serupa dengan makhluknya. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Bagaimana kaitannya kemudian dengan penyaliban? Penyaliban yang ada di Islam dan penyaliban yang ada di agama saudara kita non-muslim. Kalau di dalam Al-Quranul Karim dikabarkan kepada kita melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, kata Al-Quran, wa iz qala Allah ya Isa bin Maryam. Jadi katakanlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, inni mutawaffik, aku kemudian mengambilmu, warafiq, dan aku mengangkatmu. Jadi tidak ada penyaliban terhadap Nabi Isa. Kalau tidak ada penyaliban terhadap Nabi Isa, berarti tidak ada yang keluar dari kubur. Dan kalaupun Nabi Isa itu, waalaikum, silakan Bang. Selamat malam Gurunda. Malam. Suma.
Siap. Iya, cuma ingin menyapa. Oh ya, Semoga makasih sehat Bang. selalu. Amin. Dan paling seneng kalau Gurunda tuh lagi kesel ngomongin Oten. Iya Bang. Tuh, kata-kata yang paling sering tuh cuplis, cahayu, numpalak gardoba, sama nenek lu kiper. Masya Allah. Iya iya iya. Itu aja Oke, Gurunda. Makasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pernyataan Allah Subhanahu wa taala kemudian dalam Al-Qur'anul Karim, warafi'uk. Jadi saya mengangkatmu. Jadi Nabi Isa diangkat. Berarti tidak ada penyaliban. Di Islam itu tidak ada penyaliban terhadap Nabi Isa. Nah, kalaupun misalnya nih umat Islam dikatakan Nabi Isa disalib lalu kemudian keluar dari kubur, ya tidak akan mungkin umat Islam menuhankan makhluk yang keluar dari kubur kan, meskipun beliau itu adalah nabi. Karena yang keluar dari kubur menurut kaidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal nih Bang Soma, Tony Mapario dari Banten. Oh siap. Iya Bang. Saya Islam nih, selalu mendukung Bang Soma ini. Silakan. Oke, makasih. Makasih Bang, makasih. Edis tuh. Makasih. Edis tuh. Iya Bang, iya Bang. Iya. Makasih. Selalu mendukung Tony Mapario di Banten. Pokoknya dikepung. Makasih. Makasih ya Bang. Iya. Luar biasa. Silakan Bang Soma dilanjut kembali. Sip. Aku setia. Dari nonton terus. Let. Iya Bang. Cuman noise. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Saya mendukung Anda, saya Muslim. Anjurkan Makasih. itu. Oke, Siap. mau turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, silakan Saudara Yantori. Bang Suma. Siap. Ini saya penggemar Bang Suma dari tahun 19 nih Bang. Tahun 19. 2019. Oke, makasih Bang. Ya, terima kasih udah dinaikin Bang. Mau disapa Bang Suma. Makasih. Ya, semoga Bang Suma sehat selalu. Amin. Ya, Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya Muslim tapi boleh nanya juga kan?
Gimana bang? Saya Muslim, tapi boleh nanya juga kan? Mau nanya tentang apa bang? Enggak, kemarin kan saya nonton live-nya Ica Nainggolan itu, saya di bawah sih, enggak masuk. Cuman dia nanya ke Muslim kan, dia debat sama orang Muslim. Dia nanyanya gini bang, ada gak di dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan Nabi Muhammad bakal masuk ke surga gitu? Nah, saya juga yang nyimak, saya juga sih belum paham, belum tahu ya, cuman bisa baca doang kalau Quran gitu. Tapi dia si Muslimnya itu nggak bisa jawab gitu, mungkin dia nggak hafal juga gitu. Jadi saya nanya sama Bang Juma gitu loh bang. Kasih. Kalau Nabi Muhammad itu termasuk orang beriman nggak? Ya saya Muslim ya, beriman lah. Enggak, dia si Ica itu nanya, si Ica Nainggolan bang, abang tahu nggak? Yang Iya tahu. Dia kan debat sama orang Muslim, si Ica Nainggolan itu nanya tuh sama orang Muslim yang nanya begitu gitu. Coba kamu buktikan dalam ayat Al-Quran, ada nggak ayatnya dalam Al-Quran yang menyatakan Nabi Muhammad bakal masuk surga gitu. Kan saya kan nggak apa ya, mau masuk juga saya percuma, nggak bisa jawab gitu. Terus saya sih yakin, cuman saya juga belum tahu ada nggak ayatnya gitu ya. Udah bang? Udah cukup. Oke. Jadi kalau kita ditanya sama orang non Muslim, ada nggak ayatnya di dalam Al-Quranul Karim Nabi Muhammad SAW itu masuk surga? Itu sebenarnya pertanyaan konyol. Innalladzina amanu, orang-orang beriman itu tempatnya di surga. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bukan di TikTok, bukan di WA, pada nelpon. Maksudnya apa? Larang saya live kayaknya ini. Jadi Al-Quran surah Al-Mu'minun, Nabi Muhammad SAW itu memiliki warisan surga, namanya surga Firdaus. Kemudian di Al-Quranul Karim surah Al-Kautsar, ayat itu mencerminkan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki surga. Di surga itu dia memiliki telaga Kautsar namanya. Inna a'tainakal kautsar. Jadi kata Allah, sungguh kami telah memberimu, wahai Nabiku Muhammad, nikmat yang banyak. Nah, di antaranya itu adalah telaga Kautsar itu. Seperti itu bang. Jadi Al-Quran surah Al-Kautsar dibacakan aja kepada mereka, itu bukti bahwa Nabi Muhammad memiliki telaga di surga. Al-Mu'minun, Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, Nabi Muhammad adalah pewaris surga. Nah, itu bang. Itu jawabannya ya. Ya. Ya kalau ada yang nanya maksudnya kayak gitu, kemarin kan yang Muslim tuh, waduh, ini kasihan juga nih, katanya nggak bisa jawab dia gitu. Iya. Ya udah gitu aja. Telat moderator. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, waalaikumsalam Saya Muslim. wabarakatuh. Ini Ya, ya, ini hanya saran untuk teman-teman Muslim kita yang di bawah. Coba jangan dulu naik lah. Kita dengarkan. iya betul. Jangan dulu naik, betul. Makasih bang, makasih. Itu yang tadi barusan peringatkan. Ini bisa sampai, ini sudah sejam loh. Sudah sejam kita. Sudah sejam belum ada diskusi.
karena kebanyakan nyapa-nyapa gitu ya. Belum lagi tadi ada treble. Kalau mau bicara masalah pribadi atau apa gitu ya silakan di DM. Silakan bisa bicara sama anak-anak API. Kalau ada pesan yang ingin disampaikan, kalau ada pembagian harta warisan, sampaikan aja kemudian ke pengurus. Tidak mesti harus melalui Bang Suma. Ya, teman-teman. Halo, selamat malam. Oke, selamat malam Bang Juma. Wih, mantap kali. Buka kameranya Bang. Isolasi. Boy bisa nggak jelek apa aku kameranya ini? Enggak apa-apa. Apa ya? Kan aku di depan ini agak gelap. Makanya agak malas buka kameranya. Oke. Oke Bang. Siap. Siap. Iya, gimana? Materi kita malam ini Sehat Bang, sehat. terkait dengan siapa yang keluar dari kubur. Siapa? Apakah Tuhan apakah Tuhan atau manusia gitu. Oke Bang. Oh. Yang keluar dari kubur ya bisa Tuhan, bisa nggak Tuhan? Tuhan keluar dari kubur. Tuhan kami bangkit dari kubur, bangkit dari kematian setelah 3 hari. Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dia terima kuasa dari mana dia kira-kira? Kubur kosong. Iya, maksudku dia menerima kuasa dari mana? Ia terima kuasa Dari Yesus sesuai dengan yang tertulis. Iya, Yesus dia menerima kuasa dari Bapa. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis bahwa yang keluar dari kubur ini menerima kuasa dari Bapa, itu tertulis di mana? Kita berbicara kuasa ya. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Iya, Itu yang jelas. kasih siapa? Yesus berkata seperti itu loh. Yang kasih siapa? Yang kuasa diberikan oleh Bapa. Di mana itu tertulis kalau Bapak kasih kepada orang yang keluar dari kubur? Kepadaku telah diberikan. Iya, yang Kan berikan katanya siapa? telah diberikan segala kuasa. Yang Bapak. berikan siapa? Di mana dia Bapak kasih dia kuasa? Siapa lagi yang berikan? Kan Bapak itu kan Tuhannya Yesus. Yesus pernah ditawarkan di Lukas 4 oleh iblis. Dan iblisnya di situ mengatakan, dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Oke. Aku tanya kau cuma. Apakah iblis yang pada saat menawarkan kuasa kepada Yesus itu, dia berkata, apakah iblis berkata, Yesus, akan kuberikan kau segala kuasa di bumi dan di surga? Ada katanya dia memberikan kuasa di surga kepada Yesus? Ada. Mana? Coba baca ayatnya. Lukas Coba 4 baca aja Lukas. Kamulah yang baca Lukas 4 itu dikatakan ketika dia dicobai, Lukas 4. Ketika dicobai, iblisnya mengatakan, kepadamu akan aku berikan kuasa baik di langit maupun di bumi jika engkau kemudian sujud menyembahku. Lukas berapa? Coba aku buka, tapi aku agak jeda dulu ya, karena aku kalau ke dalam aku agak capek, aku naik bawa Alkitab. Kasih tahu aku ayatnya berapa? Lukas berapa? Biar aku baca.
Apa benar memang iblis itu Iya. ada ucapan iblis dia memberikan kuasa di bumi dan di sorga? Biar ku tampar iblis itu. Silakan. Ayat berapa? Biar ku baca dulu. Lukas 4, begitu juga di Matius 4. Ayat Lukas 6 4 mulai. ayat berapa? Ayat 6 mulai. Lukas 4 ayat 6. Jeda aku sebentar dulu ya, biar ku Iya, silakan. positifkan dulu ayat itu. Iya. Oke, udah dari Iya. Lukas 6, udah Lukas. Tidak ada di Iya. situ katanya di bumi dan di sorga. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti iblis tidak menjanjikan kemudian kuasa di langit. Ya, Tunggu nggak dulu. ada di sorga di. Ya, silakan. Berarti dia Silakan. berarti dia tidak menjanjikan kuasa di langit. Nggak ada. Oke. Kalau yang di Matius 28 ada. Matius 28 coba. Iya. Ayat berapa? Biar ku buka. Aku Yang jeda lagi keluar ya. dari biar ku kubur, yang keluar validasi dari lagi ayat kubur. itu. Yang keluar dari kubur. Matius 28 ayat. Ya. Matius 28 itu kan selalu 18, 19, 20. Oke, udah aku baca. Udah. Ya, apa katanya? Matius. Oke, jadi Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Di surga. Yakin itu di surga? Di surga dan di bumi. Baik, yakin itu di surga dia Itulah dulu yang dikatakan? tertulis lah. Enggak, aku tanya. Apa yang Itu yakin? Tertulis surga di situ? Iya, aku tanya di dulu. surga dan di bumi? Di surga dan di bumi. Itu yang ku baca atau di barusan. langit? Atau di langit? Atau di langit? Itu yang ku baca barusan juga. Ya, original teksnya dulu dong. Oh, kalau original teksnya bisa saja di langit. Ada juga yang mengarah ke langit ya. Surga bisa juga dianggap Oke. langit itu. Oke. Nah, sekarang bisa nggak iblis itu menipu dengan mengatakan kuasa langit dikasihnya? Jangan membawa begitu Juma. Loh, Sekarang harus. begini. Harus dong. Kan namanya penyesat. Kan namanya penyesat. Namanya penyesat itu apapun bilang- bisa dia ucapkan. Kan gitu. Tadi kau bilang dia menerima kuasa dari iblis. Iya. Kau bilang sesuai dengan yang percobaan pada gini Juma. Kau bilang tadi sesuai dengan Silakan, pernyataan iblis di percobaan. Sesuai dengan pernyataan iblis di percobaan padang gurun. Iya. Ambil itu sebagai acuan bahwa Yesus dalam pernyataannya menerima segala kuasa, diberikan kepadaku segala kuasa di surga dan di bumi. Juma menuduh bahwa Yesus itu menerima kuasa dari iblis, kan begitu. Oke. Sekarang yang Yesus katakan dalam Yohanes itu siapa? Yohanes 14:30. Sekarang sekarang penguasa dunia telah datang. Yohanes 12:31. Yohanes 12. Aku bolak-balik pula jadi jeda nanti ini gara-gara ini. 31. Yohanes berapa? Sekarang juga penguasa dunia ini. Yohanes berapa tadi itu? Biar ku buka dulu, tapi jeda aku ya. 12:31. 12.
Sudah? Oke, Sudah belum? sudah. Nah, siapa itu? Jadi aku membaca judul perikop di atas itu adalah Yesus memberitakan kematiannya. Itu dulu kita bahwa judul perikopnya itu Yesus memberitakan kematiannya. Ayat 1, 2 dan seterusnya sampai pada ayat 31 ada pernyataan tadi bahwa penguasa dunia ini akan dilemparkan telah tiba saatnya. Apa tadi Juma Kak kasih aku. Sekarang sudah berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Oke. Nah, di situ ini mungkin ini sebenarnya lebih layak pendeta yang menerangkannya, tapi aku kasih pendapatku aja lah dulu ini. Membaca itu sesuai dengan yang kupahami Alkitab itu. Yang dimaksudkan ayat pada ayat 31 itu adalah saat ini telah sedang berlangsung penghakiman, artinya penggenapan akan hukum nubuatan itu sedang berlangsung, akan digenapi, sehingga iblis itu akan dilemparkan. Kekalahan iblis itu telah terjadi. Sebenarnya penyalipan itu adalah kekalahan iblisnya itu. Artinya penyelamatan manusia dari dosa adalah kekalahan iblis. Kenapa bisa lari jauh kali? Artinya Kenapa jauh kali? Penguasa dunia itu kan iblis. Kan seperti juga yang percobaan padang gurun itu sebenarnya merujuk pada iblis itu kan menjanjikan kekuasaan dunia ini. Kepadamu akan kuberikan segala kekuasaan dunia ini jika engkau sujud menyembahku. Kan kata iblis begitu. Iya. Nah, Yesus terima enggak? Yesus enggak menerima itu. Yesus berkata, Yesus tidak terima. Oke. Yesus tidak terima. Oke. Enggak terima lah. Artinya terus begini. yang keluar dari kubur mengaku menerima siapa? Apa? Mana? Yang keluar dari kubur mengaku menerima kuasa itu siapa? Menerima kepadaku telah diberikan. Ya, itu siapa yang memberikan kuasa tadi? Yang menjanjikan tadi kuasa? Ketika iblis menjanjikan itu, dia menjanjikan kuasa di dunia ini, bukan di surga. Iya, sama aja pun. Kan di langit. Enggak, itu beda. Dunia ini masih bagian daripada langit juga. Tak ada dunia, tak ada langit. Itu sama ajanya. Sekarang permasalahannya, apakah Yesus menerima kuasa ketika iblis menjanjikan itu? Kan tidak. Yesus tidak menerima tawaran iblis. Jadi yang dilempar keluar, yang menerima kemudian tawaran iblis itu siapa? Enggak ada yang dilempar keluar, maksudnya? Yang Keluar dilempar dari keluar itu keluar dari kubur. Kan iblis dilempar masuk ke dalam kubur. Iblis dilempar ke dalam kubur. Ketika baca ayat 31 sebentar. Ketika penguasa dunia itu datang, maka dia datang dari mana? Ya datang dari kubur. Sebentar. Dia keluar dari kubur. Coba dulu kita baca dulu Juma ayat 31 itu. Ada nggak kubur tertulis kubur di situ? Jangan kau tambah-tambahi. Penguasa dunia itu dilemparkan ke kubur. Yesaya 14 nomor 15. Coba, tunggu dulu. Kita jangan kemana-mana. Kita ke yang 31 tadi. Yang mana tadi ini? Jangan kita dilemparkan keluar dari mana rupanya? Kita jangan kemana-mana dulu. Yohanes 12 ayat 31 tadi. Kenapa kau tambah-tambahi dilempar keluar dari kubur? Iya, keluar dari mana? Keluar dari mana? Keluar. Berarti dari tempat persembunyian berada di dalam, lalu dia dilemparkan keluar. Kenapa? Ya, keluar dari mana? Keluar dari kubur lah. Dari mana kau tahu dari kubur? Kok pandai-pandai? Sekarang ku tanya. Penguasa dunia itu siapa? Yang dimaksud penguasa Yesus dunia, yang dimaksudkan iblis. Nah, coba kau baca Yesaya 14 nomor 15.
Jangan kayak iblis saya, kita lah, supaya kita Kayak tahu bahwa saya, yang itu- dikubur itu iblis. Gini Juma. Jangan kau kait-kaitkan sehingga kau arahkan bahwa yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Jangan kau kait-kaitkan. Seperti kalian mengaitkan yang keluar dari kubur itu adalah Tuhannya Yahudi, padahal tidak nyambung. Kan? Oke, Dari sekarang gini mana lah. nyambungnya Tuhannya Yahudi keluar dari kubur? Oke Juma, oke. Gini. Aku ikuti Coba alurmu. baca Yesaya dulu. Aku Kan Yesus itu dengarkan. Di dalam Apa-apa. Yesaya Ikuti 14, alurmu. Ya. Yesaya 14 itu di situ ada bintang timur. Siapa yang bergelar bintang timur? Siapa yang bergelar bintang timur? Kalau yang di Yesaya itu yang bergelar bintang timur itu lebih cenderung pada ke iblisnya itu, Nah, Lucifer. iblis. Pernah Yesus mengaku bintang timur? Ada juga dia di kitab Wahyu, benar. Di Pulau Patmos. Ya udah cocok itu. Coba Anda lihat kemudian di dalam Yesaya yang dia mengaku bintang timur, data nomor 15-nya, kemana bintang timur itu dilemparkan? Ke alam kubur. Sebentar. Ya, silakan. Oke. Nggak apa-apa. Aku ikuti alurmu. Harus. Anggaplah sebentar. Kan kita harus Mari ikuti data. Enggak, begini. Mari kita lakukan uji atas pernyataanmu. Setiap pernyataan harus dilakukan, disangsikan dulu, baru dilakukan uji. Oke. Setelah memang teruji pernyataanmu, baru kita sepakati. Oke. Tuduhanmu bahwa yang keluar dari kubur itu adalah iblis, bukan Yesus, kan begitu? Iya, penguasa dunia katanya. Penguasa dunia. Iya. Kan Dengan kepada aku telah sementara diberi kuasa langit dan bumi kan? Iya, di surga dan di bumi. Iya, di langit, bukan surga. Anggaplah dulu itu dia iblis atau hantu Juma yang lebih cocoknya. Ya kalau menurut Yesus sih iblis. Menurut Yesus iblis. Iya. Oke lah, oke. Ya kan Aku tanya dulu kau. dilemparkan. Penguasa dunia kan iblis. Dan yang menawarkan Yesus kuasa kan iblis. Kan udah jelas itu. Iya. Dan yang bergelar Yesus bintang timur itu kan iblis juga. Coba Anda baca Yesaya itu. Sebentar dulu. Iya, sebentar. Mari kita uji pernyataanmu dengan menganggap bahwa yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Maka kita sidang dulu si iblis ini. Kita sidang dulu si iblis ini. Iya. Apakah iblis yang keluar itu, apakah dia menyatakan dirinya iblis? Enggak dong. Dia mengatakan penguasa dunia. Dia Apakah menyatakan si dirinya keluar dari penguasa dunia. Oke. Siapa saksi-saksi yang melihat yang keluar dari kubur ini? Orang-orang yang ada saksi di mata? situ lah. Termasuk Markus. Markus, Matius, Markus menyatakan tapi entah dia lihat atau tidak ada orang saksi lihat dari keluar dari kubur, enggak ada. Tidak ada satu manusia pun yang melihat orang itu keluar dari kubur, enggak ada. Gini, kita sesuai data yang tertulis bahwa setelah Yesus bangkit dari kubur, dia menemui beberapa orang, berkali-kali dia menampakkan diri. Termasuklah pada saat perjalanan ke Emmaus, kepada Maria Magdalena, kepada Petrus yang berlari-lari pagi-pagi sekali, kepada seluruh murid-murid, bahkan juga dia mencucukkan Thomas. Karena Thomas ragu-ragu, tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri kedua kali kepada murid-murid di depan Thomas juga yang tidak percaya. Thomas, jika kau tidak percaya, cucukkanlah tanganmu ke dalam tangan yang berlubang ini dan ke lambungku agar kau percaya bahwa akulah dia. Setelah, kan itu dia, oke lah. Dan yang lebih spektakulernya lagi, Yesus itu untuk membuktikan bahwa dia adalah manusia, anak manusia, bukan hantu, dia makan ikan goreng. Ada kok itu tertulis. Berarti dia manusia bukan Tuhan ya? Sebentar, nanti itu ke sesi berikutnya itu kita bahas bahwa enggak, maksudku oknum yang keluar dari kubur ini mau dikenali sebagai Yesus atau mau dikenali sebagai Tuhan?
Nanti sebentar lagi kita masuk ke situ kok. Dia makan ikan goreng itu dalam rangka untuk membuktikan bahwa Kalau dia dia manusia, bukan kalau hantu. dia Yesus. Ya, kalau dia Yesus. Ntar dulu Jumat, inilah. Untuk membuktikan keraguan-raguan si Thomas dan orang-orang itu bahwa dia bukan hantu. Dimakannya ikan goreng, dia bukan hantu makan, berarti. ambillah makan, biar aku makan. Sekarang aku tanya dulu kau, apakah iblis hantu makan ikan goreng? Enggak. Tapi Maka dia tunggu. Tunggu. Oke. Tapi kalau ada orang kerasukan setan, jangankan ikan goreng, pecah beling pun dimakan. Itu sebenarnya Itu dia tetap rujukan. manusia, Nyai. Ya, terus kenapa dia harus membuktikan pakai aku inilah Yesus? Kenapa harus dia buktikan? Kenapa dia harus membuktikan kalau dia Yesus? Kenapa? Karena sebentar. Iya, kenapa Pada dia harus membuktikan kalau aku ini Yesus? Kenapa? Ada apa? Ada apa dia harus membuktikan dengan susah payah kalau dia adalah Yesus? Harus dengar Juma. Semua harus dibuktikan. Tanpa pembuktian itu bisa jadi diragukan. Berarti dia dicurigai siapa? Berarti murid-muridnya curiga dia siapa? Kenapa dia harus mati-matian sampai harus makan ikan goreng, harus dia kemudian dicucuk lambungnya? Itu untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu. Untuk membuktikan kalau dirinya adalah Yesus. Benar, Yesus yang bangun, bangkit dari kubur. Berarti orang-orang pada saat itu ragu kalau itu Yesus kan? Si Thomas itu ragu. Kalau dia itu Yesus kan? Kalau Yesus itu bangkit dari kematian sebelum murid-murid itu ragu kalau itu Yesus. Bukan. Lalu ragu kalau itu? Sebentar. Dia kan mengira hantu karena dia ragu. Biarkan aku menyelesaikan narasiku. Silakan. Iya. Dengar. Pada saat penampakan pertama di hadapan murid-muridnya, Thomas nggak ada di lapangan. Dia memang nggak ada. dia itu? Semua murid berlarian pada saat Yesusnya yang ditangkap ini, dikira Yesus ini ditangkap, murid-muridnya pada berlarian. Nggak ada yang tahu setelah itu apa yang terjadi. Ini pada saat penampakan Yesus kepada murid-murid yang pertama di hadapan rame-rame itu, Thomas nggak ada di situ. Lalu ketika Yesus sudah tidak ada lagi bersama murid-murid, datang Thomas. Lalu dikasih tahu sama Thomas bahwa guru telah bangkit, katanya, kan begitu. Thomas nggak percaya, nggak mungkin. Sebelum dengan mataku melihat Yesus itu dan kucucukkan jariku ke tangannya yang berlubang itu, sesekali aku nggak akan percaya kalau dia bangkit, kata Thomas, karena Thomas nggak ngelihat. Lalu Yesus mengetahui dalam hati Thomas, dan Yesus datang untuk kedua kali lagi menampakkan diri kepada murid-murid, dan di situ ada Thomas. Iya. Terus orang itu sebentar dulu. Untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu kepada Thomas, Yesus memberikan tusuklah tanganmu ke dalam jariku dan ke perutku ini. Udah selesai sebenarnya. Murid-muridnya itu berpikir ini setan atau ini Yesus. Kau udah berpikir kan? Anda sendiri yang menjelaskan itu. Benar. Sebenarnya agar bisa saja karena begini, kan Yesus berkata, hantu tidak memiliki daging dan tulang. Tapi hantu bisa merasuki manusia. Dengar. Jadi jawab dulu. Hantu bisa merasuki manusia enggak? Hantu bisa merasuki manusia, bisa saja. Oke. Nah, bisa. Nah, sekarang ketika itu ada hantu memasuki manusia di Gerasa pada saat di pulau pulau kemasukan setan itu. Iya, di Markus 5 ya. Nah, ada. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus kepada Yahudi murid-muridnya minta waspada kepada penyesat. Memakai nama siapa? Memakai nama siapa penyesat itu? Memakai nama apa itu ya? Mesias atau Yesus? Coba kasih dulu aku ayatnya. Yesus Mesias, Yesus Kristus. Oke, ini enak juga dibahas ini. Iya, memang rentetannya ke situ. Nah, kenapa kemudian sama dulu? Kenapa kemudian murid-murid ini ada yang tertipu?
Karena Yesus juga mengatakan dia akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Yang pasti yang Anda harus tahu, yang keluar dari kubur itu dulu adalah oknum yang mengaku telah diberikan kuasa. Ingat ketika Yesus dicobai di padang gurun, apa katanya narasi ada nomor 13-nya? Setelah iblis mencobai Yesus, iblisnya mundur dan menunggu waktu yang tepat. Aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kalau iblis berkehendak kemudian memberikan kepada orang yang mati dikutuk di atas tiang salib sebagai pengganti Yesus, bisa nggak? Bisa. Sehingga dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Kalau itu yang memberi kuasa adalah Bapa Tuhannya Yahudi, tolong tunjukkan dalilnya. Di mana Tuhannya Yahudi memberikan kuasa kepada Yesus? Tak akan pernah Anda temukan. Yang ada, Bung, yang ada ketika Yesus berdoa kemudian, ya Bapa, biarlah cawal ini berlalu, tetapi bukan atas kehendakku. Tuhan menjawabnya dengan apa? Dengan Tuhan mengutus malaikat memberikan kekuatan kepadanya. Dah selesai. Tidak ada dikasih kuasa. Yesus, aku kasih kau kuasa di surga di langit. Itu nggak ada. Dia cuma dikirimin malaikat. Sudah? Dah. Oke, mari kita masuk ke bab berikutnya tentang waspadalah kepada penyesat yang datang dengan menggunakan namaku. Jadi premismu yang pertama mengatakan bahwa pernyataan Yesus itu merujuk pada Yesus yang bangun dari kubur, mengaku Yesus. Yang kau tuduh dia bukan Yesus. Kan Sekarang juga. Sekarang itu kapan? Sebentar, Juma, sebentar. Jadi, apakah ada setelah kenaikan Yesus ke surga individu yang mengaku Yesus? Ada nggak? Saudara. Ada nggak? Ada. Dengarkan. Sebentar. Dengarkan. Izinkan aku menjelaskan narasiku. Ya, aku silakan. juga akan melakukan akan kuterangkan bahwa yang dimaksudkan Yesus adalah. Sabar dulu, teman-teman, jangan di-chat saya dulu ya, biar saya tidak pecah konsentrasi ya. Nanti habis ini. Oke. Oke, lanjut. Oke. Aku mau bilang dan kau akan sepakat juga denganku ini bahwa yang dimaksudkan Yesus di situ akan ada yang mengaku Yesus setelah aku, yang pada dasarnya dia adalah bukan Yesus. Ini merujuk pada Isa. Ini merujuk pada Isa alaihissalam. Isa alaihissalam yang sebentar dulu. Jangan diketawai. Aku ini pendapatku ya, aku juga udah apa ini. Tadi kan pendapatmu itu, kita pendapat masing-masing aja. Isa alaihissalam yang dikatakan oleh nabinya Juma bahwa itu adalah Yesus, yang sebenarnya Isa alaihissalam ini adalah bukan Yesus, untuk menyesatkan umat Kristen dengan mengatakan bahwa Isa alaihissalam ini tidak disalib. Padahal Isa alaihissalam ini bukanlah Yesus yang sebenarnya. Dia seakan-akan Yesus, padahal ini adalah Yesus palsu untuk membawa umat pada kesesatan. Gitu Juma. Bukanlah Yesus yang bangun. Saya bantah dengan satu dalil. Silakan. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang dalam bahasa Yunani non. Sekarang juga dunia ini, penghakiman atas dunia ini, dan sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan. Tak ada kata akan di situ sebenarnya. Sekarang itu kapan? Abad ke-7 atau abad pertama? Penyesatnya itu yang membawa nama Yesus itu abad pertama atau abad ke-7? Tentang kata-kata begini, ada juga di nubuatan kitab Nabi Yesaya, nubuatan tentang kelahiran Yesus. Aku nggak salah ini bahasanya ya. Ini sering ada literatur. Itu untuk Hizkia, bukan untuk Yesus itu. Yesaya 9. Yulat, kata yulat itu Hizkia yang mengusir kemudian pasukan Asyur dalam penjajahannya terhadap Israel. Bukan Yesus, tapi Hizkia, Raja Hizkia membantai habis pasukan
Raja Asyur, gitu saudara. Jadi sekarang juga penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia itu iblis dilemparkan keluar. Jadi saat itu juga, itu yang pertama. Tunggu sabar. Yang kedua, Yesus menasihati muridnya yang hidup sesaman dengannya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Bukan kepada mereka, tapi kepada kamu. Berarti penyesatnya itu datang di abad itu juga kepada mereka. Siapa yang datang? Itulah yang keluar dari kubur. Akulah Yesus, kepada aku telah diberi kuasa. Makanya saudara, Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Bertentangan. Sekarang iblisnya mau menyesatkan banyak orang. Iblis mau menyesatkan banyak orang. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Apa yang terjadi setelah seluruh bangsa menjadi pengikutnya? Apakah mereka mempraktikkan ajaran Yesus? Tidak. Lalu ajaran apa yang dipraktikkan oleh orang Kristen ini? Entah. Yesus sunat, Yesus tidak makan babi, Yesus hari Sabat, Yesus menyembah hanya kepada satu Tuhan. Yesus kemudian mengajarkan tauhid kepada Bani Israel, mengajarkan hukum Taurat, mengajarkan ibadah Sabat. Lah, kok ini ada mengaku Yesus tapi ajarannya berbeda? Pikirkan di situ. Silakan. Tapi aku mau validasi dulu tentang Isa alaihissalammu ini, Juma. Aku tanya dulu kok dengan sangat jujur. Apakah Isa alaihissalam itu merujuk pada Yesus Kristus? Saudara, kami tidak kenal Yesus. Dengarkan saya. Anda keliru dalam bertanya. Sebelum kami mengenal Yesus, kami sudah mengenal Isa lewat Al-Quran. Jadi kami mengenal Nabi Isa alaihissalam. Wa iskalallah ya Isa, inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Itu yang ada dalam kami. Nah, tiba-tiba dari barat melalui penjajah ada yang datang menjual-jual Yesus kepada kami. Jadi Isa kepada kami lebih dulu datang, baru muncul Yesus dari barat. Makanya tidak ada masjid bernama Masjid Yesus, tetapi gereja bertaburan bernama Gereja Isa Al-Masih. Kenapa kita berdiskusi tentang Yesus? Karena kami mempedomankan Al-Quran. Al-Quran mengatakan warafi'uk, aku mengangkatmu, wa mutahhiruka minal ladina kafaru, dan aku membersihkanmu dari orang-orang kafir. Nah, apa yang kami lakukan malam ini adalah membersihkan kemudian Nabi Isa dari tuduhan-tuduhan orang kafir kalau dia itu adalah mati keluar dari kubur jadi Tuhan. Itu yang kami bersihkan. Nabi Isa yang kalian sebut Yesus itu tidak mati. Dia panjang umur, masih hidup sampai sekarang. Dia orang suci. Tidak ada kemudian dosa yang dilakukan Yesus yang menyebabkan dia bisa mati secara terkutuk, apalagi keluar jadi hantu. Gak ada, Bang. Cuman Yesus berpesan, Nabi Isa berpesan, Al-Quran juga berpesan bahwa ada orang-orang kafir yang akan menjadikan Nabi Isa itu sebagai tumbal. Maka Nabi Muhammad datang membersihkan kemudian ajaran yang menumbalkan Yesus itu, yaitu orang-orang kafir. Dikatakan wa mutahhiruka minal ladina kafaru, dan aku akan membersihkan engkau dari orang-orang kafir. Sekarang begini saudara, kenapa Nabi Isa itu kemudian dalam Al-Quran diselamatkan oleh Allah? Beliau orang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Lisannya berkata yang jujur. Dia mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada jalan yang benar. Dia mengajarkan jalan lurus menuju kepada jannah, kepada surga. Tidak ada dosa, tidak ada maksiat, tidak pernah dia nyakitin kemudian orang tuanya. Dia selalu kemudian diberkati dimanapun berada. Maka dia tidak disalib karena dia orang benar. Nah, saya melihat di dalam kitab saudara, orang benar itu tidak boleh disalib.
Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Sekarang permasalahannya ada di Anda. Adakah Yesus adakah Yesus melakukan dosa yang pantas baginya kena hukuman kutuk? Gak ada kan? Kalian aja yang mengira yang keluar dari kubur itu adalah Yesus. Orang Yahudi ada nggak mengira yang keluar dari kubur itu adalah Yesus? Nggak ada. Mengira Tuhan boro-boro, mengira Yesus aja kagak, apalagi Tuhan. Kalian aja ini yang terlalu jauh. Kalian yang terlalu jauh. Sudahlah dianggap itu Yesus, sudah begitu dituhankan pula tuh. Sedangkan Yesus ketika datang tidak pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan. Yang minta dituhankan iblis. Justru Yesus pun diminta untuk menuhankan iblisnya. Sekarang kalau iblis mengaku iblis, mau nggak ada orang mengikuti? Enggak. Kalau iblis mengaku Yesus, mau nggak orang kemudian mengikuti? Mau. Kenapa? Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, mana banyak orang yang menjadi pengikut Kristus itu? Selain Kristen, ada? Nggak ada. Harus ada banyak orang. Harus, karena itu nubuat Yesus. Begitu juga Al-Quran. Pamutakhiruka minal ladina kafaru. Berarti banyak orang-orang yang mengikuti oknum yang bukan Isa, tapi dikatakan Isa. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Cuma, oke, sebentar. Pertanyaannya simpel aja kok. Apakah Isa alaihissalam itu adalah orang yang sama dengan Yesus Kristus? Yang menyamakan itu kalian, saya enggak. Saya menerima Isa dari Quran. Stop. Udah, aku itu dulu. Biarkan aku lagi melanjutkan narasiku. Silakan. Kan udah kau jawab. Biarkan, kalau memang Isa alaihissalam bukan Yesus Kristus, jempol aku pun bersyukur, berterima kasih Juma, bahwa Isa alaihissalam bukan Yesus Kristus. Benar, terima kasih. Maka yang benar bahwa Isa alaihissalam tidak disalib. Benar, aku setuju, angkat tangan aku. Benar. Tidak disalib Isa alaihissalam, tetapi Yesus Kristus disalibkan. Isa disalib, benar Isa disalibkan. Yesus Kristus benar. Nah, Alkitab pun benar, Bibel pun benar, nggak ada yang salah karena berbeda orangnya. Isa berbeda, Yesus berbeda. Terima kasih. Berarti kami sudah final kan? Iya, sekarang, begitu. Jadi sekarang masalahnya nggak perlu kita. Sekarang masalahnya di ente. Masalahnya itu di saudara. Gini, siapa yang menginginkan? Tunggu. Siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Itu. Siapa yang menginginkan pembunuhan? Begini cuma Islam karena memang gini efek konsekuensi logisnya, karena Isa alaihissalam bukan Yesus, maka urusan Islam berurusan dengan Isa, urusan Yesus berurusan dengan Kristen mengurus Yesus, Islam mengurus Isa alaihissalam, karena dua oknum yang berbeda. Nah, sayangnya Al-Quran ini datang untuk meluruskan itu. Untuk apa kau luruskan dua orang berbeda kok? Lah, masalahnya Nabi Isa adalah sosok yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah. Diceritakan pada buku lain, dia adalah Tuhan yang turun. Itu loh. Isa alaihissalam bukan Tuhan Yesus. Betul, bukan Tuhan Yesus, betul, benar sekali. Di mana kita bisa jumpa? Di mana bisa kita ketemu Islam dengan Kristen ini? Karena Kristen memberitakan berita di mana yang turun di tengah-tengah Bani Israel itu adalah jelmaan Tuhan yang mati dikutuk untuk kemudian menebus dosa-dosa manusia. Kita tabrakannya di situ. Loh, apa urusan kalian? Urusannya karena Kristen mengajarkan kepada umat Islam untuk murtad menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Itu alasannya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Siapa yang mau menjadi pengikut makhluk kuburan? Kalau agama Kristen hanya untuk Kristen, silakan. Orang Hindu kami nggak pernah kemudian dialog. Orang Buddha tidak pernah kami dialog. Kenapa? Karena mereka tidak menjual Tuhan mereka. Sedangkan kalian punya Tuhan, kalian jual dengan menggunakan istilah Al-Quran demi untuk memurtadkan orang menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur itu. Siapa yang mau, saudara? Siapa yang mau? Oke, sudah.
memang amanat agung itu, Nah, itu. Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, itu memang amanat agung. Kalau mau tidak mau kan belakangan, artinya jika ada yang menjajakan agama, contohnya nih, ada yang mengatakan ada yang penginjilan nih kepada umat Islam nih, ada dari Kristen melakukan penginjilan kepada umat Islam, walaupun sebenarnya dalam apa, nggak tahu lah aku ya, apa dilarang atau nggak itu dalam undang-undang. Tetapi kalau mau nggak mau itu kan pribadi mereka. Artinya kalau memang bertahan dengan imannya ya nggak masalah. Kalau memang nggak yakin dia diusirnya juga. Kau nggak gini, Juma, kau injilnya dulu kami. Capek kau nggak akan masuk kami ke agamamu. Capek kau. Kalau datang kau jalan-jalan kayak gitu kan, ke borong-borong kau ke Tarutung, mau nggak kau masuk Islam? Alah, udahlah Jumaah, capek kali kau. Udah sana aku mau nyangkul, aku mau kasih makan babi, aku mau kasih ternak, ongkos anakku aja nggak ada lagi nih, gitu-gitunya itu. Jadi nggak usah perlu khawatir kali lah. Tapi Islam tidak mensifati metode penyebaran Islam dengan cara-cara begitu. Kalau di agama saudara memang diajarkan, misalnya di Filipi 1:18 terkait Yesus diberitakan dengan cara mengelabui, dengan cara maksud palsu atau jujur, aku tetap bersuka cita. Kepada orang Yahudi aku ngaku Yahudi, kepada penganut Taurat aku menganut Taurat, supaya aku banyak memenangkan jiwa-jiwa dari penganut Taurat meskipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Islam itu tidak begitu. Kalau di kalian itu memang diajarin begitu. Itu makanya aku bilang apa? Diajarin. Aku menerangkan itu. Ya silakan. Silakan. Ada memang Paulus menyatakan, aku lupa, jika memang dengan dustaku Injil disebarkan, ada memang itu. Tetapi mundur dulu ke ayat sebelumnya, sebenarnya Paulus itu dalam memberitakan Injil di Antioquia, entah di Korintus tadi mana itu, dia dituduh penipu dan dianggap dia itu adalah dukun, semacam penyesat, semacam dia itu penenung. Dianggap itu si Paulus ini dia semacam tukang sihir. Lalu Paulus berkata, kau tuduh aku ini penipu. Jika memang karena tipu-tipuku itu Injil berita keselamatan tersebar, ya udah nggak apa-apa lah. Kan kira-kira yang dituduhnya si Paulus ini penipu. Lalu muncul narasi Paulus, jika memang karena dustaku Injil disebarkan, biarlah seperti itu. Itunya maksudnya, bukanlah dia menipu. Menjawab tuduhan itunya si Paulus. Saudara, nggak bisa Anda berengelak, nggak bisa. Nggak bisa. Memang begitu. 1 Korintus 9 nomor 20-21. Kepada orang Yahudi dia mengaku Yahudi. Kepada penganut Taurat dia mengaku Taurat. Sementara dia tidak taat Taurat. Gimana ceritanya? Apa itu namanya? Bukankah itu penyesat? Tanya kau, apakah Paulus bukan orang Yahudi? Kan dia orang Yahudi, suku Benyamin. Oke, tapi dia mengatakan tentang kelahiranku, aku lahir sebagai orang Roma. Benar, dia memang orang Yahudi, tetapi kewarganegaraan Roma karena dia perwira Roma. Karena dia lahir sebagai orang Roma. Iyalah, dia kewarganegaraan si Paulus itu memang Roma, jadi itu sehingga hukumannya pun hukuman salib. Makanya kepada orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku seperti hidup di bawah hukum Taurat meskipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, untuk memenangkan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Apa itu namanya? Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku banyak memenangkan orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apa itu namanya? Kesana nyamar, kesini nyamar, kesini nyamar. Itu apa namanya menurut saudara orang kayak gitu? Contoh. Pergilah Paulus kembali ke Yerusalem. Sebenarnya Paulus sudah menyatakan bahwa hukum Taurat itu bagiku adalah sampah, katanya. Artinya tidak ada lagi gunanya hukum Taurat itu, karena keselamatan bukan lagi dari hukum Taurat, tetapi dari iman akan kematian Yesus. Kan begitu. Nah, kata siapa itu? Kata Paulus kan? Benar. Kata Paulus itu hukum Taurat nggak ada gunanya itu.
Nah, sementara Benar Yesus itu. mengatakan untuk memperoleh hidup yang kekal jangan hilangkan Taurat. Sebentar, biarkan dulu. Itulah yang saya katakan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Karena ajaran Yesus yang datang kepada Paulus dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel itu berbeda. Itu makanya gue Dengar katakan dulu, itu ya. bukan Yesus. Itu kan pernyataanmu, pendapatmu itu. Bukan. Dia Yesus sendiri mengatakan Bukan. Matius 24. Matius 24. Iya, Nomor 4. pendapatmu Nomor pribadi 5. berlaku untukmu. Iya, itu kan Enggak. kesimpulanmu. Oh, bukan. Sekarang begini. Ketika Yesus berkata, jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Mesias di gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kau percaya. Iya. Nah, sekarang siapa yang mengaku pernah bertemu dengan Mesias di padang gurun? Dan Yesus siapa bertemu kemudian dengan- pernah mengaku bertemu dengan Yesus di dalam bilik rahasia? Paulus menulis Bibelnya di dalam bilik rahasia, mengatakan ini dari Yesus, berarti dia mengaku bertemu dengan Yesus. Jangan kau percaya, kata Yesus. Itu ucapan Yesus kepada pengikutnya Bani Israel. Makanya Paulus itu tidak dipercaya oleh murid-muridnya. Oke, gantian. Sekarang kau menuduh bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah iblis. Mengaku Yesus. Yesus yang mengatakan itu. Tunggu sebentar. Lakukanlah pembuktian Juma bahwa itu adalah iblis. Apa indikator-indikatornya sehingga kau berkata bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah iblis? Apa indikatornya? Indikatornya kan sudah jelas. Yesus mengatakan ketika ditanya oleh muridnya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku nggak bisa begitu. Lah, kan ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Iya, nggak bisa begitu, nggak boleh gitu, framing namanya. Itu namanya framing. Apa bukti bahwa itu adalah iblis? Dengarkan saya buktikan. Makanya saya buktikan samamu. Kata Yesus, kalau aku yang datang, aku diikuti tanda-tanda ini. 1, aku akan nampak di tengah langit. Aku nampak sebagai anak manusia di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Itu nanti Bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang. Sekarang pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus mengaku Yesus, apakah tanda itu ada? Itu kan belum kedatangan Yesus kedua. Itu berarti bukan Yesus. Makanya dia mengatakan, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu akan datang melakukan tanda-tanda dan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti kedatangan anak manusia. Ya betul. Nah, apakah itu sudah terjadi? Apakah itu sudah terjadi kepada Paulus? Nggak ada. Belum. Kata Yesus percaya atau jangan percaya kalau tidak ada tanda itu? Oh, nggak begitu cara penarikan kesimpulannya. Itu yang ditanya. Jadi kalau ada orang yang datang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Kau jadi kau rubah. Sekarang begini Juma. Kenapa kau rubah? Sekarang begini. Silakan. Kau yang melakukan tuduhan bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah iblis, maka kau harus membuktikan keiblisannya si iblis ini. Bagaimana kau membuktikan bahwa itu adalah iblis? Oke. Perbuatan apa yang dilakukan oleh si iblis ini yang menjadikan dia iblis? Oke. Jadi kalau Anda mengatakan perbuatan apa? Yang pertama, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Narasi iblis itu. Iya, kan penyesat dulu. Pertama harus mengaku Yesus.
dan bergelar Kristus itu dulu. Yang kedua menyesatkan. Yang ketiga dia akan melakukan tanda-tanda mujizat. Yang keempat dia disebut sebagai pembinasa keji yang sudah dinubuatkan kemudian oleh Nabi Daniel. Pembinasa keji itu akan duduk di tempat yang kudus. Apa tempat kudus itu? Utusan Rasul Tuhan. Dia dianggap rasul, dia dianggap kemudian orang terpuji. Nah sekarang kalau Anda melihat Matius 7 ayat 15, Matius 7 ayat 15 dan 16 dikatakan bahwa dari buahnya lah engkau akan tahu. Kena di sini, kau kena di sini, Bang. Bentar. Kena kau di sini. Pertanyaannya, dari buahnya lah, tunjukkanlah samaku buah-buah yang dilakukan oleh si iblis itu dan si Paulus yang membuktikan bahwa dia ini iblis dan si Paulus itu adalah pengikut iblis. Tunjukkanlah buah-buah perbuatan si Paulus ini. Itu yang maksudku. Yang pertama buahnya memanggil aku Tuhan. Yang kedua bernubuat pakai namaku, bermujizat. Lah itu kata Yesus loh. Dari buahnya kau akan mengenal dia. Matius 7 nomor 15 sampai 23. Dari buahnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu buahnya diusir. Mau cari yang mana lagi? Ada di Galatia 22, Galatia lupa aku ya ayat 22 ya, Galatia 3 ayat 22. Buah-buah roh ada itu, tetapi buah-buah roh adalah sukacita, kasih, sukacita, damai sejahtera. Iya. Yesus yang mengatakan itu buah dari penyesat itu memanggil aku Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Pastilah ruang. Ya silakan. Dengar, tetapi itu buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, bacalah kebaikan dan semuanya kan. Itu buah-buah roh daripada roh Allah. Tetapi buah-buah iblis adalah kebencian, pembunuhan, kekejian, fitnah, tuduh menuduh. Itulah buah-buah iblis. Saya lebih percaya. Saya lebih percaya. Buah-buah kasih aku peluang. Apakah buah-buah iblis ini dilakukan oleh Paulus atau tidak? Mana yang dilakukan Paulus? Apakah Paulus melakukan pembunuhan? Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu memakai yang datang kepadamu. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba tapi dia adalah serigala yang buas. Iya, tapi kesimpulanmu salah terhadap Paulus. Dari buah-buahnya lah engkau mengetahui. Dari buah dari nabi palsu itu pengikutnya memanggil aku Tuhan. Buah-buah perbuatan Paulus itu maksudku cuma memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Kenapa Anda sangkal itu? Kenapa Anda menyangkal? Apakah Paulus sebentar. Apakah Paulus merampok? Apakah Paulus membunuh? Apakah Paulus sebentar? Semua itu dilakukan oleh dia. Sebentar. Apakah Paulus setelah mengikut si makhluk gurun itu yang kau bilang tadi, makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus itu? Iya. Apakah setelah mengikuti si makhluk gurun ini Paulus melakukan pembunuhan? Apakah setelah bertemu dengan makhluk gurun ini Paulus melakukan pemerkosaan, penjarahan, perampokan, pembunuhan? Apakah dilakukan Paulus? Saudara, kalau itu yang Anda jadikan sebagai acuan, sabar dulu. Orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Buddha tidak juga melakukan hal seperti itu. Tidak membunuh, tidak membunuh, tidak memperkaos, tidak mencuri, bla 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 bla. Tidak juga seperti itu. Tapi yang dimaksud Yesus itu adalah buah dari nabi yang diutus oleh sibilisis ini. Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang mengajarkannya adalah makhluk yang keluar dari kubur. Kenapa Anda lari dari dalil? Enggak, sebentar.
indikator dia mengikut iblis atau enggak iblis itu dari buahnya. Itu Yesus sendiri ngomong. Buahnya itu yang agar kau tahu. kusebutkan. Coba kamu baca dari buahnya itu. Buahnya apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Itu buah dari iblis. Astagfirullahaladzim. Buah Baca iblis Matius itu 7, juga baca Matius 7. Baca lengkap Matius 7. Dari data 15 sampai 23. Kau baca. Berapa? Apa? Baca dari data 15 sampai nomor 23. Baca. Saya dengar. Apa itu? Matius berapa? Matius 7. Matius 7. Tadi udah aku baca tadi yang 15-16. Nomor berapa lagi? Buah-buah perbuatan dari, sejahat apa? baca dari 15 sampai data nomor 23. Biar yang lain mendengarkan. Silakan. Aku udah bilang satu perangkat, nanti jeda lagi, nanti aku malas aku jeda ini. Nah, itu makanya tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan kecuali yang melakukan kehendak Bapakku. Tuh kata Yesus. Kayak mana? Makanya baca dulu, baca. Biarlah terjeda. Baca dulu. Nah, Bang Juma dengar. Aku 2% udah tweet udah katanya ini. Nanti kita lanjut lagi lah ya. Enggak apa-apa. Kita komunikasi dengan. Siap. Oke. Makasih. Malam. Malam. Lanjut. Baik. Naikkan oten yang dulu ya. Siap. Udah 2% kusarger dulu. Oke. Permisi ya Bang ya. Oke, saudara, silakan. Halo saudara Bagas. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Amin. Sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Menyuarakan langkah siap kebenaran untuk para Muslim, untuk para kita sebagai manusia yang tahu Tuhan kita seperti apa dan bagaimana. Itu aja sih. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Iya, salam kenal aja Bang ya. Dari ente siap Bang. Kemarin naik itu. Saya mengharapkan bisa hadir di Lombok sebenarnya. Insya Allah Bang. Di sisi lain juga kita sebagai yang dituakan sebagai kades di sini punya inisiatif sih untuk mengundang gitu. Oh iya. Au. Pintar juga Bang Sumaya bahasa Indonesia, maksud ngomong. Pelan-pelan. Ya Allah, ya Rabbi. Oke, kita naikkan saudara Oten ya Bang ya. Siap Abang, siap. Kita diskusi dengan teman-teman kita. Ya Abang, siap. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ini peringatan lagi pelanggaran. Kenapa? Salam dari Medan Bang Juma. Oke. Ada request nih Bang Juma. Siap. Ada request nih kalau bilang oten iblis mantap sibilisisis. Iya, insyaallah. Iya. Oke Bang Juma ya. Baik. Salam dari Medan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang 6.000 ini tolong di follow ya teman-teman. Follow akun kita ini ya. Termasuk channel Zulkifli M. Abbas Official juga YouTube-nya untuk di subscribe. Teman-teman yang di YouTube juga, Masya Allah ada pelanggan baru 50 akun malam ini, Masya Allah luar biasa. Makasih teman-teman YouTube, dukungannya sangat luar biasa. Amin ya Allah. Ya, silakan kita naikkan saudara kita yang non Muslim ya. Oke Bang Juma, turunnya aja Bang Juma. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung Bang Juma. Ini mengikuti aja Bang. Teruskan. Bang. Siap. Ya, udah itu aja Bang, turunin. Oke, makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara petani, apa kabar? Makasih Bang Ari Sania, barakallahu fik. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya Bang. Izin. Ini buat muslim yang di bawah jangan dulu naik lah, jangan ganggu diskusi Bang Juma. Jangan kebanyakan muslim yang naik, biarkan Oten lah yang diskusi. Kalau muslim diam aja di bawah. Kasihan diganggu terus dari tadi saya liatin lah. Makasih Bang, makasih. Siap. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Madure. Apa kabar Bang? Selamat malam. Halo. Halo, saudara user. Halo user. Halo, user. Halo. Ya Allah. Halo, Daeng Bro. Halo. Selamat malam saudara Yohanes Pasanda. Malam. Halo, selamat malam Bang. Malam. Ya, gimana Bang Yoris? Dari Katolik Protestan Bang? Kamera enggak apa-apa ya? Dari Katolik atau Protestan? Saya dari Katolik. Katolik. Kalau Bang Suma ini dari mana Bang? Protestan. Dari Manado. Protestan. Dulu Kristen Protestan tapi sekarang udah Islam. Hah? Masya Allah. Saya Kristen itu 49 tahun. Ya. 12 tahunnya itu 12 tahun Islam. Allahu Akbar. Dulu jadi mau jadi pendeta sebenarnya. Oh gitu. Kenapa Jadi bisa kepindah ke Islam Abang malah? Ya saya makin dalam mendalami agama saya yaitu Kristen Protestan. Karena waktu itu saya punya jemaat ada 1.200. Oh keren Bang. Keren. 1.200 itu. Nah
Nah, kebetulan jadi saya di Mid Plaza itu kan di Sudirman itu di Jakarta Pusat itu saya sebagai front office manager. Iya. Nah, kebetulan kita ada berlima dulu sama si Joko, ada Desi. Nah, saya main gitar, saya khotbah, main gitar, main khotbah. Singkat cerita, mereka bilang, Pak Suma, waduh kalau kamu khotbah ini nggak ada sertifikat, wah repot ini. Mendingan kuliah sarjana teologi aja. Ya saya kuliah lah. Tapi sebelum saya kuliah, ya kebetulan istri kan dulunya Islam. Terus ikut saya sebagai Protestan, Kristen Protestan. Istri saya bilang, aduh saya nggak nyaman di agama kamu nih, saya mau pindah gitu. Apa itu, kalau kamu mau pindah silakan. Itu hak prerogatif kamu, karena ini menyangkut hati, nggak bisa dipaksakan. Iya. Istri saya 2010, saya 2013. Oh. Masya Allah. Saya cuma memang saya tidak belajar Islam secara belajar dengan ustadz, karena punya kronologis yang jelek gitu dengan ustadz itu. Makanya saya belajar ya melalui YouTube dengan Ahdi Hidayat, dengan Bang Suma juga saya dengar juga. Waduh, penguasaan mengenai Injil itu luar biasa, saya salut banget bener itu. Makasih Bang. Wah, saya salut banget dengan Bang Suma ini, makanya saya ikut terus gitu. Saya favorit Bang Suma juga salah satu. Iya. Nah, kebetulan memang setelah saya pelajari, kok Yesus ini utusan tapi kok dianggap Tuhan. Ini saya baca ada 22 ayat itu. Utusan terus utusan gitu. Iya, betul. Di salah satu sisi saya agak bingung juga. Ada Yohanes 10 ayat 30 kalau nggak salah itu. Aku dan Bapa adalah satu. Oh, ini aneh lagi nih. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti dia Tuhan ini. Waduh, saya ngeri sedap gitu. Tapi saya jalanin kehidupan saya sebagai Muslim, saya mendapatkan suatu kedamaian atau ketenangan yang saya tidak pernah dapatkan di agama saya sebelumnya gitu. Alhamdulillah. Wah, ini luar biasa. Tetapi memang saya jujur aja, saya ingin menguasai benar mengenai agama Islam, karena saya pikir agama Islam ini memang luar biasa menyentuh hati saya, sehingga kebetulan saya juga kenal dengan almarhum Yaya Waloni, satu kampung itu sama saya. Oh iya. Yaya Waloni memang agak radikal itu. Radikal sekali. Memang saya bilang sama beliau, bro, waduh jangan radikal, nanti masuk penjara. Ini bukan mana-mana nih. Saya bilang kamu mesti hati-hati nih. Enggak, kita mesti yang benar ya katakan benar, salah ya katakan salah ya. Tapi kan nggak boleh begitu. Di Indonesia ini berbeda masalahnya. Kebetulan sama satu kampung kan, dia dari Sangirta Laut Manado Utara, saya juga Sangirta Laut Manado Utara. Masya Allah. Ada radikal juga. Cuma saya bersalut dengan Iksan Mokaginta juga. Saya belajar juga dengan beliau di Depok waktu itu. Memang luar biasa. Ada satu lagi yang dari Batak juga itu, si siapa namanya itu? Arifin Nababan. Betul Arifin Nababan itu. Wih, itu luar biasa banget mereka itu. Makanya di sini saya cuma sharing aja, saya mengucapkan syukur ya, karena semua ini karena Allah. Allah yang pilih saya, bukannya saya pilih Islam. Islam pilih saya gitu. Iya, insya Allah. Iya, jadi saya bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada Allah dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa kayak Bang Zuma ini. Waduh, luar biasa pengetahuannya. Kalau umpamanya orang berargumentasi, apalagi saya selalu dengar itu si Edis TV itu, aduh konyol banget itu. Edis TV itu, aduh saya bilang ini orang benar-benar itu, kalau di Indonesia saya nggak tahu nasibnya itu bagaimana. Untung dia di Amerika, kalau di Indonesia aduh nggak tahu itu. Iya. Tapi secara spiritual Pak Bang Zuma, memang saya ilmu masih sedikit, tapi saya mendalami, saya jalanin semua aktivitas sholat 17 rakaat, sunahnya seperti tahajud, saya jalankan doa. Itu luar biasa, saya rasakan damai dan ketenangan yang saya nggak bisa
miliki, dan walaupun kita punya harta apapun juga, tapi ketenangan dan kedamaian itu susah dibeli dengan apapun juga. Ada seorang yang benar-benar kaya tapi akhirnya nggak damai, nggak tenang. Dia beli itu narkoba, akhirnya hancur sendiri. Tapi di Islam ini luar biasa gitu. Ayat-ayat Al-Quran itu ketika kita baca itu kedamaian itu, waduh luar biasa, saya merasakan itu. Nggak bisa Masya Allah. Nothing compare lah, nggak bisa dibandingkan dengan ini. Makanya saya bilang sama istri saya mau jadi ustadz, saya bilang. Walaupun umur saya udah tua, udah 61 tahun, tapi saya nggak peduli itu. Yang penting ilmu saya harus mumpuni, jangan sampai. Karena dulu saya memang suka khotbah Bang Zuma. Jadi khotbah itu orang nangis kalau saya khotbah gitu, ya kan. Di jemaat saya itu 1.200 Bang Zuma di Mid Plaza itu. Masya Allah. Yang bikin strategi marketing itu saya semuanya itu. Jadi saya undang semua gini-gini ya. Dulu memang ada penyembuhan ilahi juga yang kita berikan juga ya. Tapi ya saya juga nggak tahu kenapa saya dipilih masuk Islam, saya juga nggak tahu. Jadi saya masih bisa menyembah Yesus karena ya di situ kan kalau di Islam kalau kita tidak mengimani Yesus sebagai nabi, ya kita murtad katanya. Iya, tapi ya saya bersyukurlah itu yang belajar mengenai agama Islam ini. Tapi terima kasih dengan adanya sharing sahabat Bang Zuma ini, waduh ini luar biasa, saya bisa sharing. Mungkin ya kedepannya nih memang mesti kuliah ini nih semacam kayak apa ya, kuliah agama Islam kayaknya. Iya. Ya, kalau otodidak memang Islam agak sulit sih Bang Zuma, saya lihat. Saya belajar semua sendiri-sendiri karena memang punya pengalaman pahit dengan Islam. Waduh, teman saya tuh memang dari Katolik masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, istrinya itu cantik banget, tapi tidak punya anak. Kebetulan belajar sama Ustadznya datang ke rumah, wah istrinya cocok buat saya katanya. Waduh, saya lebih ngeri gitu, makanya saya milih-milih. Teman-teman bilang, Pak Zuma kalau mau cari Ustadz memang harus hati-hati, jangan sembarangan. Nah dari situ saya mesti hati-hati. Sampai sekarang sudah 12 tahun saya nggak ini. Saya lagi pilih-pilih mana ini Ustadz yang bagus, yang ini. Ya, akhirnya saya online aja. Saya dengar mereka punya khotbah, saya buka itu segala macam. Tapi kurang efektif ya Bang Zuma ya. Menurut Bang Zuma bagaimana cara mempelajari agama Islam ini? Saya minta pendapatnya nih. Ya, kalau Islam itu memang harus punya guru Bang. Harus yang tahu Quran. Kita nggak boleh belajar sama sembarangan karena Al-Quran itu ilmunya tinggi. Nggak boleh orang multitafsir. Harus sesuai dengan kaidah ilmu. Jadi harus berguru pada orang yang memang memahami Quran. Kalau kita berguru sama orang yang tidak tahu Quran, ya sama-sama nanti sesatnya. Harus yang betul-betul karena Al-Quran itu ilmu pasti. Al-Quran itu ilmu pasti. Apa yang diterangkan Al-Quran harus begitu. Jadi kalau cuman belajar sendiri itu juga bagus, tetapi harus memiliki sumber yang valid terkait dengan hukum-hukum yang ada. Bisa juga kalau misalnya abang ini punya waktu ya cari aja pesantren. Bisa kok masuk pesantren belajar. Oh bisa ya? Bisa. Pesantren itu kan ada kajian-kajian malam untuk dasar-dasar kepada santri dan santriwati. Di sana belajar Safinatun Najah, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Akhlaqul Karimah. Banyak materi-materi seperti itu yang bisa dipelajari kemudian di pesantren. Iya. Oh iya. Iya betul. Yayasan Ustadz Nababan juga itu bagus. Iya. Oh begitu ya Pak. Iya. Ya. Oh, terima kasih ininya masukannya nih. Saya pernah sekali masuk di pesantren yang di Cibinong itu.
yang ngajarin saya itu justru orang cacat gitu. Saya agak kaget juga waktu itu ustadznya bilang nanti Pak Suma belajar sama beliau. Memang dia cacat, tapi penguasaan mengenai Al-Qur'annya, akhirnya saya kurang tertarik gitu. Aduh, kenapa ya saya bilang nih. Akhirnya sekarang memang saya lagi mencari yang terbaik lah, karena sisa hidup saya ini ya kalau umur 61, kalau Nabi Muhammad itu umur 63, waduh, berarti 2 tahun lagi saya harus benar-benar menguasai ya Pak Bang Juma ya. Iya Bang. Iya. Oke, terima kasih Bang Juma. Makasih ya Bangku, Masya Allah luar biasa sering-seringnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Keren. Halo, selamat malam, Saudara Florianus. Bisa ya, selamat malam Abang Juma. Siap. Buka kamera boleh Bang? Saya lagi ngerokok nih Bang. Oh gitu. Iya, nanti baru saya bukain. Siap. Lagi ini. Baik. Ya. Ini gimana pandangan Abang terkait dengan tema ini? Siapa yang keluar dari kubur? Kalau di kami, kalaupun ada kebangkitan, sudah pasti bukan Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa bukan yang disalib. Nah, sedangkan kalau di dalam agama Kristen itu Yesus yang disalib. Menurut pandangan saudara Kristen juga Yesus juga yang bangkit. Iya. Ya, cuman ada kendala nantinya ketika diperhadapkan dengan agama Yahudi, apatah lagi diperhadapkan dengan agama Islam. Karena pencipta langit dan bumi itu menurut agama Yahudi dan Islam mustahil dibunuh. Kemudian mustahil juga dia menjadi makhluk yang keluar dari kuburan. Itu dalam pandangan agama Yudaism dan juga pandangan agama Islam. Nah, mungkin abang ini dari pihak Kristen, bagaimana menyusun sebuah kerangka berpikir yang bisa sampai kepada kami bahwa yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan, dalam arti kata pencipta alam ini. Silakan Bang. Iya, Abang coba saya menyatakan bahwa memang Yesus itu bangkit ya di hari ketiga berdasarkan Markus bab 16 ayat 1 sampai 8 dan juga Lukas 24 1 sampai 12, Yohanes 20 1 sampai 10. Jadi di situ dia menyatakan bahwa setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan ia yang lain menengok kubur itu. Ya, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seseorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaian putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ya, artinya bahwa kisah ini menceritakan bahwa memang malaikat sendiri yang mengeluarkan Yesus dari kubur. Dalam Injil tadi itu menyatakan seperti itu, Abang. Yaitu disebut kisah kebangkitan atau keluarnya Yesus dari kubur gitu. Iya. Abang bisa minta tolong baca Bible nggak? Ya, ini sebentar saya baca Bang. Di Markus 16 1 sampai 8 juga ada, Lukas 24 1 sampai 12 juga ada, Yohanes 20 1 sampai 10 juga ada. Jadi saya bacanya itu.
Oke, maksud saya gini, terkait dengan yang keluar di kubur ini, ada hal yang menarik di dalam Lukas 24 yang sahabat saya tadi ini, yang abang saya ini sampaikan. Lukas 24 di data nomor 44 itu, di situ Yesus mengatakan bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, kan gitu ya bang ya. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku yang ada di dalam kitab Mazmur. Saya melihat di dalam kitab Mazmur, Bang, di data Mazmur 118 nomor 22. Abang boleh baca nggak sama saya, bantu saya baca? Ya bang, ini sebentar saya buka ini Mazmur 118 nomor 22. 118. Sorry, sabar bang. Iya. Nomor 22. Siap. 118 nomor 22. Siap. Nomor 22. Iya. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Nomor 22. Siap. Mazmur 22 nomor berapa tadi, Bang? 118. Mazmur 118. Sorry. Oh iya. 118. Siap. Oke. Sudah bisa buka kamera bangku? Belum? Boleh. Iya. Ini lagi di tetangga ini bang, tetangga di dekat samping rumah jadi. Ini 100 Mazmur 22 malah ini ya. Mazmur 118. Oke bang, ini sebentar saya kasih cari ini 100 71 75 78 118. Iya. Sabar bang, 118 nomor 22. Nomor 22. Siap. Oh ya, siap. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Benar ya? Iya, betul. Itu menurut abang siapa? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ya artinya bahwa menurut ini kan kisah atau perumpamaan tentang Yesus, yang mana batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Artinya bahwa batu ini kan kita mendefinisikan bahwa mungkin itu Yesus ya. Iya. Yang dibuang oleh tukang bangunan. Yang dibuang oleh tukang bangunan berarti sama dengan mendefinisikan manusia atau umat Allah, ya, ini tukang bangunan ini. Atau menurut Bang Juma seperti apa mendefinisikan tukang bangunan ini? Telah menjadi batu penjuru. Ya. Maksud saya itu, saya ingin tahu oknumnya, dan ternyata itu ada bang, tertulis dalam Lukas 4, Kisah Para Rasul 4, Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Di situ dikatakan bahwa, di situ dikatakan bahwa Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Berarti yang dimaksud tadi itu adalah Yesus beneran. Itu Yesus. Iya. Yesus ya bang ya. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam Mazmur yang tadi itu, Mazmur 118 itu, di data 26-nya itu juga ada yang menarik di situ, Bang. Data nomor 26-nya masih buka Bibelnya enggak, Bang? Coba dibuka kameranya biar kita. Ya, silakan dibaca di data 26-nya. Untuk di Mazmur 118, betul. Kameranya boleh dibuka, Bang. Ya, ini sebentar saya buat ini, Bang. Coba saya kirim ya. Sudah. Ya, oke. Sorry bang, saya lagi dulu santai nih abang di live saya. Iya, enggak apa-apa. Jadi saya lagi posisi di Mazmur 118 yang tadi nomor 26-nya.
Ya. Mazmur 118. Siap. Sabar Bang ya. Siap. 118. nomor 26. Tadi kan 22. Itu berbicara Ya, mengenai siap, batu siap. penjuru. Tadi 22. Nah, sekarang nomor 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Nah, ya gimana itu Bang? Yang dipertanyakan bagaimana? Itu juga pernah terjadi untuk Yesus. Ya, ketika dikatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan di dalam Markus 9 Markus 11 nomor 9, di situ Yesus pernah dikatakan hosana hosana, diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Betul ya? Di Markus 11 nomor 9, ketika Yesus itu masuk ke Yerusalem menggunakan keledai, di situ kemudian Yesus disambut oleh masyarakat di sana, penduduk di sana dengan mengatakan hosana hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berarti murni yang Mazmur tadi ini adalah untuk Yesus, betul Bang ya? Betul. Masya Allah. Jadi kalau yang tertulis di dalam data nomor 17-nya itu siapa Bang? Kalau itu adalah untuk Yesus, karena memang Yesus mengatakan akan digenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Data nomor 17-nya itu siapa? Nomor 17 yang di Mazmur ya Bang ya? Siap. Ini kan di sini aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah itu siapa Bang yang gimana, Bang? Yang mengatakan aku tidak akan mati tetapi hidup? Ya, artinya bahwa di sini mungkin ini kayaknya Yesus sendiri yang mengatakan bahwa aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Berarti ya, yang mati di salib siapa? Ya Tuhan sendiri, Abang. Jadi bertentangan Yesus dengan sendiri, Yesus. Bertentangan dengan ucapannya yang di Mazmur tadi, Bang. Iya. Ya, Mazmur tadi ya. Ya, di Mazmur 17, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mungkin kita bisa menganalisa ayat ini ya Bang ya. Mungkin menurut Abang Joma kira-kira memang Yesus itu tidak mati ya. Iya. Sesuai ayat ini ya. Siap. Yesus tidak mati tetapi hidup. Iya. Ya memang dalam ajaran kita, dalam ajaran Katolik ini, bahwa memang Yesus itu tidak mati, dia punya ajarannya, tidak mati, dia punya firmannya, dia tetap hidup. Dalam arti di sini dia punya firmannya itu tidak akan mati, tetap hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Artinya ceritakan tentang firman Tuhan tadi, itu perbuatan sama dengan mungkin yang Tuhan ajarkan gitu, Bang Joma. Atau menurut Abang Joma kira-kira bagaimana? Kalau saya sih melihatnya, karena Yesusnya kan mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Itu satu. Kemudian di dalam Lukas 22 nomor 22, Yesus mengatakan aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan tentang aku. Nah, kalau saya melihat data nomor 18-nya dari Mazmur 118 tadi, di situ Yesus memang tidak mengalami maut, tidak mengalami kematian. Dan juga Yesusnya berkata di dalam Yohanes 10 nomor 17-18, di situ dia katakan bahwasanya tidak ada orang yang bisa membunuh aku. Tidak ada bisa yang mencelakai aku. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes 14, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas dirinya. Jadi artinya ketika Yesus itu diupayakan untuk dibunuh,
ya dia tidak akan mati. Dan juga Daud memang sudah menubuatkan, dan itu dikuatkan oleh khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33, Bang. Daud bermasmur, dalam nubuatan masmurnya Daud bernubuat bahwa seorang Mesias akan datang, dia tidak akan mengalami kematian, jasadnya tidak mengalami kebinasaan, dan dia tidak ditinggal di alam kubur, melainkan dia akan diangkat oleh tangan kanan Tuhan. Berarti apa yang dinubuatkan oleh Daud dikutip oleh khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai 33, dan juga Yesus mengatakan, aku tidak akan dibunuh, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, melainkan aku yang menyerahkan sendiri, dan aku berhak mengambilnya. Artinya bahwa ya yang disalib ini bukan Yesus, karena memang tidak memenuhi syarat. Karena syarat untuk disalib, pertama, orang itu harus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, orang ini, oknum ini memang adalah oknum yang dikutuk oleh Tuhan. Itu syaratnya. Dua syarat ini mutlak untuk disalib. Nah, sekarang Yesus orang suci tidak memenuhi syarat untuk disalib. Berarti kesimpulan saya, Bang, bukan Nabi Isa dalam arti pandangan Islam, bukan Yesus Kristus dalam pandangan Kristen yang adalah anak Maria yang disalibkan, tetapi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dan yang kemudian dikutuk oleh Elohim. Karena Paulus sendiri mengatakan itu, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Nah, Yesus tidak ada salah, tidak ada dasar pijakan untuk mengatakan Yesus itu terkutuk. Dia orang benar, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi bukan dia yang disalibkan. Makanya tema ini kita pilih, siapa yang keluar dari kubur ini. Karena Yesus dinubuatkan, dan Yesus mengatakan harus tergenapi dalam Lukas 24 nomor 44, semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Roma, bukan di dalam kitab Galatia, kitab-kitab yang datang setelahnya, tapi yang datang lebih dulu daripada Yesus. Itulah yang harus terjadi. Seperti itu menurut saya, Bang. Tapi saya kembalikan ke Abang lagi, silakan. Artinya kan begini, sesuai dengan Injil tadi tentang kebangkitan Kristus, Matius bab berapa tadi itu? Kabar Bang ya, saya masih Matius 28 bukan? Ya, sabar Bang, sabar. Ya, ini sebentar saya. Ya. Memang di sini disampaikan oleh para penginjil bahwa waktu itu Yesus itu bangkit pada hari ketiga atau setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu. Ya, yang menjadi saksi mata itu adalah Maria Magdalena atau Maria lain yang menengok kubur waktu itu. Dan pada waktu itu juga termasuk para penjaga yang diperintahkan oleh para raja waktu itu untuk tidak ada manipulasi data yang disampaikan oleh para pengikut Yesus, karena memang waktu itu menurut raja bahwa jangan sampai ada manipulasi bahwa nanti murid-murid Yesus yang membawa atau menculik ternyata memang pada saat itu rasa tercengahkan mereka heran, rasa ketakutan dan menjadi seperti orang mati melihat situasi pada saat Yesus bangkit itu. Memang pada waktu itu ada satu cara, ada cara untuk memanipulasi laporan ke raja yang dibuat oleh para pemuka agama, bahkan dibayar para penjaga itu supaya bahwa Yesus itu memang diculik oleh para rasulnya, para muridnya waktu itu. Tapi kenyataannya memang waktu itu adalah malaikat sendiri turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Termasuk kedua penjaga itu juga jadi saksi. Ya, makanya waktu itu sampai malaikat itu pun mengabarin kepada para
para melihat kubur itu, menyaksikan kubur itu, malaikat berkata, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit yang telah dikatakannya, mari lihat tempat ia berbaring. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Ya, artinya bahwa itu malaikat menyampaikan, ya, menyampaikan kepada para perempuan-perempuan yang mengunjungi kubur pada hari Sabat tadi itu, yaitu Maria Magdalena, dan Maria lain. Ya, jadi Abang Juma, memang di sini kami melihat bahwa setelah mereka pergi ke Galilea, memang mereka sempat melihat ketemu dengan Yesus, dan Yesus sendiri berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ya, di sini juga Abang Juma ada upaya dari mahkamah agama untuk berdusta kepada raja untuk melaporkan hal-hal yang mustahil, yang artinya bahwa yang penjaga tadi itu laporkan ke raja bahwa Yesus setelah diculik oleh para pengikutnya. Jadi begitu Abang Juma, sehingga di sini kami melihat bahwa memang Injil ini memang betul-betul kami mengimani, kami meyakini. Seperti itu. Memang ada dua dalil tadi yang seperti disampaikan oleh Abang Juma, bahwa dia ini bukan manusia pendosa dan dia juga ini bukan manusia terkutuk. Itu betul Abang Juma, memang sepakat itu. Itu kami sepakat itu. Jadi begitu Abang, mungkin bisa dijelaskan lagi. Baik. Oke, jadi ketika tidak ditemukan kemudian kesalahan terhadap Yesus, tetapi ada dorongan yang kuat dari penguasa-penguasa kala itu. Yang pertama, orang Farisi, ahli Torah, mahkamah agama, imam kepala, bahkan diprakarsai kemudian oleh imam besar, yaitu Kayafas. Nah, sekarang permasalahannya, kita sebagai umat yang belakangan ini itu belum ada pada zaman itu. Jadi yang terjadi kisru hanyalah orang-orang Yahudi dari 5 komponen tadi bersama dengan Yesus. Mereka berseteruh. Kristen nggak ada, Islam nggak ada. Apa yang mereka ributkan? Apakah dosa waris? Enggak. Apakah penebusan dosa? Bukan. Yang mereka ributkan itu coba Abang lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Ketika Yesus kemudian membangkitkan Lazarus di Yohanes 11 Bang. Nanti kita sama-sama baca. Coba arahkan aja pandangannya ke sana. Yohanes 11 nomor 45, ketika di antara mereka ada menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus terhadap saudara Maria, yaitu Lazarus, mereka melihat, mereka kagum. Lalu ada di antara mereka yang datang melapor ke orang Farisi terkait apa yang disaksikan kepada Yesus. Yesus pengaruhnya semakin besar. Akhirnya dia melapor, dan imam kepala mahkamah agama pun kemudian mereka berkumpul. Apa yang harus kita lakukan ini? Yesus kalau dibiarkan terus, maka akan semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Itu latar belakangnya Bang. Tidak ada dosa waris, tidak ada penggenapan nubuat dari Yesaya, dari bla bla. Itu nanti muncul setelah ada Kristen belakangan yang mengambil data-data itu. Sedangkan orang yang ada pada saat itu adalah orang yang paling tinggi keilmuannya terhadap kitab-kitab mereka. Imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat. Tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan Yesus harus dibunuh, dibunuh karena untuk menggenapi nubuat. Itu nggak ada. Malah di situ Abang, mereka kemudian bingung apa yang harus kita lakukan. Nah, imam kepala angkat bicara. Kalian tidak bertobat, kalian tidak insaf. Kalian tidak insaf. Adalah lebih baik
satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka pada tahun itu juga imam kepala bernubuat dengan berkata, jadi Kayapas itu berkata, Yesus harus mati untuk bangsa kita, bukan hanya untuk bangsa kita, tetapi untuk menyatukan kembali anak-anak Elohim yang tersebar ke seluruh bangsa. Itu kata Imam Kayapas. Nomor 53-nya, maka mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Jadi latar belakang mereka ingin membunuh Yesus itu bukan nubuat Yesaya harus turun nebus dosa waris, itu bukan. Mereka sepakat membunuh Yesus alasannya karena faktor sosial ekonomi. Mereka takut bangsanya dirampas, tempat suci dirampas oleh penjajah Romawi, Bang. Itu. Maka data nomor 54, mulai hari itu Yesus tidak lagi menampakkan diri di tengah-tengah mereka, melainkan Yesus ke Efraim bersama dengan murid-muridnya. Dicari Yesus tidak ditemukan. Nanti Yudas yang berkhianat baru membocorkan tempat persembunyian Yesus. Jadi tak ada latar belakangnya Yesus itu melakukan dosa. Coba abang lihat di dalam Matius 26 nomor 4. Mereka melakukan tipu muslihat. Nomor 59, imam kepala melakukan kesaksian, mencari-cari alasan untuk melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Di dalam Lukas 22 nomor 3, iblis merasuki Yudas. Jadi yang terjadi adalah persekongkolan antara iblis, Yudas, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi untuk mencelakai Yesus. Demi untuk ego, demi untuk politik, demi untuk ekonomi kebangsaan mereka, supaya bangsa mereka tidak dirampas oleh penjajah Roma pada saat itu. Pertanyaannya sekarang, tanpa ada konsep Kristen, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Elohim pencipta langit dan bumi mengizinkan Yesus orang benar ini untuk dibunuh dan disalibkan demi untuk nafsu duniawi bangsa Yahudi kala itu? Atau nubuat Mazmur 118 itu terjadi, beliau tidak mati, tetapi salah satu dari orang-orang yang ingin menjahatinya yang kemudian yang mati di situ. Karena dikatakan begini, Bang, terakhir, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Di dalam Ulangan 27 nomor 25. Siapa yang menerima suap antara Yesus dan Yudas? Siapa yang menginginkan kemudian pembunuhan terhadap orang yang benar, Yesus atau Yudas? Siapa yang dikutuk? Dialah yang menerima suap. Makanya ketika orang keluar dari kubur ini, dia mau meyakinkan kalau murid-murid Yesus itu bahwa dia dirinya, sampai dia minta ikan goreng, sampai dia minta inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku, sampai Thomas cucuk juga lambungnya untuk membuktikan bahwa aku Yesus loh, aku gurumu loh, aku bukan orang lain loh, aku gurumu. Demi untuk meyakinkan mereka, maka yang keluar dari kubur ini harus bersusah payah. Kalau itu benar-benar murni adalah Yesus, maka tentu abangku coba lihat yang tadi abang baca Lukas 24, Maria Magdalena, Salome, Yakobus dan semuanya pergi melapor ke murid-murid Yesus kan, bahwa tidak ada lagi mayat gurumu di kubur, hilang. Tapi apa reaksi 11 murid? Mereka tidak percaya dan menganggap ucapan mereka itu adalah omong kosong. Meskipun demikian, di data 12-nya, Petrus pagi-pagi sekali di minggu itu menuju ke pemakaman dan hanya menemukan kain kafan saja. Lalu berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Artinya murid-murid ke-11 pun tidak pernah diajarkan bahwa dia akan bangkit. Karena pada saat penangkapan seluruh murid Yesus lari. Tidak ada yang melihat Yesus ditangkap, diadili, dihukum. Tidak ada. Coba baca di dalam Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Lari. Makanya ketika ada berita, hilang loh di kuburan gurumu, kaget. Hah? Kok bisa? Artinya harusnya kalau diajarkan, aku akan bangkit pada hari ketiga. Begitu ada informasi gurumu hilang di kubur, harusnya mereka teriak, hore, guru kita betul-betul bangkit. Ternyata kebangkitan itu hanya diajarkan kepada angkatan jahat, bukan kepada mereka. Begitu abangku. Silakan. Iya betul. Iya.
Saya masih mencari kelanjutan tadi tentang kebangkitannya itu. Matius 24 tadi itu. 28 Bang. Ya, sabar Bang ya. Ya, kebangkitan Yesus tanggal 28. Ya, seperti yang disampaikan oleh Abang Juma, memang betul tertera di dalam Injil Matius 28 ayat 11 seterusnya sampai 15. Ya, yang mana di situ memang ada berusaha untuk bagaimana untuk merekayasa laporan tentang kebangkitan Kristus dari kuburnya itu melalui kedua penjaga yang diutus oleh rajanya itu. Ya, di sini juga ada lanjutannya itu di Matius 28 16 sampai 20 itu juga ada. Ya, dan ke-11 Matius 28 ke 16 ayat 16 dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Masih ada keraguan-raguan dari ke-12 rasul tadi. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Bab 19-nya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu Yesus sendiri menyampaikan kepada para rasul setelah mereka ketemu di Galilea, di bukit yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Karena itulah kisahnya tadi seperti yang saya sampaikan kepada Abang Juma, bahwa Matius 28 ayat 1 sampai 10 itu memang kisah tentang kebangkitan Kristus. Itu di Matius tadi. Ya, jadi Abang, ya artinya bahwa di dalam Injil ini kami melihat, kami memaknai bahwa memang ada campur tangan Tuhan di dalam peristiwa kebangkitan Kristus seperti yang dituliskan di dalam Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Ya, itu berarti Yesus sendiri sudah bangkit. Nah, tetapi di situ kisahnya memang ada campur tangan Tuhan melalui malaikat tadi. Terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan lalu duduk di atasnya. Matius 28 ayat 2. Lalu Matius 28 ayat 3 lanjutannya, wajahnya malaikat itu bagaikan kilat dan pakaian putih bagaikan salju. Nomor 4, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang mati. Penjaga yang diperintahkan oleh raja tadi untuk melihat dan menyaksikan seperti apa yang Yesus katakan bahwa ia pada hari ketiga bangkit pada hari ketiga. Di situ secara terpatri betul bahwa kedua penjaga yang diperintahkan oleh raja untuk jaga tentang kebangkitan Kristus. Tapi kedua penjaga tadi itu ya sudah rasa ketakutan berat karena memang di situ wajah malaikat yang datang untuk bagaimana Yesus bangkit bagaikan kilat dan pakaian putih bagaikan salju. Itu Matius 28 ayat 3. Dan Matius 28 ayat 4 itu penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Malaikat itu berkata, "Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit.
bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Malah kita lihat tempat ia berbaring. Artinya malaikat itu sendiri mengajak perempuan tadi untuk masuk ke dalam, melihat bahwa di dalam memang hanya ada kain kafan. Jadi seperti itu Abang Juma, memang terpati 10 memang itu ada kisah kebangkitan Kristus. Jadi seperti itu. Dalam dalilnya memang ada di dalam Injil sendiri gitu, maksudnya atau di apa, tapi tangan Tuhan ada malaikat sendiri yang datang. Itu Matius 28 ayat 2 sampai 3 di situ. Matius 28 ayat 2 sampai 3. Nah, itulah malaikat campur tangan untuk bagaimana Yesus bangkit dari kubur. Itu Abang Juma. Jadi mohon dimaafkan kalau memang ada kekurangan. Teman-teman yang melihat live ini juga, ketika saya punya pernyataan ini masih keliru, mohon dimaafkan karena saya bukan pakar teologi, bukan pakar filsuf menyangkut tentang ini, tapi saya hanya membaca di dalam Injil yang kami pegang ini. Jadi seperti itu Abang Juma, masih banyak Injil-Injil atau kisah para rasul atau Mazmur atau perjanjian lama atau perjanjian baru yang lain masih ada sangkut paut dengan Injil, dengan kisah ini. Tapi seperti itulah Abang Juma, saya melihat di kisah kebangkitan Yesus saja di Matius 28 1-10. Terima kasih Abang. Ya, sama-sama Abang Florians. Jadi ada kebangkitan, kemudian ada Yesus Kristus. Nah, sedangkan anak Maria sendiri meminta kepada murid-muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang setelah dia memakai namanya dan berkata, "Akulah Kristus." Itu yang pertama. Yang kedua, Bang, ketika Yesus kemudian didatangi oleh orang-orang Farisi di Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, Yesus berkata, "Angkatan jahat minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Artinya, kebangkitan pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Itu. Sedangkan kalau Abang tadi membaca di dalam Lukas 24, mulai dari data nomor 6, 7, 8, 9 sampai yang ke-11, ke-12, itu murid-muridnya tidak percaya tentang kebangkitan hari ketiga itu. Murid yang asli tidak percaya, karena memang mereka tidak diberi tanda. Tanda kedatanganku adalah aku keluar dari kubur. Itu nggak ada tanda itu. Murid-murid Yesus beda tandanya. Ketika Yesus memberi tanda kepada muridnya yang asli, tandanya aku akan nampak di tengah langit, bukan keluar dari kubur. Aku akan nampak di tengah langit. Ketika di dalam Matius 24 ditanya sama muridnya di Bukit Zaitun, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" "Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku." Itu tanda untuk angkatan yang benar. Angkatan jahat, tanda untuk mereka adalah keluar dari kubur pada hari ketiga. Jadi antara tanda kepada angkatan jahat dan tanda kepada angkatan yang benar itu berbeda. Nah, di mana posisi Kristen? Posisi Anda berada pada keluar dari kubur hari ketiga. Padahal itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Kenapa harus menggunakan kubur? Karena di dalam kitab Yesaya 12 sampai 15 yang masuk ke alam kubur itu adalah iblis. Iblis itu bergelar apa? Bergelar Lucifer, Helal ben Sakar dalam bahasa Ibrani.
Sedangkan bahasa Indonesianya adalah bintang timur. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Iblisnya ingin naik menyamai Tuhan ke awan-awan. Tapi apa kata Tuhan dalam nomor 15-nya? Sebaliknya ke dunia orang mati, aku masukkan engkau sampai ke liang kubur. Berarti ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 12, dunia akan dihakimi sebab penguasa dunia telah datang dan dia akan dilemparkan keluar. Kalau kita merujuk kepada data itu, maka dilemparkan keluar itu maksudnya dilemparkan keluar dari kubur. Penguasa dunia, Yesus berkata, penguasa dunia ini telah datang dan dilemparkan keluar. Penguasa dunia itu siapa? Iblis. Dilemparkan keluar dari mana? Ya keluar dari tempat di mana dia dibuang, yaitu di dalam alam kubur. Makanya keluar hari ketiga dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Sedangkan Yesus sendiri, Petrus mengatakan bahwa di Kisah Rasul 2 nomor 29 sampai 33, Yesus ini menurut Daud jasadnya tidak mengalami kematian, tidak ditinggal di kubur, dan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim ke atas. Berarti yang berkata di Mazmur nomor 17 tadi, dari Mazmur 118, aku tidak akan mati, itu adalah Yesus. Lalu yang mati ini siapa? Pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, yang dikutuk oleh Elohim. Apakah Yesus dikutuk oleh Elohim? Mustahil. Kalau iblis dikutuk nggak sama Elohim? Dikutuk. Lah, tapi kan misalnya kalau dia Yudas, kok dia iblis? Memang Yohanes 6 nomor 70, Yesus pernah mengatakan Yudas itu iblis. Nah, Yesus mengatakan Yudas iblis. Tuhan mengatakan yang mati terkutuk adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, yaitu makan suap. Dan Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 78, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Berarti Yesus orang benar, jangan kau bunuh. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti menumpahkan darah Yesus yang tidak bersalah, apalagi sampai membunuhnya, bukan menebus dosa, tetapi membangkitkan dosa, karena melanggar firman Tuhan. Nah, sedangkan Kristen ini muncul belakangan ketika tragedi penyaliban itu ternyata dilatar belakangi oleh kecemburuan orang Yahudi terhadap kesaktian Yesus, sehingga mereka takut orang Roma datang merampas tempat sucinya. Lantas Yesus itu kemudian berusaha disalibkan, namun Tuhan tidak mengizinkannya. Yang disalibkan adalah dia yang diserupakan. Di mana dikatakan bahwa yang diserupakan itu adalah pernah terjadi. Markus 16 nomor 12, Markus mengatakan, dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Rupa lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Sedangkan yang muncul di depannya itu adalah rupa lain. Kenapa Maria tidak mengenal anaknya, tidak mengenal kemudian gurunya ketika dia datang ke kuburan, sementara dia sudah berbicara dengan Yesus, malah disangkanya tukang kebun? Kenapa murid-muridnya kemudian kaget mengira melihat hantu? Sampai-sampai orang itu mengatakan, inilah aku, rabalah aku, inilah kakiku. Ada apa dengan kalian? Adakah di antara kalian memiliki makanan? Dikasih ikan goreng. Apa tujuannya? Karena mereka ragu. Mereka takut, ini siapa? Mereka ragu. Makanya ada perselisihan di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan dia sudah mati, tetapi Paulus mengatakan dia masih hidup. Berselisih paham. Maka pada kesimpulannya, menurut pandangan saya, Bang, sebagai orang yang belajar Bible, belajar tapi tidak sekolah resmi, cuman belajar, saya katakan bahwa tidak pantaslah Yesus itu mati dibunuh oleh penjahat-penjahat pada saat itu. Dan pantaslah Yesus manusia suci ini gara-gara iblis dia mati. Karena Yesus sendiri mengatakan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku.
Terakhir bang, terakhir. Ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, di data Lukas 4 nomor 6 dan seterusnya. Iblis datang mencobai. Apa kata iblis? Yesus, jika kau menyembah aku, segala kuasa akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus tidak terima itu bang. Yesus tidak terima kuasa dunia itu. Tidak mau Yesus. Malah di data nomor 13 ini dikatakan, setelah iblis mencobai Yesus, iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Jadi Yesus tidak menerima kuasa di bumi. Nah, sedangkan yang keluar dari kubur, dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Ini siapa ini? Kalau Yesus anak Maria nggak terima. Ada yang menerima, dan iblis memang mengatakan, dan aku berkuasa, aku berhak. Aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, kalau misalnya nih, yang disalib ini bukan Yesus, lalu kemudian diberi kuasa oleh iblis untuk mengaku Yesus, diberikan tanda mukjizat dan kekuatan, seperti yang Yesus katakan dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Sekiranya yang keluar ini adalah Kristus palsu dengan kekuatan dan yang dahsyat dan mukjizat yang dahsyat untuk menyesatkan murid-murid Yesus, apakah itu tepat dengan nubuatan itu? Tepat. Apalagi Yesus mengatakan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa mereka ini? Oknum penyesat yang mengaku Yesus Kristus. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 4, nomor 5 dan seterusnya. Nah, sekarang banyak orang yang mengikuti Kristus palsu ini mana? Hanya satu kelompok di atas muka bumi ini pengikut Kristus, yaitu Kristen. Kalau memang Kristen mengikut Kristus yang asli, silakan bang, silakan. Boleh saya bertanya sedikit, karena memang saya yakin dan percaya ya bahwa yang namanya agama Islam dengan Kristen, mungkin khususnya Katolik, mengimani bahwa ada Nabi Isa. Kami juga seperti Yesus. Kami punya kisah tentang Yesus seperti itu. Kira-kira Abang Juma bisa sharingkan ke saya, kira-kira cara atau proses sampai kematian Nabi Isa seperti apa dalam ajaran Islam, supaya kami bisa melihat dan memaknai itu juga. Kisah kematiannya Nabi Isa di ajaran dalam Al-Quran seperti apa, Bang Juma, supaya kita bisa memahami itu. Terima kasih. Baik, jadi gini bang, kalau kita berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, di dalam Al-Quranul Karim itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan kemudian penelitian, tidak melakukan penyelidikan, tidak menyusun kemudian daftar pustaka, atau dia membeli buku-buku untuk dipelajari agar kemudian menceritakan hal itu di dalam Al-Quranul Karim. Tapi kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan melalui Roh Kudus yang kami sebut dengan malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan bahwasanya, wahai Nabiku Muhammad, aku akan menceritakan kepadamu satu berita gaib tentang seorang wanita yang bernama Maryam. Waskur fil kitab Maryam. Aku akan menceritakan kepadamu berita gaib, berita yang tidak pernah kamu dengar sebelumnya, yaitu seorang wanita bernama Maryam, wanita pilihanku di tengah-tengah Bani Israel. Aku datangkan kemudian mujizat kepadanya dengan mengutus Roh Kudus, yaitu Jibril. Ketika Jibril datang kepadanya, Jibril mengatakan bahwa, wahai Maryam, sesungguhnya innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakia. Wahai Maryam, aku utusan Tuhanmu untuk memberitakan kepadamu satu berita, bahwa engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat, bernama Isa Al-Masih. Jadi Isa Al-Masih namanya. Nah, kemudian singkat cerita, Siti Maryam betul-betul hamil.
Ketika Siti Maryam hamil ini, tentu oleh orang-orang Yahudi pada saat itu menganggapnya adalah pesina. Dianggap pesina. Maka dia maka Siti Maryam ini mengungsikan dirinya jauh dari penduduk. Nah, begitu kemudian dia sudah melahirkan, Siti Maryam kembali ke kaumnya, ke umat Israel. Lalu mereka mengolok-olok Siti Maryam. Ya ukhta Harun, wahai saudara Harun, makana abuk, sesungguhnya bapakmu itu bukan orang jahat dan ibumu bukan pesina. Kok kamu bisa seperti ini? Kok kamu berzina? Kenapa bisa? Padahal kamu itu keturunan baik-baik. Lalu kemudian kata Siti Maryam, kamu untuk mengetahui semuanya, bicaralah kepada anakku. Jadi orang itu kaget. Bagaimana mungkin kami berbicara kepada bayi yang masih orok? Tidak mungkin. Tapi tiba-tiba bayi itu berbicara untuk membela ibunya. Ini yang tidak ditemukan di Kristen. Ketika ibunya Yesus dituduh, Yesus tidak melakukan pembelaan. Bedanya, di Al-Quran Nabi Isa melakukan pembelaan. Jangan kau tuduh ibuku. Ibuku bukan pesina. Aku ini adalah hamba Allah. Inni abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Ibuku bukan pesina. Aku ini seorang nabi yang Tuhan akan berikan kepadaku ketetapan-ketetapan. Diutus untuk kalian. Aku ini adalah hamba Allah. Nah, dari bayi saja Nabi Isa sudah menampakkan pembelaannya terhadap ibunda yang tercinta. Dan itu kalau dibandingkan di Bible, Bang, mohon maaf, di Bible Yesus itu tidak pernah sekalipun memanggil ibunya sebagai panggilan ibu. Selamanya dia panggilnya Gune atau Guneka. Apa artinya Guneka? Perempuan. Wahai perempuan. Atau istri. Tapi kalau istri tidak mungkin Yesus memanggil ibunya sebagai istri. Berarti dia memanggilnya perempuan, Gune. Kalau ibu harusnya dia memanggilnya Matera. Tapi tidak pernah kita temukan dalam original teks Bible Yesus memanggil ibunya dengan panggilan Matera. Nah, lalu kemudian Nabi Isa diceritakan begini di dalam pengakuan beliau, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku diberkati dimanapun aku berada. Berarti dia tidak pernah dikutuk, karena dia diberkati dimanapun aku berada. Tuhan selalu memberkati aku. Nah, inilah pembedanya antara saudara Islam dengan agama Kristen. Ketika beliau besar, dewasa, wahyu sudah datang kepadanya, Bang. Wahyu datang kepadanya, beliau mengajarkan kemudian Bani Israel, murid-muridnya, kemudian murid-muridnya banyak mengalami penganiayaan dan murid-muridnya kemudian itu tahu kalau yang datang, kalau gurunya ini adalah Al-Masih. Beliau adalah utusan pencipta langit dan bumi yang dulu pernah mengutus Nabi Musa alaihissalam membebaskan mereka, nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir. Mereka tahu itu. Sehingga Nabi Isa memberikan kemudian pernyataan kepada muridnya, siapa di antara kalian yang akan menolongku? Karena sudah mulai ada pembangkangan dari kaum Israel pada saat itu. Nahnu ansarullah, kata murid-muridnya, kamilah yang akan membelamu, kamilah yang akan menolong agama yang kau bawa. Nah, singkat cerita, Bang, orang Yahudi semakin benci sama Nabi Isa. Mereka kemudian melakukan makar. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang Yahudi bersekongkol membuat makar tipu muslihan. Nah, itu juga diterangkan di Bible. Tetapi aku Tuhan membalas tipu muslihat mereka, karena sesungguhnya aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Nah, itu. Sehingga mereka bersekongkol membunuh Nabi Isa, justru dibalikkan. Mereka yang menjadi sesat. Apa buktinya, Bang? Kalau abang kan Al-Quran mengatakan wa qaulihim, karena ucapan mereka terhadap nabiku dan juga tindakan mereka untuk membunuh, menyalibkan nabiku. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum. Mereka berusaha membuat makar untuk menyalibkan, untuk membunuh, tetapi sesungguhnya yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Nah,
kesimpulannya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat. Mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Apakah pencipta langit dan bumi itu diam aja? Tidak. Bible juga mengatakan itu tidak. Ketika dikatakan wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar. Ternyata Al-Quran mengatakan inni mutawaffik wa rafi'uka, aku mengambilmu wahai Isa, aku mengangkatmu ke atas karena engkau mau dianiaya oleh Bani Israel. Ternyata di Lukas 22 bang, sebelum penangkapan Yesus berdoa semalam-malaman. Dia menjauh dari murid-muridnya, lalu dia berdoa semalam-malaman. Katanya dia mengangkat tangan, Bapak, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan atas kehendakmu, kehendakku, tapi atas kehendakmu lah yang berlaku. Maka malaikat Tuhan turun dari langit menemui Yesus dan memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga dia ketakutan dan semakin bersungguh-sungguh dia berdoa sampai peluhnya seperti titik darah yang menetes ke tanah. Malaikat di bawah turun ke bawah untuk apa? Untuk menolong Yesus. Nah, itu juga dijelaskan oleh nubuat Daud yang dikhotbahkan Petrus yang saya sebutkan tadi, bahwa seorang Mesias yang dinubuatkan oleh Daud, jasadnya tidak mengalami kematian, tidak ditinggal di kubur. Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Melainkan jasadnya ini diangkat oleh tangan kanan Elohim, artinya malaikat. Nah, lebih pantas kemudian, lebih cocok yang disalib itu adalah penyesat, yang disalib itu adalah pelaku dosa, yang disalib itu adalah yang dikutuk Elohim. Titik, tutup perkara. Jadi cerita itu baik Al-Quran maupun kisahnya orang Yahudi ditutup. Nabi Isa tidak disalib, selesai. Beberapa tahun kemudian muncullah aksi-aksi yang dikatakan wa makaru wa makarallah wa qaulihim, aku balas mereka. Nah, itulah yang dikatakan Yesus juga, bahwasanya waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Maka mulailah kemudian bang, tahun 52 Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Yesus terangkat tahun 33. Mulailah kemudian Lukas ditulis, Markus ditulis, Yohanes ditulis. Itu mulai dari tahun 52 sampai tahun 100-an lebih, 110. Lahirlah Katolik, menjadikan kitab ini, 4 kitab yang diluluskan pada saat pengkanonan, digabung dengan terjemahan perjanjian lama milik orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta. Jadilah kitab ini, lahirlah Katolik. Nah, Paulus mengatakan bang di dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti dia ini adalah utusan. Yang mengutusnya siapa? Oknum yang keluar dari kubur. Makanya mohon maaf, kenapa kami menemukan banyak kejanggalan antara ajaran Yesus dengan ajaran agama saudara. Contoh, Yesus menyembah hanya kepada Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus kemudian sujud dalam beribadah, bersunat, berpuasa, ibadah sabat, tidak makan babi, tauhid, satu Tuhan, dan seterusnya. Dan Yesus mendudukkan hukum Taurat itu sebagai cerminan hidupnya. Sedangkan kalau kita lihat Katolik dan yang lain, maaf nih, ini fakta yang kita jelaskan. Ibadahnya hari Minggu, mereka tidak bersunat, mereka makan babi, mereka menyembah sosok yang mengaku Yesus Kristus yang mereka akui. Kemudian memiliki konsep menyetarakan Yesus dengan Elohim, satu hakikat katanya bang. Itu ajaran-ajaran yang muncul belakangan setelah ratusan tahun Yesus tidak ada di bumi. Saya kira begitu dari saya. Baik abang, mungkin masih ada satu lagi pertanyaan. Silakan. Ya, kalau tadi itu kalau Nabi Isa itu abang sudah jelaskan, saya sudah paham dan saya mengerti. Yang menjadi pertanyaan saya, dari Nabi Isa dengan Nabi Muhammad dalam
ajaran saudara-saudara saya di Islam, yang paling suci menurut Abang Juma kira-kira siapa dari dua tokoh ini yang disebut utusan Allah dan juga mereka disebut Nabi? Nah, iya, baik. Jadi gini Bang, di Islam itu kami tidak membeda-bedakan Nabi. Nabi Abraham, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka ini adalah orang-orang pilihan yang tidak terjamah kemudian di kemaksiatan. Mereka orang suci, mereka orang mulia. Tidak kami beda-bedakan. Hanya pembeda mereka adalah tugas. Nabi Isa alaihissalam itu di Al-Quran dikatakan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa itu hanya cakupan kecil, hanya diutus kepada Bani Israel. Dan mengemban amanah juga tidak terlalu berat. Hanya memberitakan hikmat Injil. Apa hikmat Injil itu? Kajian Nabi Isa alaihissalam termasuk yang kemudian mencakup antara hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa, lalu disampaikan kembali oleh Nabi Isa kepada kaumnya Bani Israel. Itulah hikmat Injil. Jadi tidak membawa syariat baru. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau Nabi Isa alaihissalam mengatakan dirinya, ya Bani Israel, wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian. Sama, Yesus juga mengaku, Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sama Bang. Tidak pernah Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia, itu nggak pernah. Tapi kalau yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu adalah yang keluar dari kubur. Itu bertentangan dengan Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Itu bertentangan dengan yang keluar dari kubur tadi. Nah, sedangkan Nabi Muhammad, dia diutus untuk seluruh umat manusia. Dia katakan begini, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Aku ini sesungguhnya adalah rasul utusan Tuhanmu untuk kalian semua, termasuk untuk abang. Karena ajaran Yesus itu Bang, itu hanya untuk dirinya sendiri. Ya iya, kalau yang abang sampaikan yang keluar dari kubur memang untuk semua orang. Karena di data nomor 20-nya dia membisikkan begini, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, ini bukti bahwa itu bukan Yesus anak Maria Bang. Karena Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak bersunat dan seterusnya. Sedangkan Kristen melakukan itu semua karena adanya Roh Kudus katanya, yang membisikkan mereka untuk melakukan itu meskipun tak ada perintah seperti minggu. Kenapa orang Kristen itu kompak ibadah minggu? Karena ada yang membisikkan di dalam hati mereka yang mereka sebutkan Roh Kudus. Sedangkan yang bekerja secara goib, bukan secara kitab suci, itu adalah iblis. Iblis tidak punya kitab suci. Di sini kitab ini yang dianggap suci ini nggak ada perintah ibadah minggu, tidak ada perintah menyembah Yesus. Tapi iblis pakai bisikan dia, mainnya dibisikan hati dan kepala yang kemudian dicuci sama dia. Kenapa ada manusia di bumi ini 2 miliaran kompak melakukan satu prosesi ibadah tanpa ada perintah di atas buku yang mereka imani? Karena ada bisikan pembisik, ada pembisik yang mengajarkan mereka, yang mereka maktubkan di dalam hati mereka bahwa itu adalah Yesus, padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nah, inilah yang kemudian yang kami pahami sebagai seorang muslim. Jadi Nabi Muhammad datang ke atas muka bumi ini, dia mengajarkan kemudian beda seperti orang-orang yang menerima hukum di Bani Israel. Orang yang menerima hukum di Bani Israel, ketika mereka berdosa, apa solusinya? Imamat 1 nomor 2 Bang. Mereka berkorban hewan, kambing, domba, sapi, lembu, kalau mereka berdosa. Tapi di Nabi Muhammad enggak. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, Nabi Muhammad datang bukan untuk mengajarkan menebus, tetapi Nabi Muhammad datang mengajarkan untuk mensucikan. Kami disucikan oleh Nabi Muhammad dalam ajarannya.
kalau Kristen saudara saya katanya ditebus pakai Yesus harus mati di atas tiang salib. Katanya sih. Nah, kalau kami dibersihkan oleh Nabi Muhammad, caranya gimana? Misalnya malam ini saya melakukan dosa, entah itu saya kasar sama abang, saya ngata-ngatain abang lah, sampai abang itu kemudian ya nggak enak lah bahasaku. Dosa saya ada pasti, tapi itu bisa saya hapuskan melalui ajaran Nabi Muhammad. Apa itu? 2 rakaat bang. Salat, menangis di hadapan Tuhanku, bertobat kemudian dengan sungguh-sungguh sujud 2 rakaat. Setelah salat subuh saya hilap, karena iblis itu selalu datang pengaruhnya bang. Ada lagi, baru-baru kita berdoa, keluar dari tempat doa bermaksiat lagi, berdosa lagi, maka dicuci pada saat zuhur 4 rakaat. Begitu terus sampai setiap hari dibersihkan. Seibarat orang yang kotor 5 kali mandi dalam 1 hari pasti bersih. Dalam keadaan bersih itulah kemudian ajal menjemput, kami bersih, kami meninggal dalam keadaan kudus suci. Maka Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan manusia. Itu bang, itulah bedanya. Cuma Nabi Muhammad utus. Ya, silakan. Silakan. Terima kasih Abang Juma telah menyiringkan dalam ajaran dan keyakinan beragama Islam dan juga kolaborasi dengan ajaran Kristen, khususnya mungkin Katolik. Dalam pemahaman saya yang begitu dangkal, begitu kecil, saya sharing dengan Abang Juma yang mungkin level dan pemahamannya lebih bagus. Tapi saya secara pribadi jauh lebih bagus mempelajari daripada memfitnah, mengolok dan menjelekkan satu sama lain. Saya lebih bagus mendengar, melihat dan merenungkan tentang hidup seperti yang disampaikan oleh Abang Juma pada malam hari ini. Terima kasih banyak Abang. Terima kasih. Saya Sama-sama, salut Bang. dengan program ini. Saya mau diskusi itu seperti ini, dingin, saling mendengar, saling menyimak satu sama lain. Karena begini, Abang Juma dengan saya sama-sama sebagai manusia. Tidak pernah Abang Juma lebih sempurna atau saya lebih sempurna. Yang sempurna hanya Allah yang menjadi sumber kehidupan antara Abang Juma dengan saya. Terima kasih banyak Abang Juma yang telah memberikan edukasi yang bagus dan baik menurut pribadi saya. Kasih, Tidak Bang. melihat tappingan di bawah yang tidak, yang mengolok, itu persoalan pribadi ya Bang. Karena kecemburuan sosial ketika kita mendengarkan satu sama lain itu jauh lebih bagus daripada kita mengfitnah satu sama lain. Terima kasih ya Bang. Makasih ya Bang, Salam, saya juga makasih. toleransi dan salam kompak. Semangat terus Abang Juma ya. Selamat Sama-sama, malam. Bang. Sama. Saya Ya. mohon pamit karena Makasih Bang. baterai saya habis lagi 1%. Nanti saya akan ikuti lagi kemudian hari. Terima Ya, kasih. makasih, Selamat Bang. malam. Makasih. Saya Salam. boleh mohon izin? Ya, selamat malam. Terima kasih banyak. Makasih Abang. Terima kasih sehat banyak. terus Bang, sehat-sehat. Oke, Ya, makasih. baik Abang. Terima kasih. Selamat. Iya. Lobet HP-nya. Nah, itulah kita bilang Islam itu tergantung. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Itu perintah Allah itu dalam Al-Qur'an. Masya Allah, barakallah. Bang Sul, syukran. Bang, bangun bang. Kita udah nyampe nih, udah kota bang. Cepat bang, pakai lipstiknya bang. Udah sampai kota kita. Iya, teman-teman, akun sahabat Bang Suma ini di follow ya. Ini yang asli, jangan follow yang di sebelah yang minta koin. Coba lihat, kita nggak minta koin. Coba lihat saudara-saudara Muslim. Di sebelah ku tengok itu dimaki-makinya orangnya, dimaki-maki. Ini katanya Islam kismin kata dia. Coba buktikan kalau kalian kaya kata dia. Kirim ini, dia kayak gituin. Jadi di follow akun ini supaya tidak dikibulin sama akun bodong itu. Tunggu ya, ntar ya bang ya.
Aku bikin tema potongan video, simak 2 online. Itulah kalau tidak admin kan. Masak sendiri, tidur pun sendiri. Oke, sip. Meluncur akunnya 2 jam lebih. Selamat malam saudara Nani Adam. Gimana kabar saya malam ini? Halo. 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 Cek. Bang Handi ada nggak di bawah? Beliau ada nggak? Halo teman-teman, silakan minta permintaan lagi. Saudaraku yang non muslim, mari kita diskusi seperti tadi. Itu lebih bagus diskusinya, saling mendengarkan, bukan begitu naik langsung maki-maki, mau membun-bun. Di mana alamatmu, kau tinggal di mana, bla 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 bla. Ayo silakan bang, naik. Santai aja kita, diskusi kayak tadi tuh bagus. Ya, akun sahabat Suma ini di follow ya teman-teman sekalian, di follow, biar kalian tidak masuk ke komal yang pelusuh, yang palsu. Saudara Tony, apa kabar? Halo. Halo. Selamat malam. Ahmad Rifai Sukran, Arema. Mantap dari Toraja Nyima. Makasih Benteng Mus. Apra kareba samune. Purasya kora kamindio. Ya. Malam bang. Kepencet bang. Oh. Bang. Sorry mengganggu tidurnya. Lanjut tidurnya bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, bos. Ini teman-teman yang ada di YouTube juga yang jadi pelanggan, luar biasa ya. Masya Allah, kalian istimewa betul-betul. Luar biasa teman-teman kita ini. Bang Handi, saat sini dulu. Andi sudah tidur. Sudah. Kemarin dimakan aku juga. Oke. Telur dada. Ada pokoknya tidak. Kasih ada kuah. Weh, kesini kak. Halo, Bang Andi, sorry Bang Andi. Saya di bawah aja dari tadi. Di sini Maki. Asik kali itu bapak-bapak itu. Iya, mudah-mudahan Bang Andi kita jadikan beliau contoh untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lain, bahwa ternyata bisa loh diskusi dua agama ini untuk saling mengisi satu sama yang lain. Ketika kemudian diskusi itu dibangun tanpa rasa kebencian, rupa-rupanya
Bisa. Saudara-saudara kita dari non muslim bisa. Kalau kami ikut warna karena perintah di dalam Al-Qur'an kami itu berdebat dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dan ada dikatakan fajadilhum bil hasanah. Jadi perintahnya itu adalah berdebatlah mereka dengan baik pula, kan gitu perintahnya. Jadi kalau misalnya ada keadaan yang Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga ada perintah illal ladzina zalamu minkum. Jadi orang-orang zalim di antara mereka juga boleh. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Selamat malam. Teman-teman di Kerung-Kerung hadir. Bekasi, Sapo, Sore Batang. Salam sama yang lain. Bisanya kita diskusi baik-baik kan ya? Bisa. Bisa banget. Bisa banget. Iya, saudara kita yang ekstra ini Bang Hendi, ada yang mau disampaikan mungkin. Silakan Bang. Ya, silakan yang muslim baru naik tadi, Pak Arman sama Pak Ekstra, silakan. Assalamualaikum Bang Zuma dari Medan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Iya Bang. Halo. 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 Assalamualaikum Bang Zuma. Silakan Bang yang naik dulu, selesaikan dulu omongannya apa baru naikkan lagi Kristen. Biar diskusi lancar. Silakan Bang Edison sama Pak Esra Jos. Iya, langsung aja kalau gitu ke Bang Zuma aja. Siap. Ya, makasih Bang Zuma, sehat selalu. Iya, amin, makasih. Doa yang sama. Semoga Bang Zuma selalu dilindungi Allah, amin. 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 Ada orang rapang di bawah menonton. Huh? Ini orang Toraja, temanku ini. Benteng Muslim kah? Polewali Mandar. Gimana teman-teman yang ada di Polewali Mandar, sudah kondusif di sana? Ini Bang, saya mau bertanya. Kenapa banyak kali banget di dalam TikTok ini, tiap-tiap apa ada dalam TikTok ini banyak. Tapi ini yang ngomong kecil. Banyak kali live di dalam TikTok ini masalah perdebatan agama kita sama agama Kristen. Itu saja yang sering saya lihat di dalam live ini. Sering ya? Iya. Kenapa di TikTok sering terjadi pendiskusian antara Islam sama dan Kristen? Iya, itu saja kadang yang saya lihat menjadi perdebatan. Iya. Karena gini, agama Kristen itu Waalaikumsalam. Agama Kristen itu memiliki amanat agung, yaitu perintah untuk menyampaikan Bible atau yang mereka sebut Injil kepada seluruh makhluk termasuk kepada umat Islam. Dan ada perintah menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut yang mereka saudara kita sebut Yesus Kristus. Termasuk kita umat Islam menjadi sasarannya. Karena seluruh bangsa harus dijadikan sebagai pengikutnya. Nah, dalam menyikapi itu Bang, sebagai Muslim apa yang Anda lakukan? Kalau ada perintah untuk mengkristenkan seluruh bangsa dan melakukan penginjilan di dalam rumah-rumah kita yang umat Islam ini misalnya, itu yang Anda lakukan apa? Diam, tidur, ke sawah, kebun, atau gimana? Paling saya menyikapi janganlah saling sindir menyindir masalah agama kita yang Muslim, ya kan? Saya orang Muslim. Iya. Paling tidak suka kadang mendengar orang kita Muslim ini terlalu dicomohkan. Memang jujur secara pribadi ya mendidih juga lah darah kita kan mendengar orang kita Muslim kayak seperti dicomohkan. Iya.
Iya, itu kalau sesama muslim dicemuhkan aja kita tidak terima, gimana kalau Tuhan kita yang dihinakan dan Nabi kita? Iya, disitulah kadang saya Nabi kita, Tuhan kita. Sedangkan kita kan sebagai muslim itu kan kita berpedoman dari kitab Al-Quran. Iya, betul. Maka perintahnya dalam Al-Quran harus diikuti. Perintahnya gini. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman itu saling menyayangi, saling mencintai satu sama lain, dan mereka kemudian tegas kepada orang-orang kafir. Maksudnya tegas dalam hal orang-orang kafir yang membenci, yang menyerang kemudian akidah. Tapi kalau saudara-saudara kita yang tidak melakukan hal tersebut, kita harus saling melindungi satu sama lain. Itu kaidah dalam Islam. Baru-baru ini tadi Bang, saya adalah berdebat juga sama Mbak Kana, namanya Mbak Kana itu. Dia yang hari-hari live di TikTok ini kan. Cuma yang pakai jilbab. Yang tidak dapat saya menjawab, dia tentang bertanyakan kepada kita, agama kita, kalau betul katanya Allah kamu itu yang menciptakan, tunjukkan kata kekuasaan Allahmu itu kepada kami. Oke. Kuasa apa yang dikehendakinya? Turun ke bumi, lahir, keluar dari belahan paha ibu, lalu kemudian disunat, lalu kemudian besar, lalu membangkitkan orang mati. Itu yang dimaksud kuasa Tuhan. Itu bukan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu adalah menjaga eksistensi perjalanan hidup alam semesta. Dia yang menjaga siang, dia menjaga malam, dia yang mengatur kemudian suhu, dia mengatur kemudian tanaman, dia mengatur ikan di lautan, kemudian burung di atas udara. Dan bagaimana mungkin kita mau menunjukkan kuasa Tuhan itu dengan memperlihatkan satu kelemahan? Tidak mungkin. Untuk membuktikan bahwa ada pencipta langit dan bumi, ya cukup melihat alam semesta ini. Makanya umat Islam itu tidak menyembah objek. Umat Islam itu tidak, coba lihat di masjid, tidak ada itu gambar Tuhannya, tidak ada patung Tuhannya. Karena umat Islam itu menyembah hakikat pencipta alam semesta yang meliputi segala hal. Contoh saya, ketika saya beribadah, Allahu Akbar, pencipta saya mendengarkan, pencipta saya mengetahui saya sedang beribadah kepada Dia. Tapi kalau Tuhan manusia, Tuhannya misalnya pohon atau misalnya batu, mau sampai robek mulutnya pun Tuhannya tidak mendengarkan. Nah, itu bukan Tuhan, tapi sesuatu yang dianggap Tuhan. Begitu Bang. Halo, selamat malam. Selamat malam saudara Deron. Dari sekte mana? Saya dari Jakarta, Bang. Iya, agama mana Bang? Maksud Katolik atau Protestan? Islam. Oh, Islam. Iya. Ada yang ingin disampaikan mungkin? Ya, yang mau saya sampaikan sih, saya berterima kasih banget sih sama Bang Zuma. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selama kisruh-kisruh tentang lintas agama di TikTok ini, saya juga merasa geram. Apa ya, nggak bisa diutarakan lah. Pokoknya udah luar biasa. Selama ada Bang Zuma, alhamdulillah terobati hati saya, Bang. Terima kasih banyak Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Itu aja Bang Zuma ya, sehat selalu Bang. Oke, makasih saudara Deron. Sehat selalu ya Bang ya. Ya, amin. Terima kasih Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma ya, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat selalu. Amin. Halo saudara Maha Dandut, dari sekte mana? Jangan kau bikin kacau di sini ya. Jangan cari masalah ya. Bang, Dewa, tap layar ini kenapa jadi kirim permintaan? Turunkan aja. Abang lagi ada 2 hari. Kapan kita ke Malaysia? Nanti ya Bang ya, dikabarin sama Dewa ya. Oke. Pokoknya jadi Bang, jadi. Oke, sip. Ya, siap.
Saudara Ricardo Situmorang, selamat malam bang. Bang, turunkan aja bang, turunkan bang. Kamu di mana? Ini kan abang lagi H2H, Dewa lagi tap-tap layar. Atau di sini aja, kamu di sini aja. Kalau mau di sini aja. Ya udah ya. Baik. Ricardo Situmorang. Ini yang putus-putus suaranya siapa ya? Masya Allah. Ricardo lagi operasi. Waalaikum. Ricardo Situmorang. Halo. Halo. Malas saya. Wajahku timbun na bang hindi na lang mabicara kasi tersiksa eh. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kereba Ini bos. mau nanya Bang, ini kan kemarin saya kan naik di di komalnya sahabat Bang Erdi yang kemarin kita sempat berbincang juga nih sama Bang Juma. Terus. Nah, ini mau nanya Bang, kemarin itu ada inisiatif dan kemudian udah sharing juga tuh sama sahabat Bang Erdi, akun sahabat Bang Erdi, untuk kan kemarin saya belajar Bible juga tuh Bang, untuk menyangkal bahwasanya di tempat saya ini kan masih banyak tuh mayoritas Kristen tuh di Medan nih Bang. Iya. Jadi terus saya nggak sanggup untuk mempelajarin Bible itu tadi. Jadi saya punya inisiatif untuk mengedukasi itu dengan melalui Quran kita Bang, ayat-ayat Al-Quran gitu kan. Jadi contohnya seperti ini. Saya buka kamera aja ya Bang. Ini mau silakan aja nih untuk Bang. Jadi seperti ini, saya sudah merangkai ini Bang. Di sini saya tuliskan dalam apa nih? Awalnya saya untuk mengenalkan mereka itu dalam Islam itu nggak usah dengan kali, cara Bang. saya memperkenalkan. Bang, itu kan apa namanya ya, rahasia Anda gitu loh. Enggak, bukan sebuah rahasia sih Bang, cuma gimana ya, udah ya. sebatas ayat-ayat Al-Quran aja yang saya gimana Bang? Gimana Bang Andi? Ya terus belajar, berjuang, semangat, itu aja Bang. Oh ya, makanya saya ini mohon bimbingannya gitu Bang. Nah, jadi saya itu memperkenalkan Islam itu dengan mereka itu dengan cara saya memperkenalkan diri mereka dengan diri mereka sendiri gitu dulu. Contohnya seperti manusia kan, penciptaan manusia, untuk mengenal manusia di saat mulai dalam kandungan. Manusia dalam kandungan itu kan di Quran surah 76 ayat 1, kemudian Quran surah 23 ayat 115 gitu. Cara saya untuk memperkenalkan Islam itu dengan cara seperti itu. Menurut Bang Juma bagaimana? Iya, itu udah betul itu. Itu metode yang udah betul. Cuman masalahnya gini. Jangan sampai kita mengikuti cara-cara mereka. Mengajarkan Al-Quran kepada orang yang beda akidah pada momen yang tidak tepat. Mereka tidak menginginkan. Mereka sudah punya agama, mereka sudah punya keyakinan. Tiba-tiba kita datang menawarkan, kecuali mereka yang minta untuk berdialog, mereka yang minta untuk berdiskusi. Tapi kalau mereka lagi tidak bertanya tentang Islam, tidak sedang ingin berdiskusi dengan Islam, tidak sedang ingin berdialog tentang Islam, lantas kita datang membawa dalil-dalil Quran, itu juga tidak dibenarkan itu. Enggak, maksudnya gini Bang, alhamdulillah saya kecuali memang dalam ranah dialog. Iya, karena dialog Bang. Contohnya nih. Oh iya. Saya itu kan lagi apa Bang? Saya dagang tuh kan di pasar gitu kan Bang. Banyak tuh pedagang itu yang dari non Muslim. Jadi ketika dia melihat saya cara dagang itu tadi, ya alhamdulillah saya menerapkan bagaimana dicontohkan baginda Rasulullah kan gitu. Jadi dia pertanyakan itu. Jadi dia mempertanyakan tentang keislaman kepada saya. Jadi saya bingung tuh untuk
menjawab-jawabnya. Jadi iya. Itu baru betul. Metode itu bagus. Mumpung ada yang mau bertanya, kesempatan kita untuk melakukan pengajaran tentang Al-Quran kepada mereka. Nanti sembari pelajari Bible. Jadi kalau dikatakan bertanya, apakah Tuhanmu itu satu atau dua, sampaikan bahwa ternyata Tuhan itu memang satu. Di dalam kitab Anda juga dikatakan satu. Tapi kenapa kemudian kalian kok jadi berubah gitu? Berubah itu maksudnya kok jadi ada 3 pribadi. Yang tadinya sebelum ada Kristen, orang Yahudi cuma satu doang. Gitu Bang. Ya siap. Jadi dari metode yang setelah saya terapkan ini, alhamdulillah telah 6 orang yang sudah mu'alaf Bang. Wah, Masya Allah, Subhanallah. Di Medan daerah mana Bang ini? Labuhan Batu Utara Bang. Labuan Batu. Labuhan Batu. Daerah mana itu? Manado. Di Sumatera Utara Bang. Oh, Sumatera Utara. Berarti Medan ya? Siap. Oke, sip. Oke, terima kasih Bang atas apa. Oke, sip. Lanjutkan, teruskan perjuangan ya. Dalami betul-betul. Bang. Siap. Selamat berjuang. Siap Bang. Mohon diizin diturunkan Bang. Siap. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mah Bang Juma cuma bisa ngasih semangat aja. Semoga tebarkan terus kebenarannya Bang Juma, terus tebarkan kebenarannya. Siap. Ya, terima kasih Bang Juma. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diturunin Bang Juma. Siap, sabar ya. Halo. Halo. Selamat malam, Bang. Dari sekte mana? Katolik, Protestan? Kristen Protestan. Protestan. Oke. Bisa diskusi, bisa buka kamera? Halo? Iya. Bisa buka kameranya, Bang? Bentar ya, Bang. Kameranya bisa dibuka. Halo saudara, namanya siapa? Rian? Iya, Rian. Tapi ada Hasannya kok, apa bisa pakai Hasan? Iya, itu memang marga, Bang. Oh, marga. Hasan. Marga mana ini, Bang? Saya dari Maluku Utara, Bang. Oh, iya, betul. Cuma Bang, ini saya sudah coba-coba kameranya nggak bisa dibuka, Bang. Gitu? Iya. Kalau bisa emangnya ya? Nggak tahu ini karena kenapa nih, Bang. Pengikutnya udah berapa nggak ya, apa-apa, Bang, kalau diskusi kayak ini maksudnya nggak aktifin kamera, Bang. Oh, oke. Itu kan sudah ada foto saya juga kan, Bang? Ya, ini ada materi yang mau diperbincangkan. Bang Handi, monitor Bang Handi, Bang Dewa. Iya Bang. Bisa diskusi sebentar sama teman kita ini? Boleh. Mainkan Pak. Diskusi dulu Pak. Iya. Siap. Saya mau masak air dulu ya. Sebentar aja. Pantun dulu dong. Masak air. Masak air. Ya, silakan. Ya, Pak Desain, tema apa yang dikuasai sama Bang Desan? Ya, maksudnya ini kan judul dari yang sudah Abang Zuma tampilkan, yang siapa yang keluar dari kubur. Maksudnya Abang kan tadi juga saya sudah menyimak penjelasan Abang Zuma dengan sahabat tadi yang sudah naik sebelumnya, Bang. Nah, di sini
untuk pertanyaan ini, ya saya sebagai Kristen Abang, ya tentunya saya menjawab bahwa yang bukan keluar dari kubur, tapi sebenarnya itu dikatakan adalah kebangkitan, bangkit. Saya mau klarifikasi itu, Bang. Jadi maksudnya saya mau bertanya ke Abang Edis, maksudnya dengan judul itu, berarti Abang maksudnya tidak mengakui bahwa kalau kami sebagai Kristen mengakui Yesus sebagai Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Nah, kalau dari judul ini berarti kan menurut Abang Yesus itu tidak bangkit kan? Kesannya kan begitu. Jadi dalilnya apa, Bang? Begini, Bang. Oh, ke Bang Juma, ke Bang Juma, Bang. Silakan. Jadi yang bangkit itu memang Yesus. Udah benar itu. Yang bangkit dari kubur Yesus. Tapi itu terindikasi bukan anak Maria. Dalilnya di mana, Bang? Dalilnya di mana? Dalilnya di Galatia 3 nomor 13. Oke, baik, saya baca dulu ya, Bang. Iya. Galatia berapa, Bang? 3 nomor 13. Ya, oke, Bang, saya sudah baca, saya sudah temukan. Di sini kan, kalau menurut, kalau saya baca, Bang, saya baca ya. Siap. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya. Itu siapa itu, Bang? Kristus kan, Bang? Bukan, Bang. Kristus. Kristus telah menebus kita. Iya kan? Iya, betul, Bang. Nah, Yesus berkata di dalam Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kalau itu Yesus mengatakan ada Kristus palsu penyesat. Dan kalau Anda mengatakan itu adalah Yesus, apa alasannya dan dari mana Paulus tahu kalau Yesus ini dikutuk? Dari mana Paulus tahu kalau Yesus ini adalah orang yang dikutuk? Di mana itu, Bang? Maksud terdapat di mana, Bang? Maksud di ayat mana itu? Itu tadi Galatia. Terkutuklah. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau Kristus itu terkutuk? Siapa yang ngajarin? Ilmu dari mana? Sedangkan Tuhan mengatakan kepada Bani Israel, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tuhan berkenan kepada Yesus. Lalu ilmu dari mana Paulus temukan sampai dia mengatakan Kristus terkutuk? Kalau Kristus yang dimaksud di sini palsu, sah-sah saja. Karena Kristus palsu itu kan memang simbolisis. Tapi kalau dikatakan anak Maria, apa alasannya? Di mana ilmunya? Paulus yang ngajarin bahwa Kristus itu telah terkutuk, itu ilmu dari mana? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan kutuk. Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Bukankah Yesus itu adalah orang yang diberkati, orang yang dimuliakan sebelum dunia ada, dia sudah dimuliakan oleh Tuhan. Terus Paulus yang ngajarin Paulus kalau Kristus ini adalah terkutuk, itu siapa? Kalau dia anak Maria. Kalau anak Maria tidak mungkin. Tapi kalau iblis yang dibilang terkutuk, ya itu sudah betul. Hanya ada dua kandidat,
Kristus asli atau Kristus palsu yang terkutuk. Kalau Kristus asli itu mustahil. Tidak ada alasan untuk membuat Yesus anak Maria terkutuk. Apa salahnya? Tapi kalau iblis yang terkutuk, memang betul dari sejak Taman Eden dia sudah terkutuk. Tapi kalau dipaksakan itu adalah Kristus anak Maria, maka muncul pertanyaan, apa dan bagaimana Yesus sampai kemudian Paulus mengatakan dia terkutuk? Apa alasannya Paulus mengatakan Yesus anak Maria terkutuk? Siapa yang ngajarin? Silakan. Oke bang. Jadi begini, ini peristiwa penyalipan itu kan sebagai lambang ya bang, sebagai lambang. Jadi kalau kepercayaan saya, yang saya ketahui bang, yang saya tahu itu Yesus mati itu untuk menebus dosa kan, sudah untuk menebus dosa. Nah, jadi dia bangkit itu kan kayak mati dalam dosa, dan bangkit itu berarti kayak Tuhan Yesus saja bisa mengalahkan maut. Berarti dia bisa mengalahkan hukum dosa. Jadi peristiwa kalau Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan Yesus itu yang di kayu salib terkutuk, ya memang terkutuk bang, terkutuk ya maksudnya, karena yang terkutuk itu dosa maksudnya artinya bang, artinya karena peristiwa penyaliban itu kayak kan peristiwa penebusan. Nah, jadi klimaksnya kan di kebangkitan bang. Udah? Iya. Yang saya tanya itu bang, dari mana Paulus tahu kalau Kristus ini mati dengan jalan kutuk? Sementara Yesus kan udah jelas manusia mulia. Yohanes 17, Yesus mengatakan, ya Bapa, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kok jadi terkutuk? Lagian Paulus dapat ilmu itu dari mana? Siapa yang mengajarin Paulus kalau Yesus ini terkutuk? Dan ilmu apa yang dipakainya untuk mendudukkan Yesus ini sebagai manusia terkutuk? Itu loh pertanyaan. Dan itu harus kemudian diselesaikan oleh saudara Kristen. Kenapa? Kalau tidak ada alasan yang akurat kemudian sampai diimani bahwa Yesus itu betul-betul dikutuk dengan jalan terkutuk, lalu bagaimana pertanggungjawabannya nanti kepada Yesus? Karena di situ dikatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. Siapa yang dimaksud? Yesus. Dari mana Paulus tahu? Dan kenapa Kristen tidak mau tahu? Kenapa Kristen menerima begitu saja? Karena ada iming-iming penebusan dosa. Bisa jadi karena mereka merasa banyak dosa. Nah ini bagus nih, kesempatan nih, ada yang nebus dosa kita. Tapi permasalahannya sekarang, di mana Paulus mendapatkan ilmu? Kitab mana yang Paulus baca? Nabi mana yang datang kepadanya? Tuhan yang mana yang mengajarkan dirinya bahwa Yesus orang yang dimuliakan Tuhan itu mati dengan jalan mengenaskan, yaitu terkutuk? Ada ilmu yang bisa kami pelajari? Kitab apa? Di mana itu? Orang dikutuk adalah orang benar, orang dikutuk adalah orang mulia, orang dikutuk adalah jalan menuju kepada Tuhan. Di mana itu bisa kami temukan? Tidak ada. Langsung aja muncul dari ajaran Yesus karena mendapatkan pengaruh dari makhluk yang keluar dari kubur tersebut. Maka muncul pertanyaan, dan pertanyaan itu harus dipertanggungjawabkan, harus dijawab oleh saudaraku Kristen. Kenapa saya mengatakan begitu? Tidak cukupkah dengan hanya satu Tuhan? Kenapa mesti harus ada Tuhan lagi yang keluar dari kubur? Tidak cukupkah dengan hanya satu Tuhan? Kenapa ada lagi Tuhan yang dalam rupa bentuk berupa merpati? Bukankah orang Yahudi, bukankah Adam, bukankah Abraham, bukankah Musa, bukankah Daud, Harun, semuanya masing-masing punya satu Tuhan saja? Kenapa harus ada penambahan-penambahan makhluk yang keluar dari kubur juga sebagai Tuhan, burung merpati juga sebagai Tuhan? Kenapa harus kayak begitu?
Pertanyaan-pertanyaan ini wajib hukumnya dijawab oleh saudaraku Kristen. Kenapa? Karena agama Kristen diberitakan untuk diajarkan kepada seluruh manusia termasuk Islam. Begitu saudara. Saya hanya berkata, alangkah busuknya kemudian hati ini, alangkah kurang ajarnya mulutnya Bang Suma kalau sampai berani mengatakan Yesus anak Maria manusia suci itu adalah mati dalam keadaan terkutuk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Saya berlindung kepada Allah dari ucapan sedemikian itu. Tapi kalau dikatakan yang terkutuk itu adalah iblis, yes, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan iblis yang terkutuk. Nah, kalau iblis ya berani aku katakan itu. Tapi kalau anak Maria, wow, nggak berani aku, nggak berani. Nggak ada dalam pikiranku sebagai Muslim bisa mengucap ucapan kutukan terhadap manusia mulia. Nggak ada. Meskipun saya bukan umatnya. Nah, sekarang Anda mengaku umatnya, tapi kok gampang. Dosa kami ditebus dengan jalan Dia di atas salib, mati dengan jalan terkutuk. Di mana? Di mana konsepnya Tuhan menebus dosa dengan mencari kambing-kambing yang dikutuk, dengan mengambil domba-domba yang mati dikutuk? Semua domba, semua kambing, semua sapi, semua lembu yang dipakai oleh orang Yahudi menebus dosa mereka, tidak ada domba yang terkutuk, tidak ada sapi yang terkutuk, tidak ada domba yang kambing yang terkutuk. Giliran Paulus, mereka menebus dosa dengan menggunakan orang yang mati dengan jalan terkutuk di atas salib. Saya sebagai Muslim wajib hukumnya bertanya. Kenapa? Punya hak bertanya maksudnya. Dan saya juga punya hak untuk mendengarkan jawaban. Kenapa? Karena agama Kristen itu agama yang diwajibkan untuk diajarkan kepada seluruh manusia termasuk kami Muslim. Silakan saudara. Oke, saya jawab Bang. Ya. Jadi keterangannya itu ada di ayat sebelumnya Bang, ada di ayat sebelumnya. Yang tadi Galatia 3 tadi ayat yang ke-10. Oke. Pada nomor yang ke-10. Saya baca Bang, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Nah, terkutuk orang yang tidak setia melakukan hukum Taurat Bang. Jadi makna dari tadi yang bilang terkutuk di kayu salib itu adalah perbuatan orang yang tidak melakukan atau tidak melaksanakan hukum Taurat Abang. Makanya tadi saya bilang bahwa karya penebusan itu kan menebus dosa-dosa manusia. Orang yang tidak berlaku setia, tidak menjalankan hukum Taurat, itulah yang disalibkan sebenarnya Bang. Makna pengorbanan salib kan itu Bang. Kematian Yesus kan itu penebusan. Tadi kan Abang sudah bilang bahwa penebusan. Nah, saya jawab bahwa penebusan yang dimaksudkan oleh Paulus itu di atas kayu salib itulah melambangkan bahwa Tuhan Yesus disalibkan, mati di kayu salib itu untuk menebus dosa manusia. Nah, dosa manusia itu adalah orang-orang yang tidak mau melakukan hukum Taurat, itu maknanya Bang. Oke. Saudara, pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Paulus kalau Yesus itu mati dengan jalan terkutuk di atas salib untuk dosa-dosa manusia? Bukankah Galatia menceritakan bahwa Kristus mati dari kutuk hukum dosa? Maksudnya dia menebus dari kutuk Torah. Dan bukankah Torah itu hanya milik kepunyaan Bani Israel? Anda sebagai seorang Kristen, bukan sebagai seorang Yahudi, ketika ada perintah dalam kitabnya orang Yahudi Imamat 11, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Anda sebagai seorang Kristen makan babi, apakah Anda berdosa? Enggak dosa kan? Karena perintah jangan makan babi bukan untuk Anda. Lalu buat apa Yesus mati untuk Anda? Mana nasinya? Mana? Kok jadi mana nasinya?
Kamu mengganggu aja. Mana dalilnya gitu loh? Di mana kemudian ada penebusan dosa dengan menggunakan manusia? Dari mana Paulus temukan ilmu ini? Siapa yang mengajarkan Paulus ilmu seperti itu? Orang-orang Yahudi, bahkan Yesus nih di dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Apa itu? Hewan. Nah, ketika ada perintah jangan kau makan babi, apakah itu mengikat Kristen? Tidak kan? Ketika ada perintah itu hanya untuk Bani Israel, tidak berlaku untuk Kristen. Jadi buat apa Yesus mati menebus kalian dari hukum Torah, sedangkan hukum Torah itu bukan hukum kalian? Kan tidak nyambung. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yesus mati untuk orang Kristen. Gimana ceritanya? Padahal dalam Galatia 4 nomor 5, Yesus menebus manusia yang takluk di bawah hukum Torah. Nah itu berarti Yesus itu hanya menebus orang Yahudi yang takluk di bawah hukum Torah. Apakah orang Kristen takluk di hukum Torah? Kenapa bisa? Hukum Torah itu bukan untuk orang Kristen. Seperti itu, Bang. Jadi pertanyaan saya masih saya pertanyakan, dari mana Paulus terima ilmu kalau Yesus anak Maria itu terkutuk dengan jalan mati terkutuk? Kalau iblis, saya setuju. Paulus betul, iblis memang terkutuk. Tapi kalau Yesus anak Maria disebut terkutuk, saya tidak terima, karena tidak ada dalilnya Tuhan mengutuk Yesus. Tuhan Yesus itu manusia yang dikasihi, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia, khususnya bagi Bani Israel. Silakan jawab pertanyaan saya, Bang. Silakan. Oke Bang. Silakan. Oh jadi masuk abang kan tidak terima kalau yang disebut Paulus itu terkutuk di kayu salib itu adalah Yesus anak Maria. Yesus kan, Yesus atau anak Maria. Ya. Tapi kalau iblis yang nyamar-nyamar Yesus dan mati terkutuk, saya terima, memang iblis tempatnya terkutuk. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Jadi kalau Paulus mengatakan itulah Yesus yang mati di atas tiang salib, ya harus dijelaskan lagi, harus ditelaah lagi apakah itu asli atau itu adalah penyesat yang datang pura-pura memakai nama Yesus Kristus. Karena Yesus anak Maria mustahile ada jalan untuk dia mati terkutuk. Mustahile, nggak ada jalan itu. Kalaupun ada jalan, Paulus harus menjelaskan. Kalaupun kita tidak ketemu Paulus, minimal Bible ini yang menjelaskan di mana orang benar bisa mati terkutuk di Bible ini. Ini perjanjian lama kitabnya Yahudi dan perjanjian baru kitabnya Kristen digabung menjadi satu. Di mana di dalam perjanjian lama manusia dikutuk, manusia benar dikutuk? Di mana itu? Tidak ada Bang, tapi kan manusia itu orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Nah, itulah yang terkutuk Bang. Nah, betul itu. Orang yang tidak melakukan Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Betul? Iya. Orang yang dimaksud di sini siapa? Bani Israel kan? Bukan kita. Jadi kalau Yesus mati menebus hukum Taurat, untuk siapa? Ya untuk yang punya kitab dong, bukan kita. Jadi maksud Paulus ini apa? Kok jadi hancur kayak begitu?
Bahkan Galatia 4 nomor 5, Yesus menebus mereka yang takluk di bawah hukum Taurat. Berarti Paulus pun mengakui bahwa yang ditebus itu adalah yang hidup di bawah hukum Taurat. Apakah Kristen hidup di bawah hukum Taurat? Tidak. Itu hukumnya Bani Israel. Cuman diambil terjemahannya, ditempel di sini biar dianggap kalian juga dari sana. Maka Paulus ini harus mempertanggungjawabkan kalimatnya. Dari mana kamu tahu? Siapa yang ngajarin kamu? Kalau Yesus itu mati dengan jalan terkutuk, yang ngajarin siapa? Sekarang kalau Elohim pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Nabi Musa ditanya, berarti yang menjawab Bible. Kalau kami Al-Quran. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, adakah engkau mengutuk utusanmu? Apa jawabannya? Cari, ada enggak? Tidak ada. Malah aku memuliakan, aku menjaga, aku menyertai selama-lamanya, aku melindungi, segala jalannya akan aku jaga. Aku tidak akan meninggalkan dia selama-lamanya, aku akan menggendongnya dan seterusnya. Loh, kok jadi dikutuk? Ilmu dari mana Paulus dapatkan itu? Oke Bang, saya jawab. Ya, silakan. Jadi di Galatia 3 nomor 13 tadi ya Bang. Nah, di situ kan tertulis bahwa terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Nah, di situ kan tertulis orang, tidak tertulis bahwa Yesus. Nah, tetapi di ayat yang sesudahnya sesudahnya Yesus Kristus telah membuat ini supaya jadi seharusnya orang yang terkutuk yang berada di kayu salib, tetapi Yesus menggantikannya Bang. Itu kan karya penebusan Bang. Iya, orang yang mana? Jadi yang dimaksud harusnya orang yang Paulus. Jadi maksud Paulus itu harusnya yang disalibkan itu terkutuk, orang yang disalibkan itu adalah orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat tadi yang saya bilang di ayat sebelumnya. Berarti orang Yahudi kan? Iya. Nah, terus apa hubungannya dengan Kristen? Ya hubungannya kan maksud ini begini Bang. Kan Taurat hanya untuk Yahudi. Ya, oke. Kalau begitu, kalau Abah bilang Taurat hanya hukum oleh orang Yahudi, kan tadi ada amanat agung Bang, amanat agung. Yang dimana amanat agung itu kan bukan cuma khusus orang Yahudi saja Bang, untuk semua orang. Amanat agung beritakanlah Injil itu beda. Ini berbicara mengenai kutuk. Yang keluar dari kubur itulah yang disalib, yang dikutuk ini. Itulah yang kita. Tadi kan saya sudah jawab Bang. Jadi sebenarnya maksud dari Paulus itu sebenarnya terkutuklah orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Orang Yahudi. Iya, orang Yahudi yang pokoknya semua orang yang tidak mau melakukan hukum Taurat. Tapi di situ kan tadi saya bilang karya penebusan. Jadi seharusnya orang-orang itu yang disalibkan, tetapi digantikan oleh Yesus. Oke, sekarang dari mana Paulus mengatakan bahwa penebusan dosa itu menggunakan manusia suci? Ilmunya dari mana? Sedangkan Tuhan memerintahkan dalam Imamat 1 nomor 2, bagi orang yang melakukan dosa, penebusannya menggunakan domba, kambing, sapi, lembu, hewan ternak. Dari mana Paulus mengajar dapat ilmu bahwa dosa ditebus dengan menggunakan manusia? Tadi kutuk. Dari mana Paulus tahu kalau Yesus itu dikutuk? Yang kedua, dari mana Paulus dapatkan ilmu kalau dosa ditebus dengan menggunakan orang sebagai tumbalnya, sebagai korbannya? Itu ilmu dari mana? Adam tidak pernah, Abraham tidak pernah, Musa tidak pernah, Daud tidak pernah, Salomo tidak pernah, Yohanes Pembaptis tidak pernah, bahkan Yesus sendiri tidak pernah. Lalu Paulus ini dapat ilmu dari mana? Dari nubuat Bang, nubuat sebelumnya, maksudnya nubuat yang para nabi di kitab Taurat. Saudara, tahu nggak siapa yang ingin menyalibkan kemudian Yesus? Bukan Paulus.
Ya begini Bang, Tuhan Dari mana kemudian Paulus tahu kalau itu nubuat dari Torah? Dan dari mana Anda tahu kalau itu nubuat dari Torah? Sedangkan imam kepala mahkamah agama orang Farisi, ahli Taurat, imam Kayapas, imam besar, membunuh Yesus itu bukan karena ada nubuat. Padahal mereka adalah ahli kitab. Kenapa Anda yang bukan ahli kitab justru Anda mengatakan itu sudah dibuatkan? Sedangkan mereka untuk membunuh Yesus, mereka harus berbohong, mereka harus bersaksi dusta, mereka harus bikin tipu muslihat, bahkan iblis harus turut serta bekerja sama. Kalau memang sudah dibuatkan, lalu kenapa Imam Kayapas bernubuat lagi? Yesus, maka imam besar Kayapas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa kita, bangsa Israel. Kenapa harus bernubuat kalau sudah ada nubuat dari kitab terdahulu? Itu hanya sangkaan Anda saja untuk melegalkan kematian orang benar. Atau jangan-jangan yang dibunuh ini adalah penyesat, yang mengajarkan juga adalah penyesat, dan yang menerima juga adalah penyesat, dan kemudian kalian memiliki amanat agung untuk menyesatkan. Apakah tidak seperti itu adanya? Karena sebelumnya tidak ada yang mengajarkan berkorban menggunakan manusia, tidak ada yang mengajarkan Tuhan menjadi manusia, tidak ada yang mengajarkan Tuhan keluar dari kubur, tidak ada yang mengajarkan kemudian babi halal, ibadah minggu, menyembah Yesus, jangan bersunat. Itu nggak ada yang mengajarkan itu. Nanti Paulus bertemu dengan makhluk yang keluar dari kubur itu baru terlihat aneh. Yesus ketika datang di tengah Bani Israel tidak dituhankan, tidak disembah, tidak mengajarkan dirinya adalah Tuhan yang nusul menjadi manusia untuk nebus dosa manusia. Itu tidak. Tapi setelah Paulus muncul dengan kedatangan makhluk yang mengaku Yesus Kristus, baru nampak pincang ajarannya. Bang Handi, Bang Dewa masih monitor? Ada Bang, monitor tadi. Isin dulu ya saudaraku di sana ya, dengan adik saya dulu ya. Bincangnya saya mau makan dulu sebentar ya. Sebentar aja ya. Boleh ya? Oke Bang, oke. Oke. Lanjut saudara, lanjut. Siap. Bang Juma nggak lama ya, Pak Disen ya. Makan paling dia kisaran 4 jam lah. Sabar aja ya, tunggu ya. Baik Pak Disen. Tadi masuk ke penyaliban itu ya Pak Disen ya. Bang, kalau misalkan toh saya berpikir secara logika ya, kita gunakan logika aja ini ya. Yang namanya salib itu kan lambang kutukan, betul tidak kira-kira? Betul. Nah, ketika yang namanya lambang kutukan itu dipergunakan sama orang-orang Kristen, atau lambang kutukan itu ditaruh di gereja, itu kira-kira pantas tidak lambang kutukan disimpan di gereja, dijadikan sebagai tempat ibadah? Lambang terkutuk kan begini Bang, kalau tidak ada karya penyaliban, bagaimana ada penebusan? Penebusan itu bukanlah ajaran dari Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan yang namanya penebusan itu melalui darah Yesus. Andaikan penebusan itu melalui darahnya Yesus, kenapa nggak pada saat Yesus disunat aja? Yesus disunat keluar darah, atau enggak pada saat Yesus jatuh aja lututnya sakit, terus dia berdarah, kan itu juga bisa. Karena yang namanya penebusan itu kan melalui darah. Sementara orang-orang Yahudi itu mereka itu penebusannya itu lewat hewan ternak. Tetapi orang-orang Kristen ini penebusannya itu bukan hewan ternak, melainkan manusia yang dimuliakan. Kembali lagi ke persoalan yang tadi Bang ya. Kita gunakan akal sehat di sini Bang. Singkirkan dulu yang namanya keimanan Abang ataupun doktrin ataupun dogma yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Sebagaimana yang kita tahu, yang namanya salib itu adalah lambang kutukan Bang. Salib lambang kutukan. Kenapa pada saat lambang kutukan itu Bang, yang jelas-jelas kita tahu itu adalah lambang kutukan, kenapa harus disimpan di rumah ibadah Bang? Kenapa harus disimpan? Oke, baik, saya jawab. Tidak pantas Bang. Baik. Saya jawab Bang. Nah, tadi kan Abang bilang bahwa orang Yahudi kan
korbannya itu kan hewan. Nah, kenapa pengorbanannya harus manusia? Kan sekarang kenapa sekarang harus manusia? Nah, kan itu Yesus itu kan melambangkan domba. Kan di zaman itu kan mereka menyembelih domba sebagai persembahan. Nah, sekarang Yesus itu menggantikan domba itu, Bang. Ya, kalau tadi karya penyaliban tadi, bagaimana dia mau menebus dosa kalau tidak disalib? Karena dosa ini tadi kan Abang sudah bilang bahwa salib itu melambangkan kutuk. Kutuk itu dosa. Kutuk itu dosa, Bang. Kutuk itu dosa, melanggar perintah Allah atau tidak melakukan hukum Taurat. Nah, itu maksud dari salib tadi yang Abang bilang itu adalah kutuk. Iya, baik. Panjang itu Bang ya. Kalau cuma darah. Abang bilang pertanyaan tadi kan, saya Bang, pertanyaan saya tadi Bang, kenapa yang jelas-jelas lambang kutukan, salib itu adalah lambang kutukan, lambang penyiksaan. Kenapa itu harus disimpan di gereja Bang? Bahkan dijadikan simbol oleh orang-orang Kristen. Kita tahu yang namanya orang terkutuk itu adanya di mana Bang? Di neraka. Kenapa sih harus disimpan di gereja gitu kan? Kenapa harus disimpan di tempat ibadah? Kenapa tidak dibuang saja gitu? Maksud saya itu seperti itu Bang. Kita menggunakan akal aja Bang. Jangan kedalil di Bang. mana, Bang? Masalahnya di mana? Itu kan cuma simbol. Apakah simbol bisa buat kita masuk neraka? Bang, tadi kan saya mengatakan ke Abang, yang namanya simbol itu adalah simbol kutukan Bang. Nah, simbol kutukan ini kenapa sih harus dipakai gitu? Kenapa yang namanya simbol kutukan ini harus disimpan di tempat ibadah? Kan ini tidak pantas. Itu satu Bang ya. Dan yang namanya simbol itu Bang, itu tempat mempermalukan Tuhan Abang loh Bang. Tadi saja Abang sudah mengatakan kalau orang-orang Yahudi itu mereka menggunakan yang namanya hewan ternak. Tetapi orang Kristen mereka menggunakan yang namanya Tuhan, dijadikan sebagai lambang domba, sebagai domba. Nah, menurut pemikiran Abang yang sehat nih Bang ya, mumpung Abang masih ini ya, kira-kira nih pantas tidak Bang? Tuhan yang Abang muliakan itu diumpamakan sama domba Bang. Domba itu binatang loh Bang. Oke Bang. Itu kan cuma begini Bang, kan di hukum maksudnya di Taurat kan hewan ya Bang bilang kan hewan kan. Nah, Yesus itu menggantikan hewan itu sebagai karya penebusan. Dan dia itu dilambangkan sebagai domba yang tak bercacat, tak bercela, Bang. Bang, kalau misalkan toh kita lari nanti bercacat bercela, saya nanti bisa menyebutkan Bang ya, apa kecacatan, apa kecelaan dan apa dosa-dosa Yesus. Saya insya Allah bisa Bang, bisa menyebutkan berdasarkan dari dalil Bang ya. Yang saya tanyakan di sini Bang, tadi saja Abang sudah mengakui bahwa yang namanya salib itu adalah lambang kutukan Bang. Lambang kutukan. Kenapa lambang kutukan itu sampai disimpan di tempat ibadah? Bahkan lambang kutukan itu sampai sekarang pun masih ada Tuhan Abang di situ Bang. Tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, ya kan, dipermalukan di dalam gereja, sampai-sampai auratnya kelihatan kemana-mana. Tuhan yang Abang banggakan diperlakukan seperti itu, dan Tuhan yang Abang banggakan itu ternyata diumpamakan dengan domba. Domba itu binatang Bang. Kira-kira nih Bang ya, menurut akal sehat Abang, pantas tidak Bang Tuhan diumpamakan sama binatang domba? Kalau orang tua Abang saya umpamakan dengan apa ya, dengan domba juga lah, dengan kambing, kira-kira Abang nerima nggak Bang kalau Tuhan Abang itu saya umpamakan dengan kambing? Kira-kira Abang nerima nggak? Itu kan cuma hanya diumpamakan Bang. Iya, maksud saya itu kalau misalkan begini, orang tua Abang, kenapa diumpamakan sebagai domba? Karena di hukum Taurat kan persembahan itu adalah hewan Bang. Jadi untuk menggantikan persembahan itu, ya Yesus yang harus disalibkan Bang. Nah, kalau Abang bilang tadi bahwa kenapa salib itu masih ada di gereja, kan? Abang bilang tadi kenapa salib masih di gereja.
Nah, tadi abang bilang kan, dan saya bilang itu hanyalah lambang, bang. Kenapa dipampang? Kalau dipampang ya tidak masalah, itu lambang supaya orang-orang Kristen itu tahu dan ingat. Maksudnya tahu bahwa lambang salib itu adalah lambang pengorbanannya Tuhan Yesus, bang. Jadi wajar saja kalau dipampang cuma simbol, bang. Iya, nggak apa-apa. Masalahnya kan nggak ada. Baik, saya tanya sekali lagi bang ya. Saya tanya sekali lagi. Ketika yang namanya Tuhan diumpamakan sama hewan domba, saya tanya ke abang, kalau misalkan orang tua abang, saya umpamakan sama kambing, kira-kira abang marah tidak bang? Saya marah kalau saya marah, bang. Begini, saya marah. Baik, kalau abang marah. Baik, siap. Nah sekarang, pengertiannya kan kira-kira menurut abang, sebentar bang, sebentar. Kira-kira menurut abang, ketika yang namanya Tuhan diumpamakan dengan hewan domba, kira-kira Tuhan marah tidak bang? Menurut abang? Kita gunakan akal sehat di sini bang ya. Abang berpikir di situ, berpikir bang, gunakan akal abang ya. Disinilah tempat yang namanya kita belajar. Kita jangan menggunakan dalil, lebih diutamakan yang namanya akal dulu bang. Kebanyakan orang-orang Kristen itu bang, kesalahan terbesar bukan pada orang yang gagal bang, tetapi pada mereka yang merasa paling benar tanpa pernah yang namanya belajar. Itulah orang-orang seperti itu. Sampai-sampai akalnya mereka matikan. Makanya di sini Dewa lebih tertarik dengan menggunakan akal, bang. Kalau misalkan akal sudah bisa difungsikan, insya Allah, bang, abang bisa berpikir. Tapi selama abang itu terbelenggu dengan yang namanya doktrin, mau sampai kapanpun juga abang tetap tidak akan menerima yang namanya kebenaran, bang. Maka dari itu, saya bertanya kepada abang, secara insting naluri abang nih ya, Tuhan abang diperlakukan seperti itu, bahkan diumpamakan dengan yang namanya binatang domba. Apakah Tuhan itu bakal marah atau tidak, bang? Bagaimana, bang? Bagaimana? Nah, di sini abang mulai berpikir ya. Alhamdulillah, abang sedang mencari jawabannya. Mesti jawab apa ini kira-kira, ya kan? Seperti itu, bang ya. Betul tidak, bang? Begini, bang, itu kan tadi kan saya sudah bilang, itu diibaratkan. Saya tidak menanyakan diibaratkan, juga bang. ada maknanya, bang. Begini, kalau abang bilang orang tua saya dia seperti hewan, itu saya tidak terima. Tapi kalau maksudnya kalau Yesus ini dia beda, bang. Itu kan dia diibaratkan. Dari mana bedanya, bang? Punya makna juga, bang. Kalau baik, dari mana menurut abang bedanya, bang? Saya pakai dalil, bang. Kata Yohanes di kitab Yohanes 1 ayat 29 saja dikatakan bahwa tahu anak domba, lihat anak domba Allah. Tahu saya, bang, itu, bang. Ya, ayat itu kebetulan itu, tahu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bang, kembali lagi. Kira-kira pantas tidak Tuhan abang marah tidak? Andaikan Tuhan itu diumpamakan dengan binatang domba, menurut abang kira-kira pantas atau tidak? Ya, gunakan di situ hati nurani, bang ya. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta itu menciptakan manusia memiliki yang namanya hati, bang. Tetapi tidak semua orang punya yang namanya nurani. Disitulah makna yang namanya hati nurani. Gunakan di situ akal abang, fungsikan akal abang di situ. Kira-kira menurut abang pantas atau tidak? Orang tua abang saja dikatakan diumpamakan dengan binatang domba, abang tidak akan pernah menerima. Bahkan abang bisa marah. Bagaimana dengan Tuhan diperlakukan seperti itu? Sependek ilmu pengetahuan kami sebagai umat Muslim, diibaratkan sebagai apa tuh? Domba, karena ada kenanya. Yang saya tanyakan, bang, kira-kira Tuhan marah tidak, bang? Saya tanyakan, bang. Manusia saja, bang. Kalau diumpamakan dengan binatang, manusia mana yang tidak marah, bang? Binatang. Manusia mana? Pasti marah manusia itu. Nah, sekarang Tuhan
diumpamakan dengan binatang domba, itu bohong bang kalau Tuhan tidak marah. Bahkan bang ya, bukan hanya Yesus saja dikatakan binatang domba, Roh Kudus Abang juga dikatakan binatang juga, alias burung merpati bang. Ini semua bang. Semua, bahkan Yesus mengatakan umat di luar Bani Israel itu dikatakan gogok bang. Jadi Tuhan Abang menghinakan orang-orang di luar Bani Israel, dan sementara Abang selaku mengaku pengikutnya, Abang pun menghinakan yang namanya Tuhannya. Jadi antara Abang dengan Tuhannya, ternyata kedua-duanya saling menghinakan satu sama yang lain bang. Coba Abang berpikir ya, berpikir aja di rumah di situ. Gunakan akal di situ, karena yang namanya akal itu harus difungsikan bang. Jangan sampai tidak difungsikan, karena kita tahu yang namanya mahkota seseorang itu adalah akalnya bang. Derajat seseorang itu adalah agamanya, dan kehormatan seseorang itu adalah budi pekertinya. Jangan pernah yang namanya ketika kita berdiskusi kita menggunakan yang namanya nafsu bang. Jangan menggunakan nafsu, tapi gunakanlah yang namanya kesabaran, karena kita tahu yang namanya nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak, sementara yang namanya sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja bang. Tadi saya sudah bertanya kepada Abang, di sini Abang sebenarnya meragukan apa yang harus saya jawab ketika Tuhan diumpamakan dengan domba. Bahkan Abang dengan tegas tadi, kalau misalkan orang tua saya dikatakan sebagai kambing, pasti saya akan marah. Bagaimana dengan Tuhan bang? Tuhan pun pasti akan marah bang. Tidak mungkin tidak marah, karena Tuhan itu sesuai di dalam dalil-dalil yang ada di dalam kitab Abang. Tuhan mengatakan Dia tidak akan pernah yang namanya berubah. Itu pernyataan dari Tuhan langsung, itu firman dari Allah langsung yang mengatakan kalau Tuhan di dalam Maliaki 3 nomor 6, bahwasanya aku Tuhan tidak akan pernah yang namanya berubah. Tidak akan pernah berubah menjadi manusia, tidak akan pernah berubah menjadi domba, tidak akan pernah menjadi apapun juga. Tuhan tetaplah Tuhan. Yesaya 46 nomor 5, dengan siapakah kamu hendak menyamakan aku, mensejajarakan aku, mengibaratkan aku, sehingga aku itu sama. Tuhan tidak mau disamakan dengan apapun juga bang. Diulangi lagi bang, ditegaskan. Bilangan 23 nomor 19, aku bahwasanya aku Tuhan, bukanlah manusia. Jelas di situ bang. Kenapa abang harus membantah ayat-ayat di dalam Bible? Ayat di dalam Bible sudah jelas, ayat di dalam Bible sudah gamblang. Sementara ayat abang tidak ikuti, saya gunakan dengan yang namanya akal. Akal pun abang tidak difungsikan sama sekali. Fungsikan akal di situ bang. Abang punya mata abang difungsikan. Saya kan sudah jawab bang tadi. Diumpamakan apa jawabannya bang? Benar. Makanya itu adalah luar biasanya Tuhan kita Yesus. Itu luar biasa. Dia bisa disamakan sebagai domba yang dibawa ke pembantaian. Maksudnya dia rela menebus dosa-dosa manusia. Tadi diumpamakan dia menjadi korban yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Oh, sudah bang. Baik, kita gunakan akal lagi bang ya. Tadi abang mengatakan dia datang itu untuk menebus yang namanya dosa. Kita juga bingung, dosa siapa yang ditebus? Kita flashback ke belakang bang. Ya. Dosa abang manusia tahu lah bang. Baik, dosa manusia, dia menebus ya, menebus. Kita tahu bang ya. Yang namanya para nabi dulu itu pernah melakukan yang namanya kesalahan bang. Bukan dosa ya, kesalahan. Nabi Adam alaihissalam kesalahannya satu bang. Dia memakan buah huldi sampai akhirnya Allah turunkan ke dunia. Allah turunkan di kaki bukit Himalaya di India. Sementara istrinya dipisahkan selama 400 tahun. Istrinya Allah pisahkan itu di Jeddah. Sementara iblis Allah turunkan di Basroh. Nabi Adam alaihissalam taubatnya sampai kurang lebih 400 tahun bang. Bayangkan bang, seorang nabi, utusan Tuhan langsung, Allah langsung yang mengutus ke dunia, ketika melakukan kesalahan, Nabi Adam alaihissalam bertobat bang. Nabi Musa alaihissalam pernah yang namanya membunuh bang. Pernah membunuh orang Mesir, sekali pukul mati. Nah, setelah Nabi Musa melakukan hal itu, Nabi Musa taubatnya sampai menangis bang.
Bagaimana bang ya? Seorang nabi, jelas-jelas seorang nabi itu utusan dari Allah, kekasihnya Allah. Mereka melakukan yang namanya kesalahan, mereka bertobat bang. Mereka bertobat. Tiba-tiba datang yang namanya penumpang gelap. Penumpang gelapnya itu adalah Kristen. Tiba-tiba dosanya sudah ditebus. Apa ini bang? Seperti itu. Nabi bang, bayangkan bang, sama bang. Nabi diangkat langsung oleh Allah, melakukan kesalahan. Mereka melakukan yang namanya pertobatan bang. Melakukan tobat mereka itu. Abang, jelas-jelas bukan siapa-siapa. Nabi bukan, apa bukan. Ngaku-ngaku sudah ditebus. Ini bukan ajaran Yesus penebusan dosa. Ini adalah ajaran dari Paulus, bukan Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan penebusan dosa. Tetapi dalilnya sudah jelas bahwa Yesus itu mengajarkan supaya kita itu bertobat. Bertobat, bertobat, bertobat. Tidak pernah sama sekali mengajarkan penebusan. Hoak itu bang, ajaran penebusan dosa itu. Abang hanya diiming-imingi dengan yang namanya surga, sementara yang mereka janjikan sebenarnya adalah neraka bang. Ya, yang namanya beragama, kita harus punya yang namanya sifat kritis bang. Jangan terlalu percaya dengan yang namanya janji-janji manis. Hoak itu bang, seperti itu. Bayangkan, ibadah seminggu sekali. Boleh melakukan apapun juga, boleh makan apapun juga. Tiba-tiba ketika meninggal, masuk ke dalam surga. Ini kan aneh. Kita umat muslim bang. Setiap hari kita sholat 5 waktu bang. Setiap hari kita sholat, ya kan? Berusaha untuk mendekatkan kepada Allah, supaya kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah nanti, kasih sayang dari Allah nanti. Apakah kita bisa dijamin langsung masuk ke surga? Mimpi bang. Salat yang kita kerjakan selama ini, puasa yang kita kerjakan selama ini, belum tentu bang bisa mengantarkan langsung masuk ke dalam surga. Berat itu bang. Itu muslim bang. Puasa kami sebulan sekali, ya kan? Udah gitu kami melakukan inilah, kami melakukan itulah, berusaha sebaik mungkin. Belum tentu kita masuk ke surga langsung bang. Nah tiba-tiba abang dengan percaya diri, penebusan dosa. Dosa sudah ditebus. Ini Yesus tidak mengajarkan bang seperti itu. Ya. Itu bukan pengajaran Yesus, itu pengajaran bapak-bapak gereja. Yang jelas Yesus mengajarkan pertobatan. Nah, begitu bang ya. Jelas di situ. Silakan abang renungkan saja di situ. Gunakan akal abang di situ bang ya. Mana ajaran yang masuk akal, mana ajaran yang akal-akalan bang. Baik. Silakan bang, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Ya, dalil abang lawan, Tadi kan akal sudah abang lawan juga. Ya, apa? Abang bilang kan ajaran penebusan itu kan ajarannya Paulus. Tidak, Bang, itu kan ada sudah dinubuatkan di hukum Taurat sebelumnya bang, tentang pengorbanan. Tentang baik, tampilkan dalilnya kalau itu nubuatan. Ayat mana yang mengatakan seperti itu bang? Kebetulan saya sudah membaca Bible itu dari Kejadian sampai Wahyu, sudah saya baca bang. Sudah saya baca semuanya. Silakan. Gimana, tampilkan dalilnya penebusan bang? Saya akan bantah juga dengan pernyataan Yesus bang. Bukan pernyataan Paulus, bukan pernyataan murid-muridnya, tapi dalil yang jelas di dalam Bible abang. Yesus sendiri yang mengatakan pertobatan, bukan yang namanya penebusan bang. Itu bang ya. Tampilkan bang dalilnya bang. Kita bahas soal penebusan dosa di dalam nubuatan. Silakan. Cari dulu bang dalilnya. Sudah ada bang. Saya mau buka ini. Baik. Konsep penebusan dosa
konsep dosa waris itu tidak ada, Bang. Tidak ada sama sekali. Ya. Sudah ketemu, Bang? Bang Juma monitor, Bang Juma? Sudah makan? Bang Juma? Di mana, Bang? Sudah? Ayat berapa? Pasal apa? Bang Juma, Bang Andi, monitor. Baik, Rian. Tadi sudah di ini ya. Apa sih? Kami sudah membahas mengenai soal akal, tetapi ternyata akal Rian tidak bisa yang namanya difungsikan. Kami membahas yang namanya dalil pun dilawan sama Rian. Jadi kita bingung, apalagi yang harus kita jadikan sebagai hujah. Kenapa? Karena Bang Desen, Bang Rian masih percaya dengan yang namanya konsep penyaliban, masih percaya dengan yang namanya Paulus. Karena kita tahu yang namanya penyaliban itu adalah manusia yang dikatakan di dalam Bible itu, mereka yang percaya akan penyaliban itu adalah kebodohan, Bang. Abang buka 1 Korintus 1 nomor 18. Sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Selama abang percaya dengan yang namanya penyaliban, abang selamanya akan BODOH, Pak. Ya, diulangi lagi di dalam 1 Korintus 1 nomor 21. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Lagi-lagi mengenai soal kebodohan, Bang. Bang Ali, monitor. Udah buka mic. Ya. Silakan. Di depan tepar itu dia. Rian ngomong. Beliau ini ternyata orang asli Kuningan, Bang Andi. Oh. Tunda. Bang. Tunda. Ya. Rian. Beliau asli Kuningan. Katanya sih tadi DM ke Dewa, asli Kuningan, ibunya Kuningan, bapaknya Tembaga, Bang Andi. Ini di belakangnya namanya Desen Rian Kabel. Cuma kabelnya diganti jadi Hasan. Hanya konsep bau sangit. Sian. Inilah bentuk-bentuk orang Islam yang ingin menghina. Rian, aku mau nanya lu Rian ya. Ini main logika kita ya. Fungsikan akal sehat. Rian, lu percaya nggak sih ada orang pernah disalib, terus dikubur 3 hari, terus dia keluar dari kubur, terus menjadi Tuhan? Masuk akal nggak tuh menurut kamu itu Rian? Masuk akal, Bang. Masuk akal. Lu semangat apa lu ngomong? Masuk akal, Bang. Saya bilang masuk akal. Masuk akalnya di gimana kira-kira tuh? Mati dulu, dikubur, terus keluar dari kubur jadi Tuhan. Masuk akalnya di mana itu? Masuk akal, Bang, kan dia mati. Di hari ketiga bangkit. Itu membuktikan selama 3 hari dia bisa melawan maut. Katanya mati bisa bangkit, Bang.
Waktu dia mati siapa? Yesus, Bang. Rian, waktu dia mati siapa yang jadi Tuhan? Ini sebentar balik beda lagi nanti pembahasannya, Bang. Kalau bertanya seperti itu. Iya kan, Tuhanmu mati 3 hari nih. Nah, siapa yang menjadi Tuhan waktu Tuhan mati 3 hari? Maksudnya pertanyaan abang ini pertanyaan logika nih. Ya makanya tadi gue bilang logika kan. Logika berdasarkan kenyataan yang kau percaya. Makanya saya minta akalmu pakai di situ berpikir gitu loh. Bisa nggak Tuhan? Makanya Bang saya bilang nanti pembahasannya akan panjang, Bang. Rian, bisa nggak? Panjang pembahasannya, Bang. Ya, bisa nggak Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan dalam sedetik? Bisa lah Tuhan, Bang. Kalau Tuhan berhenti menjadi Tuhan, siapa yang jadi Tuhan? Makanya saya bilang, Bang, kalau saya akan jawab nanti akan panjang lagi. Pendekin aja. Oke, Bang, abang kan tahu kalau kami Kristen percaya tentang Tritunggal. Oh, berarti makanya akan panjang kalau saya jawab, Bang. Makanya gak usah pertanyaan itu. Tritunggal itu berapa Tuhan itu? 3, Bang. Oh, 3 Tuhan. 3 menjadi 1, 3 menjadi 1 kan Tritunggal. Tapi waktu mati 1 jadi 2, enggak jadi Tritunggal waktu mati 1. Kan bangkit, Bang. Iya kan 3 hari. Panjang, Bang. Waktu 3 hari. Nah, pernah mati 1 jadi tinggal 2. Makanya saya bilang tadi kalau saya jawab bakalan panjang, Bang. Saya bilang kan itu jadi panjang, Bang. Ya jangan dipanjangin atuh, Rian. Itu sudah keluar dari tema nanti ya, Bang. Terus lanjut ya Rian ya. Emang logika nih, tapi berdasarkan ya kau percaya ya. Menurut kamu siapa yang membom Tuhanmu di tiang salib? Bagaimana, Bang? Siapa yang matiin Tuhanmu di tiang salib? Yang matiin? Ya. Atau dia mati sendiri atau ada yang matiin? Kan disalib, Bang. Mau pertanyaan abang bagaimana sih sebenarnya ini, Bang? Siapa yang nyalib dia? Orang Roma, Bang, Titus Pilatus. Orang Roma. Kira-kira ini orang Roma ini tahu nggak sih kalau dia salib itu Tuhan, apa dia nggak tahu? Ya kalau mereka tahu kenapa mereka salibkan, Bang. Dan justru karya penyaliban itu harus terjadi, Bang. Kalau tidak ada penyaliban maka tidak ada penebusan, Bang. Tidak akan terjadi sesuai dengan nubuat. Oke. Siapa menurut Rian siapa yang menghendaki penyaliban itu? Di atas kehendak Tuhan sendiri, Bang. Oh, kehendak Tuhan menyalib Tuhan gitu. Coba pikir baik-baik bahasanya nih. Kehendak Tuhan menyalib Tuhan. Berapa itu Tuhan? Tritunggal, Bang. Itu kan saya bilang tadi Tritunggal. Berarti 3 Tuhan. Tritunggal 3 yang menjadi 1, Bang. Kami Kristen itu percaya Tritunggal. Waktu penyaliban mereka berpisah atau menyatu di salib? Ketiga Tuhan ini. Yesus kan ini firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, Bang. Enggak ke situ pertanyaannya. Kan 3 menjadi 1. Nah, waktu disalib ini menjadi 1 atau berpisah? 1, Bang. Berarti semua Bapa, Putra, Roh Kudus disalib semua itu. Gimana? Ini, makanya saya bilang kan panjang, Bang. Kan 3 kepribadian yang menjadi 1. Kan tugasnya kan beda-beda, Bang. Maksudnya beda-beda. Makanya saya bilang nanti kalau saya jawab ini bakalan panjang. Bahasanya sesuai tema, Bang.
Yang mana? Tema mana yang ada di layar ini? Iya. Oke, baik, yang ada di layar. Dia itu dari waktu sebelum dikubur, turun dari salib, dia itu pakaian apa dia pakai waktu mau dikubur? Bagaimana bang? Waktu turun dari salib, waktu disalib itu pakai baju nggak? Mau saya jawab, maksudnya pakai baju disalib dikubur, pakai kain lenan halus abang. Enggak, saya lihat di foto-foto. Saya lihat foto-foto, maaf ya. Tidak ada saya lihat itu Tuhanmu disalib itu pakai baju. Betul nggak tuh? Ya, kau percaya nggak tuh foto-foto yang beredar tuh? Saya tanya bang, foto itu Yesus kak? Itu kan cuma gambaran bang, gambaran bang. Berarti nggak seperti itu keadaan sebenarnya. Cuma gambaran bang. Waktu disalib kan kalau nggak salah dikapani ya, dikapani waktu mau dikubur ya, betul nggak? Betul. Waktu dia bangkit dari kubur masih pakaian kapan atau udah ganti baju? Di dalam Alkitab tidak ada menjelaskan itu abang. Waktu menemui murid-muridnya dikira hantu, baru minta ikan goreng, gimana itu? Pakai baju atau masih pakaian kapan? Di Alkitab tidak tertulis dia pakai baju abang. Katanya pakai jubah. Jubah maksudnya bang? Apakah orang nggak kaget tuh terjadi gempa bumi gitu ya? Orang keluar dari kubur pakaian pocong kayak gitu, takutlah orang-orang bro. Apalagi tadi pocongnya belum lepas. Gimana itu? Ngeri loh itu. Gimana Rian? Oke, saya buka bang ya. Kenapa? Saya buka ayatnya bang ya. Ya coba. Serem itu. Kalau ada orang bangkit dari kubur, serem banget. Apalagi orang-orang kudus, kan terjadi gempa bumi, kuburan pada terbuka gitu. Roh-roh kudus bangkit dan kemudian juga Yesus bangkit. Waduh, ngeri kali itu. Teman-teman di bawah, kalau Anda melihat lewat di kuburan malam-malam itu yang bangkit dari kubur. Bandi yang bangkit dari kubur itu yang kuburannya banyak yang keluar, itu namanya zombie. Iya, yang bangkit kan dari kubur. Jalannya nah, kenapa Yesus itu bangkit itu tidak dibilang zombie? Ya, sekarang Yesus kenapa tidak dibilang zombie? Soalnya dia bangkit sendiri. Kalau bangkitnya rame-rame, zombie. Kalau bangkitnya sendiri, jomblo. Makanya disebutnya jomblo. Gitu Bang Rian. Ada pula di bawah, katanya kita penyembah mayat. Dia sendiri yang nyembah. Rian, gimana itu Rian? Teman-teman di bawah, kalau Anda jalan malam-malam di kuburan, terus ada yang bangkit dari kubur, kalian kabur apa yang ngajak ngobrol? Oh, kabur. Aja ngobrol lah, siapa tahu dia bisa komunikasi gitu. Tanya dia siapa lu gitu loh. Kalau yang mau minta nomor togel lagi, kadang-kadang di bawah nih. Bang Abang Juma masih mau masih mau masuk kan? Ya? Masih. Tadi katanya mau buka data Rian, kenapa? Nggak jadi.
Hanya panjang bang, saya baca dulu satu-satu. Rian, setelah dia bangkit itu ngapain? Dia kemana Rian? Setelah bangkit, ya sesuai dia tertulis dalam Alkitab bang. Kan nanti habis setelah bangkit dia naik ke surga. Nemuin dulu murid-murid. Muridnya mengatakan takut muridnya dikira dia hantu. Murid-murid takut dikira hantu. Gitu. Kemudian minta ikan goreng. Baru dia tuh terangkat. Sekarang Tuhanmu di surga berapa Tuhan? Setelah bangkit ke surga, naik ke surga. Di surga ada berapa Tuhan, Rian? Kalau abang tanya itu saya bilang 3 bang. Kan kita orang Kristen percaya Tritunggal bang. Kan naik ke surga duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Iya. Siapa yang Maha Kuasa? Anak, Bapa dan Roh Kudus bang. Saya bilang kan tadi orang Kristen percaya Tritunggal bang. Berarti 3 dong. Iya. Tritunggal. Tuhanmu jadi satu. Gimana bisa disatuin orang satu Yesus anak Maria? Nah, Yesus kan masih tetap anak Maria laki-laki. Abang mau bertanya berapa kali pun saya akan bilang 3 bang. Saya kan sudah bilang saya percaya Allah itu Tritunggal. Kamu usianya berapa sih, Red? Oh, 72. Berapa? Masih muda saya, Bang. Ya berapa? Saya masih banyak belajar kita. Ya, terus belajar lah ya. Kristen. Iya. Rian, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Bagaimana, Bang? Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh, Bang. Membunuh kan dosa. Dosa. Yesus punya salah nggak? Nggak punya salah, Bang. Berarti nggak boleh dibunuh dong? Itulah, saya kan sudah bilang, Bang. Dia yang sempurna, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa orang-orang Kristen, orang percaya kepadanya, Bang. Yang bunuh Yesus itu penjahat atau pahlawan? Yang bunuh Yesus manusia, Bang. Ya, dia penjahat. Dia bukan penjahat, orang baik. manusia, Bang, yang bunuh. Ya, manusia yang bunuh Yesus itu orang baik atau orang jahat? Yesus orang baik, Bang. Yang membunuh Yesus bukan Yesusnya. Yang nyalip dia itu loh. Yang membunuh Yesus manusia, Bang. Iya, dia orang baik apa orang jahat? Tidak tertulis itu, Bang, dalam Bible. Kalau secara umum yang jelas-jelas yang bunuh manusia itu, yang bunuh Yesus itu manusia, Bang. Yang jelas orang yang membunuh manusia itu orang jahat ya. Bener nggak? Iya, jahat. Jahat. Jadi yang membunuh Yesus orang jahat ya. Begini, Bang. Di saat itu kan yang disalibkan itu orang jahat. Orang jahat. Kan orang jahat, Bang. Orang jahat. Pelakunya orang jahat. Orang jahat, memang kan ada yang bilang membunuh itu dosa, Bang. Jahat, orang jahat yang membunuh itu jahat. Kan ada yang bilang tapi atas jasa orang jahat kamu menjadi Kristen. Iya, itu, Bang, luar biasanya. Karena ada karya penyaliban, karya penebusan, makanya saya menjadi Kristen. Si Rian mah. Ini yang baru naik, silakan nih, siapa nih? Sisi Rimba sama Gege. Kalau enggak gua tutup nih, jam 2 di Makassar nih. Banyak istirahat. Abang, kalau Bang Jumbo sudah gak naik, saya mau istirahat, Bang. Masih mau kerja besok.
Ya udah istirahat dulu lagi. Kamu di mana ini, Rian? Saya Maluku Utara, Bang. Maluku. Oh, Maluku Utara ya. Ya, maaf ya Rian ya kalau ada kata-kata yang tidak pantas Ini ya. kan, ini kan cuma diskusi bangsa juga. Harusnya saling saling menghargai satu dengan yang lain kan. Iyalah. Menjatuhkan. Saya juga di sini naiknya juga belajar, Bang. Saya Terus belajar ya. Ya. Oke, Bang. Terus belajar, menggunakan akal sehat. Oke? Saya sudah menggunakan akal sehat, Bang. Ya kalau akalmu sehat nggak mungkin lah percaya Tuhan mati ya. Saya nggak percaya Tuhan mati, Bang. Saya percaya Tuhan hidup. Nah itu mati di salib siapa? Iya, dia mati kan, dia bangkit. Dia mati juga. Sepanjang kamu sehat, sepanjang akalmu sehat, pasti kamu nggak percaya Tuhan mati gitu. Serak suaraku ya. Oh beneran kali di bawah mau naik, tunggu lah, mau naikin lah. Telepon lagi mana nih? Halo. Oke Bang, saya istirahat Bang ya. Kenapa Bun? Halo, Assalamualaikum. Moderator kita tempat Ustaz Arif. Kenapa? Halo, selamat malam. Turun saja Bunda. Oh iya, hajar-hajaran aja. Tunggu ya teman-teman ya. Waalaikumsalam. Iya Bang, sorry ada telepon. Ya, selamat malam Pak Frans. Iya Pak Frans, silakan. Oke, kan di sini temanya kan Sopo keluar dari kubur. Jenengnya siapa Mas? Yang metu kubur. Ya, tentu itu Tuhan Yesus. Oh, berarti Tuhanmu pernah dikubur? Iya, kubur lalu bangkit pada hari yang ketiga. Berapa hari dikubur kira-kira? 3 hari. Dikubur hidup apa dikubur mati? Nah, kan gini kan, Tuhan Yesus disalib, lalu pada hari yang ketiga dia kubur, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Iya, bangkitnya nanti. Maksud saya itu, dia itu dikubur dalam posisi hidup apa posisi mati? Mati, kan mati di kayu salib. Ya. Nah, waktu Lalu Tuhan mati, diturunkan. waktu Tuhan mau mati 3 hari, siapa yang menjadi Tuhan? Nah, kan gini Bang, kan itu mati kan dalam kemanusiaannya. Oh, berarti dia bukan Tuhan, dia manusia. Dengerin dulu, bukan dia mati dalam keilahiannya, tapi kemanusiaan yang mati, bukan keilahiannya, karena Tuhan itu adalah. Berarti Yesus bukan Tuhan dong, berarti dia manusia. Makanya Bang, gini. Gimana? Yesus itu adalah Tuhan. Berarti Tuhan mati. Ya, Tuhan Yesus mati lalu bangkit. Ya, pertanyaannya waktu Tuhan mati, siapa yang menjadi Tuhan? Siapa yang menjadi Tuhan? Waktu Tuhan mati. Ada Tuhan cadangan gitu? Ya, tidak ada Tuhan cadangan. Berarti pernah Tuhan ada Tuhan cadangan. Berarti pernah kehilangan Tuhan selama 3 hari gitu ya? Pernah kehilangan Tuhan. Nah, dikubur kok. Ya, kubur kan dia bangkit.
Ya kan 3 hari pre, nggak ada kerja. Emang lu pikir waktu dia mati dia bisa aktivitas? Makanya bang, gimana? Ya, dia bangkit pada hari yang ketiga. Siapa yang bangkitin? Udah kebangkit aja. Siapa yang bangkitin? Bangkit sendiri apa dibangkitin? Dia nggak dibangkitin oleh siapa-siapa. Dibangkitkan. Karena hakikatnya dia kan Allah. Dibangkitkan. Dia bangkit dari antara orang mati. Dibangkitkan apa bangkit sendiri? Makanya saya bilang dibangkitkan dari antara orang mati. Kamu punya Bible nggak di situ? Nggak ada. Kisah 2 nomor 32. Yesus dibangkitkan oleh Tuhan. Dibangkitkan dia bro. Nggak bangkit sendiri. Mana ada bisa mayat bangkit sendiri? Jadi ada Tuhan membangkitkan Tuhan. Gimana itu? Mana Frans? Dibangkitkan ya bro. Datanya ada kok. Terus memang yang mati Tuhan kok. Kisah berapa itu ya? 11. Kisah 11:27 ya. Setiap kamu minum cawan dan makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. 11:27 ya bunda itu ya. Berapa ya lupa gua. Jadi ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap makan roti kematian Tuhan. Setiap kamu makan roti dan minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Oh, 1 Korintus 11:26. 1 Korintus 11:26 bro Frans. Tunggu ya Bang Frans dulu bunda. Udah bubar ya bunda? Udah ada yang turunkan. Tapi masih live Ustadz itu, atau moderator yang turunkan. Ketiduran itu Maksudnya kalau mau pergi tidur itu harus ada yang nungguin, kasih moderator. Kayak Banyu makan istirahat nih, aku nungguin gitu. Terus gitu. Jangan biarkan orang masa putar lagu rohani di Komal, gimana sih? Frans mana lu? Bunda itu Frans itu katanya Tuhannya mati terus bangkit dari ketiga. Berarti Roma ini ya 14:9, untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Assalamualaikum Mas Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bunda Rahma, lanjut. Ini gimana ini si Frans ini kak? Frans, aktifin lagi Frans. Kalau Putra Sandi apa nih? Putra Sanding? Putra? Halo bang. Ya gimana Frans? Nah, tak baca ya di dalam. Waduh. Gak kedengeran kali. Dia membaca itu. Mau bermodal sedikit, beli kayak HP 2. Jangan kasihan baru belajar dia. Aku lihat dia kan pendeta ini, Daeng, pendeta. Mana dia? Itu di ujung. Oh, geser ke ujung dia. PDP bukan pendeta itu. PDP itu pendapatan. Bukan pendeta. Pendeta pembantu artinya PDP. Oh, pendeta pembantu. Masalah. Mantap. Lanjut. Tadi baca apa nanti sebutin aja, baca apa tadi Frans? Apa 1 Korintus 11 ayat 26.
Iya, kamu udah baca tadi. Setiap kamu minum cawan dan makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Jadi ya mati Nah, Tuhan. itu artinya setiap orang yang memakan itu artinya memberitakan kematian Tuhan Yesus. Iya, artinya Tuhanmu pernah mati. Nah, iya, makanya setiap diperkatakan itu biar semua orang itu memberitakan kematiannya. Itu. Masuk Makanya akal baca nggak? dulu ayat. Pak Pendeta, masuk akal nggak Tuhan mati? Ya. Masuk akal nggak Tuhan mati? Ya, tapi bukan dia mati seterusnya bang, lalu dia bangkit. Iya, mau mati semenit juga kan? Pertanyaannya masuk akal nggak Tuhan pernah mati? Ya dia pernah mati, itu mati kemanusiaannya bukan keilahiannya bang. Oh berarti bukan Tuhan yang mati kalau gitu, manusia yang mati. Sabar, kita baca dulu ya bang ya, biar kita nggak salah. Bunda Rama masuk dulu Bunda. Serak suara kok 2 hari belum tidur. Iya, itu ada juga bang ini, bang Ben. 1 Korintus ya, sabar. 1 Korintus 11. Karena Alkitab itu bukan main-main, karena dia firman Allah yang hidup. Satu Korintus 11, saya baca mulai dari ayat 26 ya bang ya. Saya mulai dari ayat 26 sampai. Berarti Bibelmu itu kontradiksi bang. Ya. Dalam Walaupun perjalanan bilang aku sering dia mati cuma sebentar mati, tapi kalau di Bibelmu itu Tuhan tidak terhampiri maut loh. Di Bibelmu Tuhan tidak terhampiri maut. Sementara di tadi yang dibaca dikutip sama Bang Handi ya, kita makan dan minum roti ini dan cawan ini kita memberitakan kematian Tuhan lah. Tuhan kok mati? Ya. Di tempat lain 1 Timotius 6:16 Tuhan tidak bisa terhampiri maut. Tidak takluk kepada maut. Karena di Filipi itu kan Rasul Paulus menyampaikan kemana dulu ke orang-orang di Filipi. Loh, satunya Tuhan mati. Satunya pernyataannya Tuhan mati. Di tempat lain Tuhan tidak terhampiri maut. Berarti dia plan ya. Enggak konsisten Saya baca dulu ayatnya biar ibu mengerti, biar kita jangan salah paham, gagal paham dengan Alkitab, karena kalian tidak tahu isi Alkitab. Memang mengerti baca tapi tahu tidak mengerti maksud dan tujuan maksudnya firman itu. Kalau kita baca tadi itu ya di Korintus Tuhan mati, maka matilah Yesus, ya kan? Sementara di Timotius Tuhan tidak takluk kepada maut, berarti tidak bisa mati ini Tuhan, berarti yang mati itu bukan Tuhan. Maaf gini Bu, kalau yang melalui di sini itu menggambarkan kematian Tuhan Yesus, bahwa itu adalah tubuh dan darahnya, dan darah Yesus itu artinya. Berarti Tuhan punya darah. Mama, oten ini kok bikin pusing juga kita ya. Nah, sebenarnya yang mati siapa, Pak Pendeta? Nah, silakan Bang. Yang mati Tuhan. Saya baca dulu ayatnya, baru Ibu Sigma Baibag di situ ya, biar Ibu paham. Nah, di ayat yang ke-26 ya. Satu Korintus 11 ayat 26 ayat 27. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undang kamu. Di sini ya, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Di ayat 26 sebab benar-benar nggak dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, saya tanya dulu Bang, saya tanya dulu Bang. Berdosa terhadap Bang, Yesus ini Bang, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Iya. Dia Tuhan. Nah, kalau dia Tuhan kenapa dia mati?
Kan gini Bu, dia mati itu bukan, dia mati dalam kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Kemanusiaan Di mana dalam Bang ada tertulis yang mati kemanusiaannya? Coba kasih saya Bang. Silakan. Banyak kali alasannya. Tuhan itu adalah, aduh Bu, makanya saya itu bukan Abang kasih alasan aja atau di mana apa. dikatakan yang mati kemanusiaannya. Coba kasih saya. Itu maksudnya. Dia Iya, karena abang mati, kasih ke saya. dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu artinya dia tuh mati baru bangkit. Iya bang. Makanya Abang saya bilang yang mati kemanusiaannya. Di mana dalilnya bang? Temanya Bang Suma ini, sopo kalau keluar dari kubur, yang keluar dari kubur Bentar itu, bang, bentar. Bang, itu fokus. temanya yang saya katakan. Bang, fokus sama saya. Abang kan bilang yang mati kemanusiaannya. Di mana itu dalilnya bang? Coba kasih ke saya. Coba ya. Sabar ya. Macet. Bang, jangan kelamaan nyelam bang. Berpulang abang nanti ke rumah Papa di surga kalau kelamaan nyelam. Jangan kelamaan nyelam. Halo, Bang PDP, pendeta perpuluhan. Halo. Mana nih Bang PDP ini pendeta perpuluhan ini? Lama kali nyelamnya.
Halo Bang PDP. Waduh, pingsan ini Bang PDP nih kelihatannya. Parah nih. Iya, di mana Bang ayatnya Bang? Roma 1 ayat 20. Ayat 20. Coba dibaca Bang. Kalau baca jangan nyelam Bang, kita nggak dengar. Dibaca Bang, jangan pakai nyelam. Bang, oi. Aduh, PDP ini memang pendeta perpuluhan ini. Apa Bang? Bacanya gimana Bang ayatnya bunyinya? Halo Bang. Lah, jangan nyelam lagi Bang. Mana kita bisa dengar? Bang, kalau baca jangan keluar dari TikTok. Nggak dengar kita Bang. Bang, jangan pingsan. Woi, abang disuruh baca malah pingsan. Bang Andi, monitor ada yang mau naik Bang Andi. Bang Andi. Lalu lihat dulu. Bahwa ada yang minta naik itu. Katanya anak pendeta mau jelasin. Namanya siapa? Request, yang aku anak pendeta. Yuk request biar ditarik Bang Andi. Request saja, aku tak naik. Mana? Mana dia? Ayo minta naik. Namanya Taufik itu katanya. Taufik namanya. Aduh, mana dia? Ayo Pik. Mana dia? Gak berani lagi deh. Aku dijambak. Ini dari tadi nyelam aja nih PDP nih. Pendeta pendamping dia. Bukannya PDP itu bukannya pendeta perpuluhan kah? Atau gimana? Bisa juga, tapi menurut dia pendeta pendamping. Mendampingi pendeta utama. Oh. Barat kayak kalau bis itu connect dulu gitu ya. magang connect. Ya, magang dulu. Taufik yang katanya mau naik jelasin request multi biar dinaikin sama Bang Andi. Gimana PDP? Ayatnya di mana? Di Roma
Roma 1 Roma berapa? Roma 1 Roma 1:20. Loh, jangan nyelam lagi. Cemana nyelam-nyelam mulu. Roma 1 Alamak. Gimana bunyinya Roma 1:20? ayat 20. Iya, gimana bunyinya? Coba Roma 1:20 gimana? Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Terus di mana dikatakan yang mati adalah manusia? Itu saya sudah baca Roma 1:20 itu. Katanya yang mati manusia. Di mana di Roma 1:20 yang mati manusia? Saya bacain lagi ya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Lalu di manakah yang mati, yang dikatakan yang mati manusia? Ini kan keilahiannya Allah, Tuhan. Iya, kan tadi Anda bilang yang mati manusia bukan Tuhan, untuk bantah ayat dibawa oleh Bu Rahma tadi. Bunda Rahma tadi kan bawa 1 Korintus 11:26 yang mati Tuhan. Anda bantah yang mati manusia. Anda tunjuk Roma 1:20. Di Roma 1:20 nggak ada tertulis yang mati manusia. Memang Tuhan kami mati, tapi dia tidak mati selamanya. Jadi yang mati manusia apa Tuhan, Bang? Dia mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Iya, saya tanya, yang mati manusia apa Tuhan? Dan dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bentar Bang, saya nggak tanya itu. Jawab yang saya tanya, yang mati manusia apa Tuhan? Ya jelas-jelas Tuhan yang mati. Tuhan mati, benar, Tuhan mati, Bu Rahma. Tuhan mati ini dia bisa bangkit sendiri atau dia dibangkitkan oleh Tuhan lain? Dia nggak dibangkitkan, dia bangkit sendiri. Di mana ayatnya dia bangkit sendiri? Cari. Tidak tercatat dia bangkit sendiri. Pokoknya Oke, tidak tercatat. Kalau gitu Abang baca Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Kisah Rasul. Coba baca. Apa benar dia bangkit sendiri? Ya. Oke Bang. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Jangan suruh baca, bacain sendiri. Soalnya dia lama nunggunya. Kisah Rasul 13 ayat 23. Ayat 23. Dia bangkit sendiri atau dibangkitkan Tuhan lain? Ayat 23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, kalau dari ayat 24, dia bangkit sendiri atau dibangkitkan Tuhan lain? Tidak ada Tuhan lain. Allah itu Tuhan. Allah sama Yesus sama apa beda? Allah itu Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Itu Kristus. Iya, Yesus ini Tuhan juga bukan? Ya. Tapi gini Pak. Berarti ada Tuhan membangkitkan Tuhan lain, benar? Gini. Kalau Allah di sini, Allah itu berarti adalah Tuhan. Berarti kalau Tuhan itu adalah Kristus, Kristus itu adalah juru selamat yang menyelamatkan orang percaya. Allah membangkitkan, Allah yang Tuhan membangkitkan Yesus yang juga Tuhan. Berarti ada Tuhan membangkitkan Tuhan lain, benar? Tidak ada Tuhan lain selain, cuman Tuhan satunya aja Bang yang kita sembah. Tidak ada 3 Tuhan, tidak ada 2 Tuhan, cuman 1 Tuhan. Bang, sama nggak Allah Bapa dengan Yesus, sama nggak? Saya tanya. Nah gini, Allah Bapa itu berarti gini, dia adalah Tritunggal. Berarti 3 pribadi menjadi 1. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Digabung jadi 1. Gitu Bang. Bang, yang saya tanya, Allah Bapa dengan Yesus itu sama apa beda? Ya jelas-jelas beda lah. Beda. Berarti Allah Bapa bukan Yesus. Benar? Benar?
Benar. Allah itu Tuhan. Bentar, sabar, pelan-pelan. Allah Bapa atau Bapa bukan Yesus, benar? Benar nggak? Yesus. Loh, jadi Allah Bapa adalah Yesus itu sendiri. Makanya gini bang, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dari Anda tiga tahu, pribadi Anda ini tahu, menjadi satu. Anda tahu perisai segitiga Trinitas nggak? Diajarin nggak dulu waktu sekolah pendeta? Tritunggal itu. Tritunggal, diajarin nggak? Diajarin. Bapak bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus. Jangan nyelam, ada orang ngomong nyelam pula kau. Psst, PDP. Wah, repot nih PDP, ini pendeta perpuluhan emang. Wih, jangan nyelam. Yang namanya Taufik yang tadi mau jelaskan, bikin permintaan bang, bikin request, nanti dinaikkan. Cuma gimana bang? Tahu kan, Bapak bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapak, benar? Benar nggak? Roh Kudus bukan. Alah, mati lawak. Belajar di mana sih pendeta kayak gini nih? Jangan nyelam. Woi. Mari Itzela. Kalau mau analogi itu harus apple to apple. Anda mau analogi tubuh jiwa roh nggak cocok dengan Tritunggal. Tubuh jiwa roh itu satu pribadi. Ada part yang namanya tubuh, ada part yang namanya jiwa, ada part yang namanya roh, membentuk satu pribadi. Sedangkan Tritunggal itu 3 pribadi. Una substantia tres personae discreti non separati. Nggak match. Naiklah topik, naik. Nah, justru Tritunggal itu tidak pernah ada bang. Jangankan secara diksi, secara konsep pun tidak pernah kita temukan, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, apalagi secara diksi. Tak pernah ada itu. Kuasa apa, Mary? Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Masa orang tidak bisa berbuat apa-apa dibilang kuasa? Ada-ada aja Mary ini. Buka John 5 nomor 30 Mary. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Orang yang tidak bisa berbuat apa-apa itu kuasa. Yang bener aja Mary. PDP, lama kali kau. Ini saya kasih aja ayatnya PDP. John 5 nomor 26. Sebab Bapa memiliki hidupnya sendiri, begitu juga anak diberikan hidup
dalam dirinya sendiri. Bapak bukan anak. Dah. John 5 nomor 26. Sebab Bapa memiliki hidupnya sendiri, begitu juga anak diberikan hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Bapak bukan anak. Paham? John 5 nomor 26. Yohanes 5 nomor 26. Yohanes 5 ayat Bapak 6. bukan anak. Beda bapak, beda anak. Yohanes 5 ayat siapakah bapak itu? 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Selain Bapa bukan Allah. Jadi ketika kisah para rasul yang tadi kau baca 13 nomor 23. Bang. Kenapa? Kisah Rasul ini ditulis oleh siapa? Kenapa? Kisah Rasul ini ditulis oleh siapa? Loh, memang kenapa? Kalau ditulis siapa emang kenapa? Lukas yang nulis kenapa? Nada Lukas yang nulis kisah Rasul, ngawur bapak ngomong. Abang ini sekolah di mana bang? Anda sekolah Kisah pada Rasul. sekolah STT bang? Kisah Rasul baru KPR itu yang nulis Lukas Kalau bang. Korintus bukan Lukas. Korintus bukan Lukas. Korintus yang itu nulis. surat Paulus yang nulis. Abang ini sekolah STT di mana bang ini? Korintus, Efesus, Roma. Itu surat-surat Paulus yang nulis Paulus. Ada berapa? KPR itu yang nulis Surat Lukas. Gimana abang? Masa Korintus ditulis Lukas? Abang ini lucu di depan saya ini abang ini. Sekolah lagi lah bang.